menurut saya ini sangat menonjol dan serius. Ditemukan 7 jenazah atau 7 manusia yang terapung dalam keadaan tidak bernyawa, meninggal. Ya. Memang pada saat ini saya tidak bisa menyimpulkan apa-apa, belum bisa menyimpulkan apa-apa karena berbagai macam keterangan sedang kita kumpulkan. Menurut informasi sekilas adalah bahwa ini adalah salah satu yang semalam menjadi kemarin malam itu yang sudah bisa diambil keterangan. Memang mereka menceburkan diri ke sungai karena adanya ketakutan adanya patroli yang lewat atau yang menegur. Menegurnya sejauh mana ini sedang kami dalami oleh Propam. Kami juga tidak mau istilahnya tertutup ya. Kami akan buka apa adanya kalaupun kejadian bagaimana. Nah, karena begini, yang rekan-rekan pahami, kejadian tawuran di seluruh wilayah hukum Polda Metro cukup serius ya. Banyak sekali adik-adik kita, bagi generasi muda yang dalam artian umurnya masih sangat muda yang menjadi korban. Dan itu tidak jarang dari mereka yang meninggal. Rekan-rekan bisa lihat dari daftar-daftar kejadian di wilayah seluruh Jakarta Timur, Jakarta Selatan, ya, Bekasi, dan Depok. Ya, itu banyak kejadian seperti ini. Sehingga kami langkah patroli ini udah betul, tidak salah. Saya katakan patroli tidak salah. Dan kenapa patroli lewat sini? Karena memang patroli ini datangnya 03 ya. 03 sekitar 03 entah 2 berapa tuh 03. Tapi kalau orang normal dalam keadaan jam-jam segitu tentunya istirahat. Dan ini juga anak-anak yang masih ada yang di bawah umur, artinya di bawah 18 tahun, ada juga yang sudah di atas 18 tahun. Memang tadi secara identifikasi kami belum temukan semua, tapi dari pengakuan rekan-rekannya akan bisa terungkap siapakah yang meninggal, ya, sedang dikonfirmasi oleh keluarganya. Untuk langkah ke depan, kami libatkan nanti dari Propam Mabes Polri, juga kami akan libatkan, dan Kompolnas. Ya. Kami akan melihat bahwa kalau memang ada nanti kelalaian-kelalaian dari siapa, pihak-pihak apa, kami akan minta pertanggungjawaban. Ya. Yang jelas sementara itu, ya, ini baru tahap awal, kami baru mendatangi TKP dan ini belum dikatakan sempurna kita mengolah TKP. Ya, nanti kan ada saksi-saksi, berapa orang yang tahu bagaimana kejadiannya, diruntut motornya, motor siapa, anak dari mana. Yang jelas anak-anak ini bukan warga di sekitar rumah sini. Ya, yang pertama, Bantar Gebang. Saya nggak tahu jaraknya berapa kilo, sekitar 2 kiloan gitu ya. 2 kiloan, dan yang mesti dipertanyakan adalah kenapa 0300 adik-adik kita ini ada berada di sini. Dan tadi informasinya katanya ulang tahun mana kuenya, mana itu tempatnya, kan tidak mungkin ulang tahun di sini kan, ulang tahun. Dan yang lebih memprihatinkan, ya, dia ada beberapa sajam yang ditangkap, ada sajam, ya. Secara pribadi saya prihatin atas meninggalnya ya hitungannya adik-adik kita lah. Kalau saya bilang anak-anak saya juga seumur itu, ya. Anak-anak kita, adik-adik kita ini sangat prihatin, dan tentunya kalau mereka tawuran juga kadang-kadang menimbulkan korban jiwa juga. Nah, ini tentunya saya mengharapkan pada seluruh masyarakat, terutama orang tua, harus betul-betul aware, mengawasi anak-anaknya. Jam berapa dia ada di mana, bersama siapa, dan dalam keadaan apa. Nah, sekarang ini tentunya dengan alat komunikasi, anytime bapaknya atau ibunya bisa video call, kamu ada di mana, sedang apa. Sebagai cross check seorang tua kepada anaknya. Ya, sementara itu mungkin besok atau lusa sudah ada perkembangan lebih detail lagi, ya. Nanti forensik akan menyimpulkan sebab kematiannya apa. Ya, kalau misalnya ada pemukulan, ada ini, ya kami akan ke dalam, akan lebih condong ini. Tapi Propam sudah saya hadirkan dari sejak awal, dan saya juga minta nanti Propam dari Mabes juga suruh turun untuk mengawasi kami. Apakah yang dilakukan oleh penyidik-penyidik itu benar? Ya, saya katakan kalau memang ada kelalaian, ya, pihak-pihak tertentu akan kami minta pertanggungjawaban. Itu ya. Makasih ya. Ya, awalnya sih saya ini penasaran kan, adik ibu tadi manggil saya kan. Saya kan ya namanya itu kan ya
takut juga gitu kan, sama takut ada apa-apa. Iya. Saya kan langsung ke sana lihat lokasi kejadian gitu kan. Pas saya lihat ternyata awalnya tadi itu boneka, ternyata itu mayat, bener-bener mayat gitu kan. Awalnya tadi di tengah kan ada 2 tuh, yang di pinggir di sisi sebelah sini ada 3. Makanya pas saya lihat, oh ini mah mayat, ya udah langsung lapor kan, langsung lapor ke RW, ke RT, udah langsung Panggil polisi. Pak, Bapak tadi berarti kan datang ke lokasi ya Pak ya? Ngeliat secara memastikan ini mayat ya? Itu kondisi gimana Pak? udah telungkup, lagi telungkup, yang 2 lagi itu yang miring sama terlentang. Ada yang pakai seragam sekolah nggak? Enggak ada. Pakai pakaian bebas ya? Bebas semua. Ada luka memar gak sih Pak? Kalau nggak salah saya perhatiin itu ada sebelah kiri wajah deh. Iya. Wajah sebelah kiri itu kayak ada memar merah, seperti darah. Oh. Pak, kalau dari perawakannya Pak, ini anaknya kira-kira usia berapa Pak? Ya, sekitar umur 20 ke atas deh. Sekitar 20 Remaja ya? Remaja. Mukanya asing gak sih Pak? Pernah warga sini pernah ngeliat Bapak sendiri? Belum pernah lihat wajahnya asli sini bukan. Itu 5 orang itu pakai baju celana atau ada yang nggak pakai baju atau gimana? Pakai baju semua. Kalau yang saya perhatikan yang 2 orang itu, saya perhatikan itu ada pakai sepatunya putih semua. Nggak ada seragam semua tadi? Enggak ada. Nggak ada yang pakai seragam sama sekali. Yang pakai sepatu berapa Pak? 2 orang itu yang di sisi sebelah kiri, pinggir kali. Oh, berarti sisanya nggak ada yang pakai sepatu? Enggak. Setelah itu Pak, Bapak langsung lapor ke mana Pak? Enggak lapor, justru ada yang lapor lagi, 1 orang lagi tuh ya, bapak yang biasa jogging. Nah dia itu lapor, kan udah lapor, saya langsung turun aja lah, daripada nanti disalahkan sama yang ya gitu, maksudnya kan. Suci tadi juga nggak lapor. Nah ini Jadi Bapak tuh turun itu cuma memastikan apa memastikan aja kalau itu mayat. Ya. Gitu kan. Kondisinya itu udah bengkak belum sih Pak? Kalau salah udah agak bengkak sedikit sih, nggak terlalu bengkak kan. Kalau bengkak gitu kan udah beberapa hari kan. Iya. Ini kan nggak terlalu bengkak sih, Jadi kayaknya masih baru ya? masih baru. Oke. Ada luka kayak biru gitu? Enggak kan? Tadi aja memar ya sebelah Ada kanan. nomor aja ke sisi sebelah kiri wajah. Itu satu korban Satu orang. Sisanya bersih tuh, di Pak? tengah. Di tengah. Di tengah. Itu yang numpuk berlima itu? Enggak, yang berdua. Oh, yang bisa berdua itu? Yang berdua itu kan ada di tengah tuh. Yang bertiga di sisi sebelah kiri sama yang di tengah. Nah yang di tengah itu yang perhatikan itu warnanya merah. Ini sebelah mata, pas sekitar mata deh, wajah sebelah kiri. Yang lainnya normal ya? Normal semua. Oke. Pak, kira-kira itu barunya berapa hari Pak? 1 hari 2 harian ya? 1 hari atau sekitar 1 hari 2 hari deh. Bajunya juga Masih ada. masih ada, Lengkap. masih lengkap ya? Oke, siap Pak. Dengan Bapak siapa namanya Pak? Jana. Janah. Iya. Usianya Pak, izin Pak? Ya 30. 30. Masih banyak ya Pak Janah. Terima kasih rekan-rekan dari media. Hari ini saya sengaja mendatangi TKP karena menurut saya ini sangat menonjol dan serius. Ditemukan 7 jenazah atau 7 manusia yang terapung dalam keadaan tidak bernyawa, meninggal. Ya. Memang pada saat ini saya tidak bisa menyimpulkan apa-apa, belum bisa menyimpulkan apa-apa karena berbagai macam keterangan sedang kita kumpulkan. Menurut informasi sekilas adalah bahwa ini adalah salah satu yang semalam menjadi kemarin malam itu yang sudah bisa diambil keterangan. Memang mereka menceburkan diri ke sungai karena adanya ketakutan adanya patroli yang lewat atau yang menegur. Menegurnya sejauh mana ini sedang kami dalami oleh Propam. Kami juga tidak mau istilahnya tertutup ya. Kami akan buka apa adanya kalaupun kejadian bagaimana. Nah, karena begini, yang rekan-rekan pahami, kejadian tawuran di seluruh wilayah hukum Polda Metro cukup serius ya. Banyak sekali adik-adik kita, bagi generasi muda yang dalam artian umurnya masih sangat muda yang menjadi korban. Dan itu tidak jarang dari mereka yang meninggal. Rekan-rekan bisa lihat dari daftar-daftar kejadian di wilayah seluruh Jakarta Timur, Jakarta Selatan,
ya, Bekasi dan Depok ya, itu banyak kejadian seperti ini. Sehingga kami langkah patroli ini udah betul tidak salah. Saya katakan patroli tidak salah. Dan kenapa patroli lewat sini? Karena memang patroli ini datangnya 03 ya. 03 sekitar 03 entah dua berapa tuh 03. Tapi kalau orang normal dalam keadaan jam-jam segitu tentunya istirahat. Dan ini juga anak-anak yang masih ada yang di bawah umur, artinya di bawah 18 tahun, ada juga yang sudah di atas 18 tahun. Memang tadi secara identifikasi kami belum temukan semua, tapi dari pengakuan rekan-rekannya akan bisa terungkap siapakah yang meninggal ya, sedang dikonfirmasi oleh keluarganya. Untuk langkah ke depan kami libatkan nanti dari Propam Mabes Polri juga kami akan libatkan dan Kompolnas ya. Kami akan melihat bahwa kalau memang ada nanti kelalaian-kelalaian dari siapa pihak-pihak apa, kami akan minta pertanggungjawaban. Ya. Yang jelas sementara itu ya, ini baru tahap awal, kami baru mendatangi TKP dan ini belum dikatakan sempurna kita mengolah TKP. Ya, nanti kan ada saksi-saksi, berapa orang yang tahu bagaimana kejadiannya, diruntut motornya motor siapa, anak dari mana. Yang jelas anak-anak ini bukan warga di sekitar rumah sini. Ya, yang pertama. Mana? Bantar Gebang. Saya nggak tahu jaraknya berapa kilo, sekitar 2 kiloan gitu ya. 2 kiloan dan yang mesti dipertanyakan adalah kenapa 0300 adik-adik kita ini ada berada di sini. Dan tadi informasinya katanya ulang tahun mana kuenya, mana itu tempatnya kan tidak mungkin ulang tahun di sini kan. Ulang tahun dan yang lebih memprihatinkan ya, dia ada beberapa sajam yang ditangkap, ada sajam ya. Secara pribadi saya prihatin atas meninggalnya ya hitungannya adik-adik kita lah. Kalau saya bilang anak-anak saya juga seumur itu ya. Anak-anak kita, adik-adik kita ini sangat prihatin dan tentunya kalau mereka tawuran juga kadang-kadang menimbulkan korban jiwa juga. Nah ini tentunya saya mengharapkan pada seluruh masyarakat terutama orang tua harus betul-betul aware mengawasi anak-anaknya. Jam berapa dia ada di mana, bersama siapa dan dalam keadaan apa. Nah sekarang ini tentunya dengan alat komunikasi anytime bapaknya atau ibunya bisa video call kamu ada di mana sedang apa sebagai cross check seorang tua kepada anaknya ya. Sementara itu mungkin besok atau lusa sudah ada perkembangan lebih detail lagi ya. Nanti forensik akan menyimpulkan sebab kematiannya apa ya. Kalau misalnya ada pemukulan ada ini ya kami akan ke dalam akan lebih condong ini. Tapi Propam sudah saya hadirkan dari awal dan saya juga minta nanti Propam dari Mabes juga suruh turun untuk mengawasi kami. Apakah yang dilakukan oleh penyidik-penyidik itu benar? Ya saya katakan kalau memang ada kelalaian ya pihak-pihak tertentu akan kami minta pertanggungjawaban. Itu ya. Makasih ya. Ya awalnya sih saya ini apa namanya penasaran kan, adik ibu tadi manggil saya kan, saya kan ya namanya itu kan ya takut juga gitu kan, takut ada apa-apa. Iya. Saya kan langsung ke sana melihat lokasi kejadian gitu kan. Pas saya lihat ternyata awalnya tadi itu boneka, ternyata itu mayat bener-bener mayat gitu kan. Awalnya tadi diterangkan ada 2 tuh, yang di pinggir di sisi sebelah sini ada 3. Makanya pas saya lihat, oh ini mah mayat, ya udah langsung lapor kan, langsung lapor ke RW. RT udah langsung Dipanggil polisi. Pak, Bapak tadi berarti kan datang ke lokasi ya Pak ya? Ngeliat secara memastikan ini mayat ya? Itu kondisi gimana Pak? udah telungkup, lagi telungkup, yang 2 lagi itu yang miring sama terlentang. Ada yang pakai seragam sekolah nggak? Enggak ada. Pakai pakaian bebas ya? Bebas semua. Ada luka memar gak sih Pak? Kalau nggak salah saya perhatiin itu ada sebelah kiri wajah deh. Iya. Wajah sebelah kiri itu kayak ada memar merah seperti darah. Pak, kalau dari perawakannya Pak, ini anaknya kira-kira usia berapa Pak? Ya, sekitar umur 20 ke atas deh. Sekitar 20 Remaja ya? Remaja. Mukanya asing gak sih Pak? Pernah warga sini pernah ngeliat Bapak sendiri? Belum pernah lihat wajahnya asli sini bukan. Itu 5 orang itu pakai baju celana atau ada yang nggak pakai baju atau gimana? Pakai baju semua. Kalau yang saya perhatikan yang 2 orang itu, saya perhatikan itu ada pakai sepatunya putih semua. Nggak ada seragam semua kan? Enggak ada. Nggak ada yang pakai seragam sama sekali.
Yang pakai sepatu berapa Pak? Kalau 2 orang itu yang di sisi sebelah kiri pas bibir kali. oh berarti sisanya nggak ada yang pakai sepatu ya? Enggak. Setelah itu Pak, Bapak langsung lapor ke mana Pak? Enggak lapor, justru ada yang lapor lagi, satu orang lagi tuh ya bapak yang biasa jogging. Nah dia itu lapor, kan udah lapor dan langsung turun aja lah daripada nanti disalahkan sama yang ya gitu, maksudnya kan Susi tadi juga nggak lapor. nah ini Jadi Bapak tuh turun itu cuma memastikan apakah itu memastikan aja kalau itu manjat ya. gitu kan. Kondisinya tuh udah bengkak belum sih Pak? Kalau salah udah agak bengkak sedikit sih, nggak terlalu bengkak kan, kalau bengkak gitu kan udah beberapa hari kan. Iya. Ini kan nggak terlalu bengkak sih, Berarti kayaknya masih baru ya? masih baru. Oke. Ada luka kayak biru gitu. Enggak kan? Tadi aja memar ya sebelah Ada kanan. nomor aja ke sisi sebelah kiri Itu wajar. satu korban Satu orang. Sisanya bersih tuh, Pak? Di tengah. di tengah. Di tengah. Itu yang numpuk berlima itu? Enggak, yang berdua. Oh yang bisa berdua itu? Yang berdua itu kan ada di tengah tuh. Yang bertiga di sisi sebelah kiri sama yang di tengah. Nah yang di tengah itu dari perhatian itu warnanya yang merah. Ini sebelah mata, pas sekitar mata deh, wajah sebelah kiri Yang lainnya normal ya? normal semua. Oke. Pak, kira-kira itu barunya berapa hari Pak? 1 hari 2 harian ya? 1 hari atau sekitar 1 hari 2 hari sih. Bajunya juga masih Masih ada. Lengkap. masih lengkap ya? Oke siap Pak. Dengan Bapak siapa namanya Pak? Jana Janah. Iya. Usianya Pak, izin Pak? ya 30. 30. Siap. Masih banyak ya Pak Janah. Terima kasih rekan-rekan dari media. Hari ini saya sengaja mendatangi TKP karena menurut saya ini sangat menonjol dan serius. Ditemukan 7 jenazah atau 7 manusia yang terapung dalam keadaan tidak bernyawa, meninggal. Ya. Memang pada saat ini saya tidak bisa menyimpulkan apa-apa, belum bisa menyimpulkan apa-apa karena berbagai macam keterangan sedang kita kumpulkan. Menurut informasi sekilas adalah bahwa ini adalah salah satu yang semalam menjadi kemarin malam itu yang sudah bisa diambil keterangan. Memang mereka menceburkan diri ke sungai karena adanya ketakutan adanya patroli yang lewat atau yang menegur. Menegurnya sejauh mana ini sedang kami dalami oleh Propam. Kami juga tidak mau tertutup ya. Kami akan buka apa adanya kalaupun kejadian bagaimana. Nah karena begini, yang rekan-rekan pahami, kejadian tawuran di seluruh wilayah hukum Polda Metro cukup serius ya. Banyak sekali adik-adik kita, bagi generasi muda yang dalam artian umurnya masih sangat muda yang menjadi korban. Dan itu tidak jarang dari mereka yang meninggal. Rekan-rekan bisa lihat dari daftar-daftar kejadian di wilayah seluruh Jakarta Timur, Jakarta Selatan, ya, Bekasi, dan Depok ya. Itu banyak kejadian seperti ini. Sehingga kami langkah patroli ini udah betul, tidak salah. Saya katakan patroli tidak salah. Dan kenapa patroli lewat sini? Karena memang patroli ini datangnya 03 ya. 03 sekitar 03 entah 2 berapa tuh 03. Tapi kalau orang normal dalam keadaan jam-jam segitu tentunya istirahat. Dan ini juga anak-anak yang masih ada yang di bawah umur, artinya di bawah 18 tahun, ada juga yang sudah di atas 18 tahun. Memang tadi secara identifikasi kami belum temukan semua, tapi dari pengakuan rekan-rekannya akan bisa terungkap siapakah yang meninggal ya, sedang dikonfirmasi oleh keluarganya. Untuk langkah ke depan kami libatkan nanti dari Propam Mabes Polri juga kami akan libatkan dan Kompolnas ya. Kami akan melihat bahwa kalau memang ada nanti kelalaian-kelalaian dari siapa pihak-pihak apa, kami akan minta pertanggungjawaban. Ya. Yang jelas sementara itu ya, ini baru tahap awal, kami baru mendatangi TKP dan ini belum dikatakan sempurna kita mengolah TKP. Ya, nanti kan ada saksi-saksi, berapa orang yang tahu bagaimana kejadiannya, diruntut motornya motor siapa, anak dari mana. Yang jelas anak-anak ini bukan warga di sekitar rumah sini. Ya, yang pertama Bantar Gebang. Saya nggak tahu jaraknya berapa kilo, sekitar 2 kiloan gitu ya. 2 kiloan dan
yang mesti dipertanyakan adalah kenapa 0300 adik-adik kita ini ada berada di sini. Dan tadi informasinya katanya ulang tahun. Ulang tahun mana kuenya? Mana itu? Tempatnya kan tidak mungkin ulang tahun di sini kan. Ulang tahun, dan yang lebih memprihatinkan ya, dia ada beberapa sajam yang ditangkap, ada sajam ya. Secara pribadi saya prihatin atas meninggalnya ya hitungannya adik-adik kita lah. Kalau saya bilang anak-anak saya juga seumur itu ya. Anak-anak kita, adik-adik kita ini sangat prihatin, dan tentunya kalau mereka tawuran juga kadang-kadang menimbulkan korban jiwa juga. Nah ini tentunya saya mengharapkan pada seluruh masyarakat, terutama orang tua, harus betul-betul aware, mengawasi anak-anaknya. Jam berapa dia ada di mana, bersama siapa, dan dalam keadaan apa. Nah sekarang ini tentunya dengan alat komunikasi, anytime bapaknya, ibunya bisa video call, kamu ada di mana, sedang apa. Sebagai cross check seorang tua kepada anaknya. Ya, sementara itu mungkin besok atau lusa sudah ada perkembangan lebih detail lagi. Ya, nanti forensik akan menyimpulkan sebab kematiannya apa. Ya, kalau misalnya ada pemukulan, ada ini ya, kami akan ke dalam, akan lebih. Nah, condong ini Kabid Propam sudah saya hadirkan dari sejak awal, dan saya juga minta nanti Propam dari Mabes juga suruh turun untuk mengawasi kami. Apakah yang dilakukan oleh penyidik-penyidik itu benar? Ya, saya katakan kalau memang ada kelalaian ya pihak-pihak tertentu akan kami minta pertanggungjawaban. Itu ya. Makasih ya. Ya awalnya sih saya ini apa namanya penasaran kan, habis ibu tadi manggil saya kan, saya kan ya namanya itu kan ya takut juga gitu kan, takut ada apa-apa. Iya. Jadi saya kan langsung ke sana melihat lokasi kejadian gitu kan. Pas saya lihat ternyata awalnya tadi itu boneka, ternyata itu mayat, bener-bener mayat gitu kan. Awalnya tadi di tengah kan ada 2 tuh, yang di pinggir di sisi sebelah sini ada 3. Makanya pas saya lihat, oh ini mah mayat, ya udah langsung lapor kan, langsung lapor ke RW, ke RT, udah langsung Panggil polisi. Pak, Bapak tadi berarti kan datang ke lokasi ya Pak ya, ngeliat secara memastikan ini mayat ya. Itu kondisi gimana Pak? udah telungkup, yang 2 lagi itu yang giling sama terlentang. Ada yang pakai seragam sekolah nggak? Enggak ada. Pakai pakaian bebas ya? Bebas semua. Ada luka memar gak sih Pak? Kalau nggak salah saya perhatiin itu ada sebelah kiri wajah deh. Iya. Wajah sebelah kiri itu kayak ada memar merah seperti darah. Pak, kalau dari perawakannya Pak, ini anaknya kira-kira usia berapa Pak? Sekitar umur 20 ke atas deh. Sekitar 20 Remaja ya? Remaja. Mukanya asing gak sih Pak? Pernah warga sini pernah ngeliat Bapak sendiri? Belum pernah lihat wajahnya asli sini bukan. Itu 5 orang itu pakai baju celana atau ada yang nggak pakai baju atau gimana? Pakai baju semua. Kalau yang saya perhatikan yang 2 orang itu, saya perhatikan itu ada pakai sepatunya putih semua. Nggak ada seragam semua kan? Enggak ada. Nggak ada yang pakai seragam sama sekali. Yang pakai sepatu berapa Pak? Kalau 2 orang itu yang di sisi sebelah kiri, pas bibir kali. oh berarti sisanya nggak ada yang pakai sepatu ya? Enggak. Siap. Setelah itu Pak, Bapak langsung lapor ke mana Pak? Enggak lapor, justru ada yang lapor lagi, 1 orang lagi tuh ya. Bapak yang biasa jogging. Nah dia itu lapor, kan udah lapor, saya langsung turun aja lah daripada nanti disalahkan sama yang ya gitu, maksudnya kan. Ini Suci tadi juga nggak lapor. Nah ini Jadi Bapak tuh turun itu cuma memastikan apakah itu memastikan, cuma memastikan aja kalau itu mayat Ya. gitu kan. Kondisinya itu udah bengkak belum sih Pak? Kalau sana udah agak bengkak sedikit sih, nggak terlalu bengkak kan. Kalau bengkak gitu kan udah beberapa hari kan. Iya. Ini kan nggak terlalu bengkak sih, Berarti kayaknya masih baru ya? masih baru. Oke. Ada luka kayak biru gitu. Enggak kan? Tadi aja memar ya sebelah Ada kanan. nomor aja ke sisi sebelah kiri Itu wajah. satu korbannya. Satu orang. Sisanya bersih tuh di Pak? tengah. Di tengah. Di tengah. Itu yang numpuk berlima itu? Enggak, yang berdua. Oh yang bisa berdua itu? Yang berdua itu kan ada di tengah tuh. Yang bertiga di sisi sebelah kiri sama yang di tengah. Nah yang di tengah itu yang saya perhatikan itu warnanya merah. Ini sebelah mata, pas sekitar mata deh, wajah sebelah kiri Yang lainnya normal ya? normal semua. Oke. Pak, kira-kira itu barunya berapa hari Pak? 1 hari 2 harian ya? 1 hari atau sekitar 1 hari 2 hari deh. Bajunya juga masih Masih ada. masih ada, lengkap. masih lengkap ya?
Oke, siap Pak. Dengan Bapak siapa namanya Pak? Jana, Jana, Jana. Iya. Usianya Pak, izin Pak? ya 30. 30. Siap. Masih banyak ya Pak Jana. Terima kasih rekan-rekan dari media. Hari ini saya sengaja mendatangi TKP karena menurut saya ini sangat menonjol dan serius. Ditemukan 7 jenazah atau 7 manusia yang terapung dalam keadaan tidak bernyawa, meninggal. Ya. Memang pada saat ini saya tidak bisa menyimpulkan apa-apa, belum bisa menyimpulkan apa-apa karena berbagai macam keterangan sedang kita kumpulkan. Menurut informasi sekilas adalah bahwa ini adalah salah satu yang semalam menjadi kemarin malam itu yang sudah bisa diambil keterangan. Memang mereka menceburkan diri ke sungai karena adanya ketakutan adanya patroli yang lewat atau yang menegur. Menegurnya sejauh mana ini sedang kami dalami oleh Propam. Kami juga tidak mau istilahnya tertutup ya. Kami akan buka apa adanya kalaupun kejadian bagaimana. Nah, karena begini, yang rekan-rekan pahami, kejadian tawuran di seluruh wilayah hukum Polda Metro cukup serius ya. Banyak sekali adik-adik kita, bagi generasi muda yang dalam artian umurnya masih sangat muda yang menjadi korban. Dan itu tidak jarang dari mereka yang meninggal. Rekan-rekan bisa lihat dari daftar-daftar kejadian di wilayah seluruh Jakarta Timur, Jakarta Selatan, ya, Bekasi, dan Depok. Ya. Itu banyak kejadian seperti ini. Sehingga kami langkah patroli ini udah betul, tidak salah. Saya katakan patroli tidak salah. Dan kenapa patroli lewat sini? Karena memang patroli ini datangnya 03 ya. 03 sekitar 03 entah berapa 03. Tapi kalau orang normal dalam keadaan jam-jam segitu tentunya istirahat. Dan ini juga anak-anak yang masih ada yang di bawah umur, artinya di bawah 18 tahun, ada juga yang sudah di atas 18 tahun. Memang tadi secara identifikasi kami belum temukan semua, tapi dari pengakuan rekan-rekannya akan bisa terungkap siapakah yang meninggal ya, sedang dikonfirmasi oleh keluarganya. Untuk langkah ke depan kami libatkan nanti dari Propam Mabes Polri juga kami akan libatkan dan Kompolnas ya. Kami akan melihat bahwa kalau memang ada nanti kelalaian-kelalaian dari siapa pihak-pihak apa, kami akan minta pertanggungjawaban. Ya. Yang jelas sementara itu ya, ini baru tahap awal, kami baru datang ke TKP dan ini belum dikatakan sempurna kita mengolah TKP. Ya, nanti kan ada saksi-saksi, berapa orang yang tahu bagaimana kejadiannya, diruntut motornya motor siapa, anak dari mana. Yang jelas anak-anak ini bukan warga di sekitar rumah sini. Ya, yang pertama Bantar Gebang. Saya nggak tahu jaraknya berapa kilo, sekitar 2 kiloan gitu ya. 2 kiloan dan yang mesti dipertanyakan adalah kenapa 0300 adik-adik kita ini ada berada di sini. Dan tadi informasinya katanya ulang tahun mana kuenya, mana itu tempatnya kan tidak mungkin ulang tahun di sini kan, ulang tahun. Dan yang lebih memprihatinkan ya, dia ada beberapa sajam yang ditangkap, ada sajam ya. Secara pribadi saya prihatin atas meninggalnya ya hitungannya adik-adik kita lah. Kalau saya bilang anak-anak saya juga seumur itu ya. Anak-anak kita, adik-adik kita ini sangat prihatin. Dan tentunya kalau mereka tawuran juga kadang-kadang menimbulkan korban jiwa juga. Nah ini tentunya saya mengharapkan pada seluruh masyarakat, terutama orang tua, harus betul-betul aware, mengawasi anak-anaknya. Jam berapa dia ada di mana, bersama siapa, dan dalam keadaan apa. Nah sekarang ini tentunya dengan alat komunikasi, anytime bapaknya, ibunya bisa video call, kamu ada di mana, sedang apa. Sebagai cross check seorang tua kepada anaknya. Ya. Sementara itu, mungkin besok atau lusa sudah ada perkembangan lebih detail lagi. Ya. Nanti forensik akan menyimpulkan sebab kematiannya apa. Ya, kalau misalnya ada pemukulan, ada ini ya, kami akan ke dalam akan lebih. Nah, condong ini Kabid Propam sudah saya hadirkan dari sejak awal dan saya juga minta nanti Propam dari Mabes juga suruh turun untuk mengawasi kami. Apakah yang dilakukan oleh penyidik-penyidik itu benar? Ya saya katakan kalau memang ada kelalaian ya
pihak-pihak tertentu agar kami minta pertanggungjawaban. Itu ya. Makasih ya. Ya awalnya sih saya ini apa namanya penasaran kan, habis ibu tadi manggil saya kan, saya kan ya namanya itu kan ya takut juga gitu kan, takut ada apa-apa. Iya. Jadi saya kan langsung ke sana lihat lokasi kejadian gitu kan. Pas saya lihat ternyata awalnya tadi itu boneka, ternyata itu mayat, bener-bener mayat gitu kan. Awalnya tadi diterangkan ada 2 tuh, yang di pinggir di sisi sebelah sini ada 3. Makanya pas saya lihat, oh ini mah mayat, ya udah langsung lapor kan, langsung lapor ke RW, ke RT, udah langsung. Dipanggil polisi. Pak, Bapak tadi berarti kan datang ke lokasi ya Pak ya? Ngeliat secara memastikan ini mayat ya? Itu kondisi gimana Pak? Udah terlungkup, lagi terlungkup, yang 2 lagi itu yang miring sama terlentang. Ada yang pakai seragam sekolah nggak? Enggak ada. Pakai pakaian bebas ya? Bebas semua. Ada luka memar gak sih Pak? Kalau nggak salah saya perhatiin itu ada sebelah kiri wajah deh. Iya. Wajah sebelah kiri itu kayak ada memar merah, seperti darah. Pak, kalau dari perawakannya Pak, ini anaknya kira-kira usia berapa Pak? Ya, sekitar umur 20 ke atas deh. Sekitar 20 Remaja ya? Remaja. Mukanya asing gak sih Pak? Pernah warga sini pernah ngeliat Bapak sendiri? Belum pernah lihat wajahnya asli sini bukan. Itu 5 orang itu pakai baju celana atau ada yang nggak pakai baju atau gimana? Pakai baju semua. Kalau yang saya perhatikan yang 2 orang itu, saya perhatikan itu ada pakai sepatunya putih semua. Nggak ada seragam semua kan? Enggak ada. Nggak ada yang pakai seragam sama sekali. Yang pakai sepatu berapa Pak? Kalau 2 orang itu yang di sisi sebelah kiri, depan bibir kali. oh berarti sisanya nggak ada yang pakai sepatu ya? Enggak. Setelah itu Pak, Bapak langsung lapor ke mana Pak? Enggak lapor, justru ada yang lapor lagi, 1 orang lagi tuh ya. Bapak yang biasa jogging. Nah dia itu lapor, kan udah lapor, saya langsung turun aja lah daripada nanti disalahkan sama yang ya gitu, maksudnya kan. Ini Suci tadi juga nggak lapor. Nah ini Jadi Bapak tuh turun gitu cuma memastikan apakah itu memastikan aja kalau itu mayat Ya. gitu kan. Kondisinya itu udah bengkak belum sih Pak? Kalau sana udah agak bengkak sedikit sih, nggak terlalu bengkak kan. Kalau bengkak gitu kan udah beberapa hari kan. Iya. Jadi kan nggak terlalu bengkak sih, Jadi kayaknya masih baru ya? masih baru. Ada luka kayak biru gitu? Enggak kan? Tadi aja memar ya sebelah Ada kanan. nomor aja ke sisi sebelah kiri itu wajah. satu korban orang. Pak? Satu orang. Sisanya bersih tuh di Pak? tengah. Di tengah. Di tengah. Itu yang numpuk berlima itu? Enggak, yang berdua. Oh yang bisa berdua itu? Yang berdua itu kan ada di tengah tuh. Yang bertiga di sisi sebelah kiri sama yang di tengah. Nah yang di tengah itu yang saya perhatikan itu warnanya merah. Ini sebelah mata, pas sekitar mata deh, wajah sebelah kiri Yang lainnya normal ya? normal semua. Oke. Pak, kira-kira itu barunya berapa hari Pak? 1 hari 2 harian ya? 1 hari atau sekitar 1 hari 2 hari deh. Bajunya juga masih Masih ada. Lengkap. masih lengkap ya? Oke, siap Pak. Dengan Bapak siapa namanya Pak? Jana Jana. Iya. Usianya Pak, izin Pak? ya 30. 30. Siap. Masih banyak ya Pak Jana. Terima kasih rekan-rekan dari media. Hari ini saya sengaja mendatangi TKP karena menurut saya ini sangat menonjol dan serius. Ditemukan 7 jenazah atau 7 manusia yang terapung dalam keadaan tidak bernyawa, meninggal. Ya. Memang pada saat ini saya tidak bisa menyimpulkan apa-apa, belum bisa menyimpulkan apa-apa karena berbagai macam keterangan sedang kita kumpulkan. Menurut informasi sekilas adalah bahwa ini adalah salah satu yang semalam menjadi kemarin malam itu yang sudah bisa diambil keterangan. Memang mereka menceburkan diri ke sungai karena adanya ketakutan adanya patroli yang lewat atau yang menegurnya sejauh mana ini sedang kami dalami oleh Propam. Kami juga tidak mau istilahnya tertutup ya, kami akan buka apa adanya kalaupun kejadian bagaimana. Nah karena begini, yang rekan-rekan pahami, kejadian tawuran di seluruh wilayah hukum Polda Metro cukup serius ya. Banyak sekali adik-adik kita, bagi generasi muda yang dalam artian
umurnya masih sangat muda yang menjadi korban. Dan itu tidak jarang dari mereka yang meninggal. Rekan-rekan bisa lihat dari daftar-daftar kejadian di wilayah seluruh Jakarta, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, ya, Bekasi, dan Depok, ya. Itu banyak kejadian seperti ini. Sehingga kami langkah patroli ini udah betul, tidak salah. Saya katakan patroli tidak salah. Dan kenapa patroli lewat sini? Karena memang patroli ini datangnya 03, ya. 03, sekitar 03, entah dua berapa tuh 03. Tapi kalau orang normal dalam keadaan jam-jam segitu tentunya istirahat. Dan ini juga anak-anak yang masih ada yang di bawah umur, artinya di bawah 18 tahun, ada juga yang sudah di atas 18 tahun. Memang tadi secara identifikasi kami belum temukan semua, tapi dari pengakuan rekan-rekannya akan bisa terungkap siapakah yang meninggal, ya, sedang dikonfirmasi oleh keluarganya. Untuk langkah ke depan kami libatkan nanti dari Propam Mabes Polri juga kami akan libatkan, dan Kompolnas, ya. Kami akan melihat bahwa kalau memang ada nanti kelalaian-kelalaian dari siapa, pihak-pihak apa, kami akan minta pertanggungjawaban. Ya. Yang jelas sementara itu, ya, ini baru tahap awal, kami baru mendatangi TKP dan ini belum dikatakan sempurna kita mengolah TKP. Ya, nanti kan ada saksi-saksi, berapa orang yang tahu bagaimana kejadiannya, diruntut motornya, motor siapa, anak dari mana. Yang jelas anak-anak ini bukan warga di sekitar rumah sini. Ya, yang pertama, mana? Bantar Gebang. Saya nggak tahu jaraknya berapa kilo, sekitar 2 kiloan, gitu ya. 2 kiloan, dan yang mesti dipertanyakan adalah kenapa 0300 adik-adik kita ini ada berada di sini. Dan tadi informasinya katanya ulang tahun mana kuenya, mana itu tempatnya, kan tidak mungkin ulang tahun di sini kan, ulang tahun. Dan yang lebih memprihatinkan, ya, dia ada beberapa sajam yang ditangkap, ada sajam, ya. Secara pribadi saya prihatin atas meninggalnya ya hitungannya adik-adik kita lah. Kalau saya bilang anak-anak saya juga seumur itu, ya. Anak-anak kita, adik-adik kita ini sangat prihatin, dan tentunya kalau mereka tawuran juga kadang-kadang menimbulkan korban jiwa juga. Nah, ini tentunya saya mengharapkan pada seluruh masyarakat, terutama orang tua, harus betul-betul aware, mengawasi anak-anaknya. Jam berapa dia ada di mana, bersama siapa, dan dalam keadaan apa. Nah, sekarang ini tentunya dengan alat komunikasi, anytime bapaknya, ibunya bisa video call, kamu ada di mana, sedang apa. Sebagai cross check seorang tua kepada anaknya. Ya, sementara itu mungkin besok atau lusa sudah ada perkembangan lebih detail lagi. Ya, nanti forensik akan menyimpulkan sebab kematiannya apa. Ya, kalau misalnya ada pemukulan, ada ini, ya kami akan ke dalam, akan lebih. Nah, condong ini Kabid Propam sudah saya hadirkan dari sejak awal, dan saya juga minta nanti Propam dari Mabes juga suruh turun untuk mengawasi kami. Apakah yang dilakukan oleh penyidik-penyidik itu benar? Ya, saya katakan kalau memang ada kelalaian, ya, pihak-pihak tertentu akan kami minta pertanggungjawaban. Itu ya. Makasih ya. Ya, awalnya sih saya ini penasaran kan, adik ibu tadi manggil saya kan. Saya kan ya namanya itu kan ya takut juga gitu kan, takut ada apa-apa. Iya. Saya kan langsung ke sana lihat lokasi kejadian gitu kan. Pas saya lihat ternyata awalnya tadi itu boneka, ternyata itu mayat, bener-bener mayat gitu kan. Awalnya tadi diterangkan ada 2 tuh. Nah, di pinggir di sisi sebelah sini ada 3. Makanya pas saya lihat, oh ini mah mayat, udah langsung lapor kan, langsung lapor ke RW, ke RT, udah langsung Panggil polisi. Pak, Bapak tadi berarti kan datang ke lokasi ya Pak ya, ngeliat secara memastikan ini mayat ya. Itu kondisi gimana Pak? udah telungkup yang 2 lagi itu yang ini sama terlentang. Ada yang pakai seragam sekolah nggak? Enggak ada. Pakai pakaian bebas ya? Bebas semua. Ada luka memar gak sih Pak? Kalau nggak salah saya perhatiin itu ada sebelah kiri wajah deh. Iya. Wajah sebelah kiri itu kayak ada memar merah seperti darah. Pak, kalau dari perawakannya Pak, ini anaknya kira-kira usia berapa Pak? Ya, sekitar umur 20 ke atas deh. Sekitar 20 Remaja ya? Remaja. Mukanya asing gak sih Pak? Pernah warga sini pernah ngeliat Bapak sendiri? Belum pernah lihat wajahnya asli sini bukan.
Itu 5 orang itu pakai baju celana atau ada yang nggak pakai baju atau gimana? Pakai baju semua. Kalau yang saya perhatikan yang 2 orang itu, saya perhatikan itu ada pakai sepatunya putih semua. Nggak ada seragam semua tadi? Enggak ada. Nggak ada yang pakai seragam sama sekali. Yang pakai sepatu berapa Pak? Kalau 2 orang itu yang di sisi sebelah kiri, pas bibir kali. Oh, berarti sisanya nggak ada yang pakai sepatu ya? Enggak. Setelah itu Pak, Bapak langsung lapor ke mana Pak? Enggak lapor, justru ada yang lapor lagi, satu orang lagi tuh ya, Bapak yang bapak yang biasa jogging. Nah dia itu lapor, kan udah lapor, dan langsung turun aja lah daripada nanti disalahkan sama yang gitu, maksudnya kan. Ini Suci tadi juga nggak lapor. Nah ini Jadi Bapak tuh turun gitu cuma memastikan apakah memastikan aja kalau itu manjat Ya. gitu kan. Kondisinya tuh udah bengkak belum sih Pak? Kalau sana udah agak bengkak sedikit sih, nggak terlalu bengkak kan. Kalau bengkak gitu kan udah beberapa hari kan. Iya. Ini kan nggak terlalu bengkak sih, Berarti kayaknya masih baru ya? masih baru. Oke. Ada luka kayak biru gitu. Enggak kan? Tadi aja memar ya sebelah Ada kanan. nomor aja ke sisi sebelah kiri itu wajah. satu korban orang. dong? Satu orang. Sisanya bersih tuh Pak? Di tengah. Itu yang numpuk berlima itu? Enggak, yang berdua. Oh, yang bisa berdua itu? Yang berdua itu kan ada di tengah tuh. Yang bertiga di sisi sebelah kiri sama yang di tengah. Nah yang di tengah itu yang perhatikan itu warnanya merah. Ini sebelah mata, pas sekitar mata deh, wajah sebelah kiri Yang lainnya normal ya? normal semua. Oke. Pak, kira-kira itu barunya berapa hari Pak? 1 hari 2 harian ya? 1 hari atau sekitar 1 hari 2 hari deh. Bajunya juga masih Masih ada. Lengkap. masih lengkap ya. Oke, siap Pak. Dengan Bapak siapa namanya Pak? Dana Jana. Iya. Usianya Pak, izin Pak? ya 30. 30. Siap. Masih banyak ya Pak Jana. Terima kasih rekan-rekan dari media. Hari ini saya sengaja mendatangi TKP karena menurut saya ini sangat menonjol dan serius. Ditemukan 7 jenazah atau 7 manusia yang terapung dalam keadaan tidak bernyawa, meninggal. Ya. Memang pada saat ini saya tidak bisa menyimpulkan apa-apa, belum bisa menyimpulkan apa-apa karena berbagai macam keterangan sedang kita kumpulkan. Menurut informasi sekilas adalah bahwa ini adalah salah satu yang semalam menjadi kemarin malam itu yang sudah bisa diambil keterangan. Memang mereka menceburkan diri ke sungai karena adanya ketakutan adanya patroli yang lewat atau yang menegur. Menegurnya sejauh mana ini sedang kami dalami oleh Propam. Kami juga tidak mau tertutup ya. Kami akan membuka apa adanya kalaupun kejadian bagaimana. Nah, karena begini, yang rekan-rekan pahami, kejadian tawuran di seluruh wilayah hukum Polda Metro cukup serius ya. Banyak sekali adik-adik kita, bagi generasi muda yang dalam artian umurnya masih sangat muda yang menjadi korban. Dan itu tidak jarang dari mereka yang meninggal. Rekan-rekan bisa lihat dari daftar-daftar kejadian di wilayah seluruh Jakarta Timur, Jakarta Selatan, ya, Bekasi, dan Depok ya. Itu banyak kejadian seperti ini. Sehingga kami langkah patroli ini udah betul, tidak salah. Saya katakan patroli tidak salah. Dan kenapa patroli lewat sini? Karena memang patroli ini datangnya 03 ya. 03 sekitar 03 entah 2 berapa tuh 03. Tapi kalau orang normal dalam keadaan jam-jam segitu tentunya istirahat. Dan ini juga anak-anak yang masih ada yang di bawah umur, artinya di bawah 18 tahun, ada juga yang sudah di atas 18 tahun. Memang tadi secara identifikasi kami belum temukan semua, tapi dari pengakuan rekan-rekannya akan bisa terungkap siapakah yang meninggal ya, sedang dikonfirmasi oleh keluarganya. Untuk langkah ke depan kami libatkan nanti dari Propam Mabes Polri juga kami akan libatkan dan Kompolnas ya. Kami akan melihat bahwa kalau memang ada nanti kelalaian-kelalaian dari siapa, pihak-pihak apa, kami akan minta pertanggungjawaban. Ya. Yang jelas sementara itu, ya, ini baru tahap awal, kami baru mendatangi TKP dan ini belum dikatakan sempurna kita mengolah TKP.
ya. Nanti kan ada saksi-saksi, berapa orang yang tahu bagaimana kejadiannya, diruntut motornya, motor siapa, anak dari mana. Yang jelas anak-anak ini bukan warga di sekitar rumah sini. Ya, yang pertama mana Bantar Gebang. Saya nggak tahu jaraknya berapa kilo, sekitar 2 kiloan gitu ya. 2 kiloan, dan yang mesti dipertanyakan adalah kenapa 0300 adik-adik kita ini ada berada di sini. Dan tadi informasinya katanya ulang tahun. Ulang tahun mana kuenya? Mana itu? Tempatnya kan tidak mungkin ulang tahun di sini kan. Ulang tahun, dan yang lebih memprihatinkan ya, dia ada beberapa sajam yang ditangkap, ada sajam ya. Secara pribadi saya prihatin atas meninggalnya ya hitungannya adik-adik kita lah. Kalau saya bilang anak-anak saya juga seumur itu ya. Anak-anak kita, adik-adik kita ini sangat prihatin, dan tentunya kalau mereka tawuran juga kadang-kadang menimbulkan korban jiwa juga. Nah ini tentunya saya mengharapkan pada seluruh masyarakat, terutama orang tua, harus betul-betul aware, mengawasi anak-anaknya. Jam berapa dia ada di mana, bersama siapa, dan dalam keadaan apa. Nah sekarang ini tentunya dengan alat komunikasi, anytime bapaknya, ibunya bisa video call, kamu ada di mana, sedang apa. Sebagai cross check seorang tua kepada anaknya. Ya. Sementara itu, mungkin besok atau lusa sudah ada perkembangan lebih detail lagi. Ya. Nanti forensik akan menyimpulkan sebab kematiannya apa. Ya, kalau misalnya ada pemukulan, ada ini ya, kami akan ke dalam, akan lebih condong ini. Tapi Propam sudah saya hadirkan dari sejak awal, dan saya juga minta nanti Propam dari Mabes juga suruh turun untuk mengawasi kami. Apakah yang dilakukan oleh penyidik-penyidik itu benar? Ya saya katakan kalau memang ada kelalaian ya pihak-pihak tertentu akan kami minta pertanggungjawaban. Itu ya. Makasih ya. Ya awalnya sih saya ini apa namanya penasaran kan, adik ibu tadi manggil saya kan, saya kan ya namanya itu kan ya takut juga gitu kan, takut ada apa-apa. Iya. Saya kan langsung ke sana lihat lokasi kejadian itu kan. Saya lihat ternyata awalnya tadi itu boneka, ternyata itu mayat, bener-bener mayat gitu kan. Awalnya tadi di tengah kan ada 2 tuh, yang di pinggir di sisi sebelah sini ada 3. Makanya pas saya lihat, wah ini mah mayat, ya udah langsung lapor kan, langsung lapor ke RW, ke RT, udah langsung Panggil polisi. Pak, Bapak tadi berarti kan datang ke lokasi ya Pak ya? Ngeliat secara memastikan ini mayat ya? Itu kondisi gimana Pak? udah telungkup, lagi telungkup, yang 2 lagi itu yang ini sama terlentang. Ada yang pakai seragam sekolah nggak? Enggak ada. Pakai pakaian bebas ya? Bebas semua. Ada luka memar gak sih Pak? Kalau nggak salah saya perhatiin itu ada sebelah kiri wajah deh. Iya. Wajah sebelah kiri itu kayak ada memar merah seperti darah. Pak, kalau dari perawakannya Pak, ini anaknya kira-kira usia berapa Pak? Sekitar umur 20 ke atas deh. Sekitar 20 Remaja ya? Remaja. Mukanya asing nggak sih Pak? Pernah warga sini pernah ngeliat Bapak sendiri? Belum pernah melihat wajahnya asli sini bukan. Itu 5 orang itu pakai baju celana atau ada yang nggak pakai baju atau gimana? Pakai baju semua. Kalau yang saya perhatikan yang 2 orang itu, saya perhatikan itu ada pakai sepatunya putih semua. Nggak ada seragam semua tadi? Enggak ada. Nggak ada yang pakai seragam sama sekali. Yang pakai sepatu berapa Pak? Kalau 2 orang itu yang di sisi sebelah kiri, pas bibir kali. oh berarti sisanya nggak ada yang pakai sepatu ya? Enggak. Setelah itu Pak, Bapak langsung lapor ke mana Pak? Enggak lapor, justru ada yang lapor lagi, 1 orang lagi tuh ya, Bapak yang bapak yang biasa jogging. Nah dia itu lapor, kan udah lapor, dan langsung turun aja lah daripada nanti disalahkan sama yang ya gitu, maksudnya kan. Ini Suci tadi juga nggak lapor. Nah ini Jadi Bapak tuh turun itu cuma memastikan apakah itu memastikan, cuma memastikan aja kalau itu mayat. Ya. Gitu kan. Kondisinya itu udah bengkak belum sih Pak? Kalau salah udah agak bengkak sedikit sih, nggak terlalu bengkak kan. Kalau bengkak gitu kan udah beberapa hari kan. Iya. Ini kan nggak terlalu bengkak sih, Berarti kayaknya masih baru ya? masih baru. Oke. Ada luka kayak biru gitu ya? Enggak kan? Tadi aja memar ya sebelah Ada nomor kanan. aja ke sisi sebelah kiri wajah. Itu satu korbannya? Satu orang. Sisanya Itu bersih tuh di Pak? tengah. Di tengah. Itu yang numpuk berlima itu? Enggak, yang berdua. Oh yang bisa berdua itu? Yang berdua itu kan ada di tengah tuh.
yang bertiga di sisi sebelah kiri sama yang di tengah. Nah yang di tengah itu yang perhatikan itu warnanya merah. Ini mata pas sekitar mata deh, wajah sebelah kiri. Yang lainnya normal ya? Normal semua. Oke. Pak, kira-kira itu barunya berapa hari Pak? 1 hari 2 harian ya? 1 hari atau sekitar 1 hari 2 hari deh. Bajunya juga masih Masih ada. ada, masih lengkap ya? Oke, siap Pak. Dengan Bapak siapa namanya Pak? Jana. Jana. Iya. Usianya Pak, izin Pak? Ya 30. 30. Masih banyak ya Pak Jana? Terima kasih rekan-rekan dari media. Hari ini saya sengaja mendatangi TKP karena menurut saya ini sangat menonjol dan serius. Ditemukan 7 jenazah atau 7 manusia yang terapung dalam keadaan tidak bernyawa, meninggal. Ya. Memang pada saat ini saya tidak bisa menyimpulkan apa-apa, belum bisa menyimpulkan apa-apa karena berbagai macam keterangan sedang kita kumpulkan. Menurut informasi sekilas adalah bahwa ini adalah salah satu yang semalam menjadi kemarin malam itu yang sudah bisa diambil keterangan. Memang mereka menceburkan diri ke sungai karena adanya ketakutan adanya patroli yang lewat atau yang menegur. Menegurnya sejauh mana ini sedang kami dalami oleh Propam. Kami juga tidak mau tertutup ya. Kami akan buka apa adanya kalaupun kejadian bagaimana. Nah, karena begini, yang rekan-rekan pahami, kejadian tawuran di seluruh wilayah hukum Polda Metro cukup serius ya. Banyak sekali adik-adik kita, bagi generasi muda yang dalam artian umurnya masih sangat muda, yang menjadi korban. Dan itu tidak jarang dari mereka yang meninggal. Rekan-rekan bisa lihat dari daftar-daftar kejadian di wilayah seluruh Jakarta Timur, Jakarta Selatan, ya, Bekasi, dan Depok. Ya, itu banyak kejadian seperti ini. Sehingga kami langkah patroli ini udah betul, tidak salah. Saya katakan patroli tidak salah. Dan kenapa patroli lewat sini? Karena memang patroli ini datangnya 03, ya. 03 sekitar 03 entah 2 berapa tuh 03. Tapi kalau orang normal dalam keadaan jam-jam segitu tentunya istirahat. Dan ini juga anak-anak yang masih ada yang di bawah umur, artinya di bawah 18 tahun, ada juga yang sudah di atas 18 tahun. Memang tadi secara identifikasi kami belum temukan semua, tapi dari pengakuan rekan-rekannya akan bisa terungkap siapakah yang meninggal, ya, sedang dikonfirmasi oleh keluarganya. Untuk langkah ke depan, kami libatkan nanti dari Propam Mabes Polri, juga kami akan libatkan, dan Kompolnas. Ya. Kami akan melihat bahwa kalau memang ada nanti kelalaian-kelalaian dari siapa, pihak-pihak apa, kami akan minta pertanggungjawaban. Ya. Yang jelas sementara itu, ya, ini baru tahap awal, kami baru mendatangi TKP dan ini belum dikatakan sempurna kita mengolah TKP. Ya, nanti kan ada saksi-saksi, berapa orang yang tahu bagaimana kejadiannya, diruntut motornya, motor siapa, anak dari mana. Yang jelas anak-anak ini bukan warga di sekitar rumah sini. Ya, yang pertama, Bantar Gebang. Saya nggak tahu jaraknya berapa kilo, sekitar 2 kiloan, ya. 2 kiloan, dan yang mesti dipertanyakan adalah kenapa 0300 adik-adik kita ini berada di sini. Dan tadi informasinya katanya ulang tahun mana kuenya, mana itu tempatnya kan tidak mungkin ulang tahun di sini kan, ulang tahun. Dan yang lebih memprihatinkan, ya, dia ada beberapa sajam yang ditangkap, ada sajam, ya. Secara pribadi saya prihatin atas meninggalnya ya hitungannya adik-adik kita lah. Kalau saya bilang anak-anak saya juga seumur itu, ya. Anak-anak kita, adik-adik kita ini sangat prihatin, dan tentunya kalau mereka tawuran juga kadang-kadang menimbulkan korban jiwa juga. Nah, ini tentunya saya mengharapkan pada seluruh masyarakat, terutama orang tua, harus betul-betul aware, mengawasi anak-anaknya. Jam berapa dia ada di mana, bersama siapa, dan dalam keadaan apa. Nah, sekarang ini tentunya dengan alat komunikasi, anytime bapaknya atau ibunya bisa video call, kamu ada di mana, sedang apa. Sebagai cross check seorang tua kepada anaknya. Ya, sementara itu mungkin besok atau lusa sudah ada perkembangan lebih detail lagi. Ya, nanti forensik akan menyimpulkan sebab kematiannya apa. Ya, kalau
Kalau misalnya ada pemukulan, ada ini ya kami akan ke dalam, akan lebih condong ini. Tapi Propam sudah saya hadirkan dari sejak awal, dan saya juga minta nanti Propam dari Mabes juga suruh turun untuk mengawasi kami. Apakah yang dilakukan oleh penyidik-penyidik itu benar? Ya, saya katakan kalau memang ada kelalaian ya pihak-pihak tertentu agar kami minta pertanggungjawaban. Itu ya. Makasih ya. Ya awalnya sih saya ini apa namanya penasaran kan, habis ibu tadi manggil saya kan, saya kan ya namanya itu kan ya takut juga gitu kan, takut ada apa-apa. Iya. Saya kan langsung ke sana lihat lokasi kejadian gitu kan. Pas saya lihat ternyata awalnya tadi itu boneka, ternyata itu mayat, bener-bener mayat gitu kan. Awalnya tadi di tengah kan ada 2 tuh, yang di pinggir di sisi sebelah sini ada 3. Makanya pas saya lihat, wah ini mah mayat, ya udah langsung lapor kan, langsung lapor ke RW, ke RT, udah langsung. Dipanggil polisi. Pak, Bapak tadi berarti kan datang ke lokasi ya Pak ya? Ngeliat secara memastikan ini mayat ya? Itu kondisi gimana Pak? Udah telungkup, lagi telungkup, yang 2 lagi itu yang ini sama terlentang. Ada yang pakai seragam sekolah nggak? Enggak ada. Pakai pakaian bebas ya? Bebas semua. Ada luka memar gak sih Pak? Kalau nggak salah saya perhatiin itu ada sebelah kiri wajah deh. Iya. Wajah sebelah kiri itu kayak ada memar merah, seperti darah. Pak, kalau dari perawakannya Pak, ini anaknya kira-kira usia berapa Pak? Sekitar umur 20 ke atas deh. Sekitar 20 Remaja ya? Remaja. Mukanya asing nggak sih Pak? Pernah warga sini pernah ngeliat Bapak sendiri? Belum pernah lihat wajahnya asli sini bukan. Itu 5 orang itu pakai baju celana atau ada yang nggak pakai baju atau gimana? Pakai baju semua. Kalau yang saya perhatikan yang 2 orang itu, saya perhatikan itu ada pakai sepatunya putih semua. Nggak ada seragam semua tadi? Enggak ada. Nggak ada yang pakai seragam sama sekali. Yang pakai sepatu berapa Pak? Kalau 2 orang itu yang di sisi sebelah kiri, pinggir kali. oh berarti sisanya nggak ada yang pakai sepatu ya? Enggak. Siap. Setelah itu Pak, Bapak langsung lapor ke mana Pak? Enggak, dia nggak lapor. Enggak lapor, justru ada yang lapor lagi, ada yang satu lapor orang. lagi, 1 orang lagi tuh ya. Bapak yang naik Bapak yang sepeda, biasa jogging. jogging. Nah dia itu lapor, kan udah lapor, saya langsung turun aja lah daripada nanti disalahkan sama yang ya gitu, maksudnya kan Ini Suci tadi juga nggak lapor. nggak ini Jadi Bapak tuh turun itu cuma memastikan apakah itu memastikan, cuma memastikan aja kalau itu mayat Ya. gitu kan. Kondisinya itu udah bengkak belum sih Pak? Kalau salah udah agak bengkak sedikit sih, nggak terlalu bengkak kan. Kalau bengkak gitu kan udah beberapa hari kan. Iya. Ini kan nggak terlalu bengkak sih, Berarti kayaknya masih baru ya? masih baru. Oke. Ada luka kayak biru gitu ya? Enggak kan? Tadi aja memar ya sebelah Ada nomor kanan. aja ke sisi sebelah kiri wajah. Itu satu korban orang. dong? Satu orang. Sisanya bersih tuh Di Pak? tengah. Di tengah. Di tengah. Itu yang numpuk berlima itu? Enggak, yang berdua. Oh yang bisa berdua itu? Yang berdua itu kan ada di tengah tuh. Yang bertiga di sisi sebelah kiri sama yang di tengah. Nah yang di tengah itu yang perhatikan itu warnanya merah. Ini sebelah mata, pas sekitar mata deh, wajah sebelah kiri Yang lainnya normal ya? normal semua. Oke. Pak, kira-kira itu barunya berapa hari Pak? 1 hari 2 harian ya? 1 hari atau sekitar 1 hari 2 hari deh. Bajunya juga masih Masih ada. Lengkap. masih lengkap ya? Oke, siap Pak. Dengan Bapak siapa namanya Pak? Jana Janah. Iya. Usianya Pak, izin Pak? ya 30. 30. Siap. Masih banyak ya Pak Janah. Terima kasih rekan-rekan dari media. Hari ini saya sengaja mendatangi TKP karena menurut saya ini sangat menonjol dan serius. Ditemukan 7 jenazah atau 7 manusia yang terapung dalam keadaan tidak bernyawa, meninggal. Ya. Memang pada saat ini saya tidak bisa menyimpulkan apa-apa, belum bisa menyimpulkan apa-apa karena berbagai macam keterangan sedang kita kumpulkan. Menurut informasi sekilas adalah bahwa ini adalah salah satu yang semalam menjadi kemarin malam itu yang sudah bisa diambil keterangan. Memang mereka menceburkan diri ke sungai karena adanya ketakutan adanya patroli yang lewat atau yang menegur,
menegurnya sejauh mana ini sedang kami dalami oleh Propam. Kami juga tidak mau istilahnya tertutup ya. Kami akan membuka apa adanya kalaupun kejadian bagaimana. Nah, karena begini, yang rekan-rekan pahami, kejadian tawuran di seluruh wilayah hukum Polda Metro cukup serius ya. Banyak sekali adik-adik kita, bagi generasi muda yang dalam artian umurnya masih sangat muda yang menjadi korban. Dan itu tidak jarang dari mereka yang meninggal. Rekan-rekan bisa lihat dari daftar-daftar kejadian di wilayah seluruh Jakarta Timur, Jakarta Selatan, ya, Bekasi, dan Depok. Ya, itu banyak kejadian seperti ini. Sehingga kami langkah patroli ini udah betul, tidak salah. Saya katakan patroli tidak salah. Dan kenapa patroli lewat sini? Karena memang patroli ini datangnya 03 ya. 03 sekitar 03 entah 2 berapa tuh 03. Tapi kalau orang normal dalam keadaan jam-jam segitu tentunya istirahat. Dan ini juga anak-anak yang masih ada yang di bawah umur, artinya di bawah 18 tahun, ada juga yang sudah di atas 18 tahun. Memang tadi secara identifikasi kami belum temukan semua, tapi dari pengakuan rekan-rekannya akan bisa terungkap siapakah yang meninggal ya, sedang dikonfirmasi oleh keluarganya. Untuk langkah ke depan kami libatkan nanti dari Propam Mabes Polri juga kami akan libatkan dan Kompolnas ya. Kami akan melihat bahwa kalau memang ada nanti kelalaian-kelalaian dari siapa pihak-pihak apa, kami akan minta pertanggungjawaban ya. Yang jelas sementara itu ya, ini baru tahap awal, kami baru datang ke TKP dan ini belum dikatakan sempurna kita mengolah TKP. Ya, nanti kan ada saksi-saksi, berapa orang yang tahu bagaimana kejadiannya, diruntut motornya motor siapa, anak dari mana. Yang jelas anak-anak ini bukan warga di sekitar rumah sini. Ya, yang pertama Bantar Gebang. Saya nggak tahu jaraknya berapa kilo, sekitar 2 kiloan gitu ya. 2 kiloan dan yang mesti dipertanyakan adalah kenapa 0300 adik-adik kita ini ada berada di sini. Dan tadi informasinya katanya ulang tahun mana kuenya, mana itu tempatnya kan tidak mungkin ulang tahun di sini kan, ulang tahun. Dan yang lebih memprihatinkan ya, dia ada beberapa sajam yang ditangkap, ada sajam ya. Secara pribadi saya prihatin atas meninggalnya ya hitungannya adik-adik kita lah. Kalau saya bilang anak-anak saya juga seumur itu ya. Anak-anak kita, adik-adik kita ini sangat prihatin. Dan tentunya kalau mereka tawuran juga kadang-kadang menimbulkan korban jiwa juga. Nah ini tentunya saya mengharapkan pada seluruh masyarakat, terutama orang tua, harus betul-betul aware, mengawasi anak-anaknya. Jam berapa dia ada di mana, bersama siapa, dan dalam keadaan apa. Nah sekarang ini tentunya dengan alat komunikasi, anytime bapaknya, ibunya bisa video call, kamu ada di mana sedang apa. Sebagai cross check seorang tua kepada anaknya. Ya, sementara itu mungkin besok atau lusa sudah ada perkembangan lebih detail lagi ya. Nanti forensik akan menyimpulkan sebab kematiannya apa ya. Kalau misalnya ada pemukulan, ada ini ya, kami akan ke dalam, akan lebih condong ini. Tapi Propam sudah saya hadirkan dari awal dan saya juga minta nanti Propam dari Mabes juga suruh turun untuk mengawasi kami. Apakah yang dilakukan oleh penyidik-penyidik itu benar? Ya, saya katakan kalau memang ada kelalaian ya, pihak-pihak tertentu akan kami minta pertanggungjawaban. Itu ya. Makasih ya. Ya awalnya sih saya ini penasaran kan, adik ibu tadi manggil saya kan. Saya kan ya namanya itu kan ya takut juga gitu kan, takut ada apa-apa. Iya. Saya kan langsung ke sana lihat lokasi kejadian gitu kan. Pas saya lihat ternyata awalnya tadi itu boneka, ternyata itu mayat, bener-bener mayat gitu kan. Awalnya tadi diterangkan ada 2 tuh. Nah di pinggir di sisi sebelah sini ada 3. Makanya pas saya lihat, oh ini mah mayat, ya udah langsung lapor kan, langsung lapor ke RW, ke RT, udah langsung Panggil polisi. Pak, Bapak tadi berarti kan datang ke lokasi ya Pak ya, ngeliat secara memastikan ini mayat ya. Itu kondisi gimana Pak? udah terlungkup, lagi terlungkup, yang 2 lagi itu yang ini sama terlentang. Ada yang pakai seragam sekolah nggak? Enggak ada. Pakai pakaian bebas ya? Bebas semua. Ada luka memar gak sih Pak? Kalau nggak salah saya perhatiin itu ada sebelah kiri wajah deh. Iya. Wajah sebelah kiri
itu kayak ada memar merah seperti darah. Oh. Pak, kalau dari perawakannya Pak, ini anaknya kira-kira usia berapa Pak? Ya, sekitar umur 20 ke atas deh, sekitar 20 Remaja ya? remaja. Mukanya asing nggak sih Pak? Pernah warga sini pernah ngeliat Bapak sendiri? Belum pernah lihat wajahnya asli sini bukan. Itu 5 orang itu pakai baju celana atau ada yang nggak pakai baju atau gimana? Pakai baju semua. Kalau yang saya perhatikan yang 2 orang itu, saya perhatikan itu ada pakai sepatunya putih semua. Nggak ada seragam semua tadi? Enggak ada. Nggak ada yang pakai seragam sama sekali. Yang pakai sepatu berapa Pak? Kalau 2 orang itu yang di sisi sebelah kiri, pas bibir kali. oh berarti sisanya nggak ada yang pakai sepatu ya? Enggak. Setelah itu Pak, Bapak langsung lapor ke mana Pak? Enggak, dia nggak lapor. Enggak lapor, justru ada yang lapor lagi, ada yang satu lapor orang. lagi, satu orang lagi tuh ya. Bapak yang naik Bapak yang sepeda. biasa Jogging. jogging. Nah dia itu lapor, kan udah lapor, dan langsung turun aja lah daripada nanti disalahkan sama yang ya gitu, maksudnya kan Ini Suci tadi juga nggak lapor. nggak ini Jadi Bapak tuh turun itu cuma memastikan apakah itu memastikan, cuma memastikan aja kalau itu manjat Ya. gitu kan. Kondisinya tuh udah bengkak belum sih Pak? Kalau sana udah agak bengkak sedikit sih, nggak terlalu bengkak kan. Kalau bengkak gitu kan udah beberapa hari kan. Iya. Ini kan nggak terlalu bengkak sih, Berarti kayaknya masih baru ya? masih baru. Oke. Ada luka kayak biru gitu ya? Enggak ada. Tadi aja memar ya sebelah Ada kanan. nomor aja ke sisi sebelah kiri Itu wajah. satu korbannya? Satu orang. Sisanya bersih tuh di Pak? tengah. Di tengah. Di tengah. Itu yang numpuk berlima itu? Enggak, yang berdua. Oh yang bisa berdua itu? Yang berdua itu kan ada di tengah tuh. Yang bertiga di sisi sebelah kiri sama yang di tengah. Nah yang di tengah itu saya perhatikan itu warnanya merah. Ini sebelah mata, pas sekitar mata deh, wajah sebelah kiri Yang lainnya normal ya? normal semua. Oke. Pak, kira-kira itu barunya berapa hari Pak? 1 hari 2 harian ya? 1 hari atau sekitar 1 hari 2 hari sih. Bajunya juga masih Masih ada. Lengkap. masih lengkap ya? Oke, siap Pak. Dengan Bapak siapa namanya Pak? Jana Janah. Iya. Usianya Pak, izin Pak? ya 30. 30. Siap. Masih banyak ya Pak Janah. Terima kasih rekan-rekan dari media. Hari ini saya sengaja mendatangi TKP karena menurut saya ini sangat menonjol dan serius. Ditemukan 7 jenazah atau 7 manusia yang terapung dalam keadaan tidak bernyawa, meninggal. Ya. Memang pada saat ini saya tidak bisa menyimpulkan apa-apa, belum bisa menyimpulkan apa-apa karena berbagai macam keterangan sedang kita kumpulkan. Menurut informasi sekilas adalah bahwa ini adalah salah satu yang semalam menjadi kemarin malam itu yang sudah bisa diambil keterangan. Memang mereka menceburkan diri ke sungai karena adanya ketakutan adanya patroli yang lewat atau yang menegur. Menegurnya sejauh mana ini sedang kami dalami oleh Propam. Kami juga tidak mau istilahnya tertutup ya. Kami akan buka apa adanya kalaupun kejadian bagaimana. Nah, karena begini, yang rekan-rekan pahami, kejadian tawuran di seluruh wilayah hukum Polda Metro cukup serius ya. Banyak sekali adik-adik kita, bagi generasi muda yang dalam artian umurnya masih sangat muda yang menjadi korban. Dan itu tidak jarang dari mereka yang meninggal. Rekan-rekan bisa lihat dari daftar-daftar kejadian di wilayah seluruh Jakarta Timur, Jakarta Selatan, ya, Bekasi, dan Depok. Ya, itu banyak kejadian seperti ini. Sehingga kami langkah patroli ini udah betul, tidak salah. Saya katakan patroli tidak salah. Dan kenapa patroli lewat sini? Karena memang patroli ini datangnya 03 ya. 03 sekitar 03 entah 2 berapa tuh 03. Tapi kalau orang normal dalam keadaan jam-jam segitu tentunya istirahat. Dan ini juga anak-anak yang masih ada yang di bawah umur, artinya di bawah 18 tahun, ada juga yang sudah di atas 18 tahun. Memang tadi secara identifikasi kami belum temukan semua, tapi dari pengakuan rekan-rekannya akan bisa terungkap siapakah yang meninggal ya, sedang dikonfirmasi oleh keluarganya.
Untuk langkah ke depan kami libatkan nanti dari Propam Mabes Polri juga kami akan libatkan dan Kompolnas. Ya, kami akan melihat bahwa kalau memang ada nanti kelalaian-kelalaian dari siapa pihak-pihak apa, kami akan minta pertanggungjawaban. Ya. Yang jelas sementara itu, ya, ini baru tahap awal, kami baru mendatangi TKP dan ini belum dikatakan sempurna kita mengolah TKP. Ya, nanti kan ada saksi-saksi, berapa orang yang tahu bagaimana kejadiannya, diruntut motornya motor siapa, anak dari mana. Yang jelas anak-anak ini bukan warga di sekitar rumah sini. Ya, yang pertama mana Bantar Gebang. Saya nggak tahu jaraknya berapa kilo, sekitar 2 kiloan gitu ya. 2 kiloan dan yang mesti dipertanyakan adalah kenapa 0300 adik-adik kita ini ada berada di sini. Dan tadi informasinya katanya ulang tahun mana kuenya, mana itu tempatnya kan tidak mungkin ulang tahun di sini kan. Ulang tahun dan yang lebih memprihatinkan ya dia ada beberapa sajam yang ditangkap, ada sajam ya. Secara pribadi saya prihatin atas meninggalnya ya hitungannya adik-adik kita lah. Kalau saya bilang anak-anak saya juga seumur itu ya. Anak-anak kita, adik-adik kita ini sangat prihatin dan tentunya kalau mereka tawuran juga kadang-kadang menimbulkan korban jiwa juga. Nah ini tentunya saya mengharapkan pada seluruh masyarakat, terutama orang tua, harus betul-betul aware, mengawasi anak-anaknya. Jam berapa dia ada di mana, bersama siapa, dan dalam keadaan apa. Nah sekarang ini tentunya dengan alat komunikasi, anytime bapaknya, ibunya bisa video call, kamu ada di mana sedang apa. Sebagai cross check seorang tua kepada anaknya. Ya, sementara itu mungkin besok atau lusa sudah ada perkembangan lebih detail lagi. Ya, nanti forensik akan menyimpulkan sebab kematiannya apa. Ya, kalau misalnya ada pemukulan, ada ini ya kami akan ke dalam akan lebih. Nah, condong ini Kabid Propam sudah saya hadirkan dari awal dan saya juga minta nanti Propam dari Mabes juga suruh turun untuk mengawasi kami. Apakah yang dilakukan oleh penyidik-penyidik itu benar? Ya saya katakan kalau memang ada kelalaian ya pihak-pihak tertentu akan kami minta pertanggungjawaban. Itu ya. Makasih ya. Ya awalnya sih saya ini apa namanya penasaran kan, adik ibu tadi manggil saya kan, saya kan ya namanya itu kan ya takut juga gitu kan, takut ada apa-apa. Iya. Saya kan langsung ke sana lihat lokasi kejadian gitu kan. Pas saya lihat ternyata awalnya tadi itu boneka, ternyata itu mayat, bener-bener mayat gitu kan. Awalnya tadi diterangkan ada 2 tuh, yang di pinggir di sisi sebelah sini ada 3. Makanya pas saya lihat, wah ini mah mayat, ya udah langsung lapor kan, langsung lapor ke RW, ke RT, udah langsung Panggil polisi. Pak, Bapak tadi berarti kan datang ke lokasi ya Pak ya? Ngeliat secara memastikan ini mayat ya? Itu kondisi gimana Pak? udah terlungkup, lagi terlungkup, yang 2 lagi itu yang giling sama terlentang. Ada yang pakai seragam sekolah nggak? Enggak ada. Pakai pakaian bebas ya? Bebas semua. Ada luka memar gak sih Pak? Kalau nggak salah saya perhatiin itu ada sebelah kiri wajah deh. Iya. Wajah sebelah kiri itu kayak ada memar merah seperti darah. Pak, kalau dari perawakannya Pak, ini anaknya kira-kira usia berapa Pak? Ya, sekitar umur 20 ke atas deh. Sekitar 20 Remaja ya? Remaja. Mukanya asing gak sih Pak? Pernah warga sini pernah ngeliat Bapak sendiri? Belum pernah lihat wajahnya asli sini bukan. Itu 5 orang itu pakai baju celana atau ada yang nggak pakai baju atau gimana? Pakai baju semua. Kalau yang saya perhatikan yang 2 orang itu, saya perhatikan itu ada pakai sepatunya putih semua. Nggak ada seragam semua kan? Nggak ada. Nggak ada yang pakai seragam sama sekali. Yang pakai sepatu berapa Pak? 2 orang itu yang di sisi sebelah kiri, pas bibir kali. Oh berarti sisanya nggak ada yang pakai sepatu ya? Enggak. Setelah itu Pak, Bapak langsung lapor ke mana Pak? Enggak lapor, justru ada yang lapor lagi, 1 orang lagi tuh ya. Bapak yang biasa jogging. Nah dia itu lapor, kan udah lapor, dan langsung turun aja lah daripada nanti disalahkan sama yang ya gitu, maksudnya kan. Ini Suci tadi juga nggak lapor. Nah ini Jadi Bapak tuh turun itu cuma memastikan apakah itu? cuma memastikan aja kalau itu mayat Ya. gitu kan. Kondisinya tuh udah bengkak belum sih Pak? Kalau salah udah agak bengkak sedikit sih, nggak terlalu bengkak kan. Kalau bengkak gitu kan udah beberapa hari kan. Iya.
Ini kan nggak terlalu enggak sih, Berarti kayaknya masih baru ya? masih baru. Oke. Ada luka kayak biru gitu. Enggak kan? Tadi aja memar ya sebelah Ada kanan. nomor aja ke sisi sebelah kiri Itu wajar. satu korbannya. Satu orang. Sisanya bersih tuh, Pak? Di tengah. Di tengah. Di tengah. Itu yang numpuk berlima itu. Enggak, yang berdua. Oh, yang bisa berdua itu. Yang berdua itu kan ada di tengah tuh. Yang bertiga di sisi sebelah kiri sama yang di tengah. Nah yang di tengah itu yang perhatikan itu warnanya merah. Ini mata, pas sekitar mata deh, wajah sebelah kiri Yang lainnya normal ya? normal semua. Oke. Pak, kira-kira itu barunya berapa hari Pak? 1 hari 2 harian ya? 1 hari atau sekitar 1 hari 2 hari deh. Bajunya juga masih Masih ada. Lengkap. masih lengkap ya? Oke, siap Pak. Dengan Bapak siapa namanya Pak? Dana Janah. Iya. Usianya Pak, izin Pak? ya 30. 30. Siap. Masih banyak ya Pak Janah. Terima kasih rekan-rekan dari media. Hari ini saya sengaja mendatangi TKP karena menurut saya ini sangat menonjol dan serius. Ditemukan 7 jenazah atau 7 manusia yang terapung dalam keadaan tidak bernyawa, meninggal. Ya. Memang pada saat ini saya tidak bisa menyimpulkan apa-apa, belum bisa menyimpulkan apa-apa karena berbagai macam keterangan sedang kita kumpulkan. Menurut informasi sekilas adalah bahwa ini adalah salah satu yang semalam menjadi kemarin malam itu yang sudah bisa diambil keterangan. Memang mereka menceburkan diri ke sungai karena adanya ketakutan adanya patroli yang lewat atau yang menegur. Menegurnya sejauh mana ini sedang kami dalami oleh Propam. Kami juga tidak mau tertutup ya. Kami akan buka apa adanya kalaupun kejadian bagaimana. Nah, karena begini, yang rekan-rekan pahami, kejadian tawuran di seluruh wilayah hukum Polda Metro cukup serius ya. Banyak sekali adik-adik kita, bagi generasi muda yang dalam artian umurnya masih sangat muda yang menjadi korban. Dan itu tidak jarang dari mereka yang meninggal. Rekan-rekan bisa lihat dari daftar-daftar kejadian di wilayah seluruh Jakarta Timur, Jakarta Selatan, ya, Bekasi, dan Depok. Ya, itu banyak kejadian seperti ini. Sehingga kami langkah patroli ini udah betul, tidak salah. Saya katakan patroli tidak salah. Dan kenapa patroli lewat sini? Karena memang patroli ini datangnya 03 ya. 03 sekitar 03 entah berapa tuh 03. Tapi kalau orang normal dalam keadaan jam-jam segitu tentunya istirahat. Dan ini juga anak-anak yang masih ada yang di bawah umur, artinya di bawah 18 tahun, ada juga yang sudah di atas 18 tahun. Memang tadi secara identifikasi kami belum temukan semua, tapi dari pengakuan rekan-rekannya akan bisa terungkap siapakah yang meninggal ya, sedang dikonfirmasi oleh keluarganya. Untuk langkah ke depan kami libatkan nanti dari Propam Mabes Polri juga kami akan libatkan dan Kompolnas ya. Kami akan melihat bahwa kalau memang ada nanti kelalaian-kelalaian dari siapa pihak-pihak apa, kami akan minta pertanggungjawaban. Ya. Yang jelas sementara itu ya, ini baru tahap awal, kami baru mendatangi TKP dan ini belum dikatakan sempurna kita mengolah TKP. Ya, nanti kan ada saksi-saksi, berapa orang yang tahu bagaimana kejadiannya, diruntut motornya motor siapa, anak dari mana. Yang jelas anak-anak ini bukan warga di sekitar rumah sini. Ya, yang pertama Bantar Gebang. Saya nggak tahu jaraknya berapa kilo, sekitar 2 kiloan gitu ya. 2 kiloan dan yang mesti dipertanyakan adalah kenapa 0300 adik-adik kita ini ada berada di sini. Dan tadi informasinya katanya ulang tahun mana kuenya, mana itu tempatnya kan tidak mungkin ulang tahun di sini kan, ulang tahun. Dan yang lebih memprihatinkan ya, dia ada beberapa sajam yang ditangkap, ada sajam ya. Secara pribadi saya prihatin atas meninggalnya ya hitungannya adik-adik kita lah. Kalau saya bilang anak-anak saya juga seumur itu ya. Anak-anak kita, adik-adik kita ini sangat prihatin. Dan tentunya kalau mereka tawuran juga kadang-kadang menimbulkan korban jiwa juga. Nah ini tentunya saya mengharapkan pada seluruh masyarakat, terutama orang tua, harus betul-betul aware, mengawasi anak-anaknya. Jam berapa dia ada di mana, bersama siapa, dan dalam keadaan apa.
Nah sekarang ini tentunya dengan alat komunikasi, anytime bapaknya atau ibunya bisa video call, kamu ada di mana sedang apa. Sebagai cross check seorang tua kepada anaknya. Ya, sementara itu mungkin besok atau lusa sudah ada perkembangan lebih detail lagi. Ya, nanti forensik akan menyimpulkan sebab kematiannya apa. Ya, kalau misalnya ada pemukulan, ada ini ya kami akan ke dalam akan lebih. Nah, condong ini Kabid Propam sudah saya hadirkan dari awal dan saya juga minta nanti Propam dari Mabes juga suruh turun untuk mengawasi kami. Apakah yang dilakukan oleh penyidik-penyidik itu benar? Ya saya katakan kalau memang ada kelalaian ya pihak-pihak tertentu akan kami minta pertanggungjawaban. Itu ya. Makasih ya. Ya awalnya sih saya ini apa namanya penasaran kan, adik ibu tadi manggil saya kan, saya kan ya namanya itu kan ya takut juga gitu kan, takut ada apa-apa. Iya. Saya kan langsung ke sana lihat lokasi kejadian gitu kan. Pas saya lihat ternyata awalnya tadi itu boneka, ternyata itu mayat, bener-bener mayat gitu kan. Awalnya tadi di tengah kan ada 2 tuh, nah di pinggir di sisi sebelah sini ada 3. Makanya pas saya lihat, oh ini mah mayat, ya udah langsung lapor kan, langsung lapor ke RW, ke RT, udah langsung Panggil polisi. Pak, Bapak tadi berarti kan datang ke lokasi ya Pak ya? Ngeliat secara memastikan ini mayat ya? Itu kondisi gimana Pak? udah telungkup yang 2 lagi itu yang miring sama terlentang. Ada yang pakai seragam sekolah nggak? Enggak ada. Pakai pakaian bebas ya? Bebas semua. Ada luka memar gak sih Pak? Kalau nggak salah saya perhatiin itu ada sebelah kiri wajah deh. Iya. Wajah sebelah kiri itu kayak ada memar merah seperti darah. Pak, kalau dari perawakannya Pak, ini anaknya kira-kira usia berapa Pak? Ya, sekitar umur 20 ke atas deh. Sekitar 20 Remaja ya? Remaja. Mukanya asing gak sih Pak? Pernah warga sini pernah ngeliat Bapak sendiri? Belum pernah lihat wajahnya asli sini bukan. Itu 5 orang itu pakai baju celana atau ada yang nggak pakai baju atau gimana? Pakai baju semua. Kalau yang saya perhatikan yang 2 orang itu, saya perhatikan itu ada pakai sepatunya putih semua. Nggak ada seragam semua kan? Nggak ada. Nggak ada yang pakai seragam sama sekali. Yang pakai sepatu berapa Pak? Kalau 2 orang itu yang di sisi sebelah kiri, bibir kali. oh berarti sisanya nggak ada yang pakai sepatu ya? Enggak. Setelah itu Pak, Bapak langsung lapor ke mana Pak? Enggak, dia nggak lapor. Enggak lapor, justru ada yang lapor lagi, ada yang satu lapor orang. lagi, 1 orang lagi tuh ya. Bapak yang naik Bapak yang sepeda, biasa jogging. nah dia itu lapor kan, udah lapor saya langsung turun aja lah daripada nanti disalahkan sama yang ya gitu, maksudnya kan Ini Susi tadi juga nggak lapor. nah ini Jadi Bapak tuh turun itu cuma memastikan apakah itu cuma memastikan aja kalau itu mayat Ya. gitu kan. Kondisinya itu udah bengkak belum sih Pak? Kalau salah udah agak bengkak sedikit sih, nggak terlalu bengkak kan. Kalau bengkak gitu kan udah beberapa hari kan. Iya. Ini kan nggak terlalu bengkak sih, Berarti kayaknya masih baru ya? masih baru. Oke. Ada luka kayak biru gitu ya? Enggak kan? Tadi aja memar ya sebelah Ada kanan. nomor aja ke sisi sebelah kiri wajah. Itu satu korbannya? Satu orang. Sisanya bersih tuh Di Pak? tengah. Di tengah. Di tengah. Itu yang numpuk berlima itu? Enggak, yang berdua. Oh yang bisa berdua itu? Yang berdua itu kan ada di tengah tuh. Yang bertiga di sisi sebelah kiri sama yang di tengah. Nah yang di tengah itu saya perhatikan itu warnanya merah. Ini sebelah mata, pas sekitar mata deh, wajah sebelah kiri Yang lainnya normal ya? normal semua. Oke. Pak, kira-kira itu barunya berapa hari Pak? 1 hari 2 harian ya? 1 hari atau sekitar 1 hari 2 hari deh. Bajunya juga masih Masih ada. Lengkap. masih lengkap ya? Oke, siap Pak. Dengan Bapak siapa namanya Pak? Jana Janah. Iya. Usianya Pak, izin Pak? ya 30. 30. Siap. Masih banyak ya Pak Janah. Terima kasih rekan-rekan dari media. Hari ini saya sengaja mendatangi TKP karena menurut saya ini sangat menonjol dan serius. Ditemukan 7 jenazah atau 7 manusia yang terapung dalam keadaan tidak bernyawa, meninggal. Ya. Memang pada saat ini saya tidak bisa menyimpulkan apa-apa, belum bisa menyimpulkan apa-apa karena berbagai macam keterangan sedang kita kumpulkan. Menurut informasi sekilas adalah bahwa ini adalah salah satu yang
semalam menjadi apa kemarin malam ya? Kemarin malam itu yang sudah bisa diambil keterangan, memang mereka menceburkan diri ke sungai karena adanya ketakutan adanya patroli yang lewat atau yang menegur. Menegurnya sejauh mana ini sedang kami dalami oleh Propam. Kami juga tidak mau istilahnya tertutup ya. Kami akan buka apa adanya kalaupun kejadian bagaimana. Nah, karena begini, yang rekan-rekan pahami, kejadian tawuran di seluruh wilayah hukum Polda Metro cukup serius ya. Banyak sekali adik-adik kita, generasi muda yang dalam artian umurnya masih sangat muda yang menjadi korban. Dan itu tidak jarang dari mereka yang meninggal. Rekan-rekan bisa lihat dari daftar-daftar kejadian di wilayah seluruh Jakarta Timur, Jakarta Selatan, ya, Bekasi, dan Depok. Ya. Itu banyak kejadian seperti ini. Sehingga kami langkah patroli ini udah betul, tidak salah. Saya katakan patroli tidak salah. Dan kenapa patroli lewat sini? Karena memang patroli ini datangnya 03 ya. 03 sekitar 03 entah berapa 03. Tapi kalau orang normal dalam keadaan jam-jam segitu tentunya istirahat. Dan ini juga anak-anak yang masih ada yang di bawah umur, artinya di bawah 18 tahun, ada juga yang sudah di atas 18 tahun. Memang tadi secara identifikasi kami belum temukan semua, tapi dari pengakuan rekan-rekannya akan bisa terungkap siapakah yang meninggal ya, sedang dikonfirmasi oleh keluarganya. Untuk langkah ke depan kami libatkan nanti dari Propam Mabes Polri juga kami akan libatkan dan Kompolnas ya. Kami akan melihat bahwa kalau memang ada nanti kelalaian-kelalaian dari siapa pihak-pihak apa, kami akan minta pertanggungjawaban. Ya. Yang jelas sementara itu ya, ini baru tahap awal, kami baru mendatangi TKP dan ini belum dikatakan sempurna kita mengolah TKP. Ya, nanti kan ada saksi-saksi, berapa orang yang tahu bagaimana kejadiannya, diruntut motor siapa, anak dari mana. Yang jelas anak-anak ini bukan warga di sekitar rumah sini. Ya, yang pertama mana Bantar Gebang. Saya nggak tahu jaraknya berapa kilo, sekitar 2 kiloan gitu ya. 2 kiloan, dan yang mesti dipertanyakan adalah kenapa 0300 adik-adik kita ini ada berada di sini. Dan tadi informasinya katanya ulang tahun mana kuenya, mana itu tempatnya kan tidak mungkin ulang tahun di sini kan, ulang tahun. Dan yang lebih memprihatinkan ya, dia ada beberapa sajam yang ditangkap, ada sajam ya. Secara pribadi saya prihatin atas meninggalnya ya hitungannya adik-adik kita lah. Kalau saya bilang anak-anak saya juga seumur itu ya. Anak-anak kita, adik-adik kita ini sangat prihatin, dan tentunya kalau mereka tawuran juga kadang-kadang menimbulkan korban jiwa juga. Nah, ini tentunya saya mengharapkan pada seluruh masyarakat, terutama orang tua, harus betul-betul aware, mengawasi anak-anaknya. Jam berapa dia ada di mana, bersama siapa, dan dalam keadaan apa. Nah, sekarang ini tentunya dengan alat komunikasi, anytime bapaknya, ibunya bisa video call, kamu ada di mana, sedang apa. Sebagai cross check seorang tua kepada anaknya. Ya, sementara itu mungkin besok atau lusa sudah ada perkembangan lebih detail lagi. Ya, nanti forensik akan menyimpulkan sebab kematiannya apa. Ya, kalau misalnya ada pemukulan, ada ini ya, kami akan ke dalam, akan lebih. Nah, condong ini Kabid Propam sudah saya hadirkan dari sejak awal, dan saya juga minta nanti Propam dari Mabes juga suruh turun untuk mengawasi kami. Apakah yang dilakukan oleh penyidik-penyidik itu benar? Ya, saya katakan kalau memang ada kelalaian ya pihak-pihak tertentu akan kami minta pertanggungjawaban. Itu ya. Makasih ya. Ya, awalnya sih saya ini penasaran kan, habis ibu tadi manggil saya kan. Saya kan ya namanya itu kan ya takut juga gitu kan, takut ada apa-apa. Iya. Saya kan langsung ke sana lihat lokasi kejadian gitu kan. Pas saya lihat ternyata awalnya tadi itu boneka, ternyata itu mayat, bener-bener mayat gitu kan. Awalnya tadi diterangkan ada 2 tuh. Nah, di pinggir di sisi sebelah sini ada 3. Makanya pas saya lihat, oh ini mah mayat, ya udah langsung lapor kan, langsung lapor ke RW.
RT udah langsung Dipanggil polisi. Pak, bapak tadi berarti kan datang ke lokasi ya pak ya, ngeliat secara memastikan ini mayat ya. Itu kondisi gimana pak? udah terlungkup, lagi terlungkup, yang dua lagi itu yang giling sama terlentang. Ada yang pakai seragam sekolah nggak? Enggak ada. Pakai pakaian bebas ya? Bebas semua. Ada luka memar gak sih pak? Kalau nggak salah saya perhatiin itu ada sebelah kiri wajah deh. Iya. Wajah sebelah kiri itu kayak ada memar merah seperti darah. Pak, kalau dari perawakannya pak, ini anaknya kira-kira usia berapa pak? Sekitar umur 20 ke atas deh. Sekitar 20 Remaja ya? remaja. Mukanya asing gak sih pak? Pernah warga sini pernah ngeliat bapak sendiri? Belum pernah lihat wajahnya asli sini bukan. Itu 5 orang itu pakai baju celana atau ada yang nggak pakai baju atau gimana? Pakai baju semua. Kalau yang saya perhatikan yang 2 orang itu, saya perhatikan itu ada pakai sepatunya putih semua. Nggak ada seragam semua kan? Nggak ada. Nggak ada yang pakai seragam sama sekali. Yang pakai sepatu berapa pak? Kalau 2 orang itu yang di sisi sebelah kiri, pas bibir kali. oh berarti sisanya nggak ada yang pakai sepatu ya? Enggak. Siap. Setelah itu pak, bapak langsung lapor ke mana pak? Enggak lapor, justru ada yang lapor lagi, satu orang lagi tuh ya, Bapak yang bapak yang biasa jogging. Nah dia itu lapor, kan udah lapor, saya langsung turun aja lah daripada nanti disalahkan sama yang ya gitu, maksudnya kan. Ini Suci tadi juga nggak lapor. Nah ini Jadi bapak tuh turun itu cuma memastikan apakah itu memastikan, cuma memastikan aja kalau itu mayat. Ya. Gitu kan. Kondisinya itu udah bengkak belum sih pak? Kalau sana udah agak bengkak sedikit sih, nggak terlalu bengkak kan. Kalau bengkak gitu kan udah beberapa hari kan. Iya. Ini kan nggak terlalu bengkak sih, Jadi kayaknya masih baru ya? masih baru. Ada luka kayak biru gitu? Enggak. Tadi aja memar ya sebelah Ada nomor kanan. aja ke sisi sebelah kiri itu wajah. satu korbannya? Satu orang. Sisanya bersih tuh Di pak? tengah. Di tengah. Di tengah. Itu yang numpuk berlima itu? Enggak, yang berdua. Oh yang bisa berdua itu? Yang berdua itu kan ada di tengah tuh. Yang bertiga di sisi sebelah kiri sama yang di tengah. Nah yang di tengah itu yang saya perhatikan itu warnanya merah. Ini mata, pas sekitar mata deh, wajah sebelah kiri Yang lainnya normal ya? normal semua. Oke. Pak, kira-kira itu barunya berapa hari pak? 1 hari 2 harian ya? 1 hari atau sekitar 1 hari 2 hari deh. Bajunya juga masih Masih ada. Lengkap. masih lengkap ya? Oke siap pak. Dengan bapak siapa namanya pak? Jana Jana. Iya. Usianya pak, izin pak? ya 30. 30. Siap. Masih banyak ya pak Jana. Terima kasih rekan-rekan dari media. Hari ini saya sengaja mendatangi TKP karena menurut saya ini sangat menonjol dan serius. Ditemukan 7 jenazah atau 7 manusia yang terapung dalam keadaan tidak bernyawa, meninggal. Ya. Memang pada saat ini saya tidak bisa menyimpulkan apa-apa, belum bisa menyimpulkan apa-apa karena berbagai macam keterangan sedang kita kumpulkan. Menurut informasi sekilas adalah bahwa ini adalah salah satu yang semalam menjadi apa kemarin malam itu yang sudah bisa diambil keterangan. Memang mereka menceburkan diri ke sungai karena adanya ketakutan adanya patroli yang lewat atau yang menegurnya sejauh mana ini sedang kami dalami oleh Propam. Kami juga tidak mau istilahnya tertutup ya, kami akan buka apa adanya kalaupun kejadian bagaimana. Nah karena begini, yang rekan-rekan pahami, kejadian tawuran di seluruh wilayah hukum Polda Metro cukup serius ya. Banyak sekali adik-adik kita, bagi generasi muda yang dalam artian umurnya masih sangat muda yang menjadi korban. Dan itu tidak jarang dari mereka yang meninggal. Rekan-rekan bisa lihat dari daftar-daftar kejadian di wilayah seluruh Jakarta Timur, Jakarta Selatan, ya, Bekasi, dan Depok. Ya. Itu banyak kejadian seperti ini. Sehingga kami langkah patroli ini udah betul, tidak salah. Saya katakan patroli tidak salah. Dan kenapa patroli lewat sini? Karena memang patroli ini datangnya 03, ya. 03 sekitar 03 entah 2 berapa tuh 03. Tapi kalau orang normal
dalam keadaan jam-jam segitu tentunya istirahat. Dan ini juga anak-anak yang masih ada yang di bawah umur, artinya di bawah 18 tahun, ada juga yang sudah di atas 18 tahun. Memang tadi secara identifikasi kami belum temukan semua, tapi dari pengakuan rekan-rekannya akan bisa terungkap siapakah yang meninggal, ya, sedang dikonfirmasi oleh keluarganya. Untuk langkah ke depan, kami libatkan nanti dari Propam Mabes Polri, juga kami akan libatkan, dan Kompolnas. Ya. Kami akan melihat bahwa kalau memang ada nanti kelalaian-kelalaian dari siapa, pihak-pihak apa, kami akan minta pertanggungjawaban. Ya. Yang jelas sementara itu, ya, ini baru tahap awal, kami baru mendatangi TKP dan ini belum dikatakan sempurna kita mengolah TKP. Ya, nanti kan ada saksi-saksi, berapa orang yang tahu bagaimana kejadiannya, diruntut motornya, motor siapa, anak dari mana. Yang jelas anak-anak ini bukan warga di sekitar rumah sini. Ya, yang pertama, Bantar Gebang. Saya nggak tahu jaraknya berapa kilo, sekitar 2 kiloan, ya. 2 kiloan, dan yang mesti dipertanyakan adalah kenapa 0300 adik-adik kita ini ada berada di sini. Dan tadi informasinya katanya ulang tahun mana kuenya, mana itu tempatnya kan tidak mungkin ulang tahun di sini kan, ulang tahun. Dan yang lebih memprihatinkan, ya, dia ada beberapa sajam yang ditangkap, ada sajam, ya. Secara pribadi saya prihatin atas meninggalnya ya hitungannya adik-adik kita lah. Kalau saya bilang anak-anak saya juga seumur itu, ya. Anak-anak kita, adik-adik kita ini sangat prihatin, dan tentunya kalau mereka tawuran juga kadang-kadang menimbulkan korban jiwa juga. Nah, ini tentunya saya mengharapkan pada seluruh masyarakat, terutama orang tua, harus betul-betul aware, mengawasi anak-anaknya. Jam berapa dia ada di mana, bersama siapa, dan dalam keadaan apa. Nah, sekarang ini tentunya dengan alat komunikasi, anytime bapaknya, ibunya bisa video call, kamu ada di mana, sedang apa. Sebagai cross check seorang tua kepada anaknya. Ya, sementara itu mungkin besok atau lusa sudah ada perkembangan lebih detail lagi. Ya, nanti forensik akan menyimpulkan sebab kematiannya apa. Ya, kalau misalnya ada pemukulan, ada ini, ya kami akan ke dalam, akan lebih. Nah, condong ini Kabid Propam sudah saya hadirkan dari sejak awal, dan saya juga minta nanti Propam dari Mabes juga suruh turun untuk mengawasi kami. Apakah yang dilakukan oleh penyidik-penyidik itu benar? Ya, saya katakan kalau memang ada kelalaian, ya, pihak-pihak tertentu akan kami minta pertanggungjawaban. Itu ya. Makasih ya. Ya, awalnya sih saya ini apa namanya penasaran kan, adik ibu tadi manggil saya kan. Saya kan ya namanya itu kan ya takut juga gitu kan, takut ada apa-apa. Iya. Saya kan langsung ke sana melihat lokasi kejadian gitu kan. Pas saya lihat ternyata awalnya tadi itu boneka, ternyata itu mayat, bener-bener mayat gitu kan. Awalnya tadi diterangkan ada 2 tuh. Yang di pinggir di sisi sebelah sini ada 3. Makanya pas saya lihat, oh ini mah mayat, ya udah langsung lapor kan, langsung lapor ke RW, ke RT, udah langsung Dipanggil polisi. Pak, Bapak tadi berarti kan datang ke lokasi ya Pak ya, ngeliat secara memastikan ini mayat ya. Itu kondisi gimana Pak? udah telungkup yang 2 lagi itu yang ini sama terlentang. Ada yang pakai seragam sekolah nggak? Enggak ada. Pakai pakaian bebas ya? Bebas semua. Ada luka memar gak sih Pak? Kalau nggak salah saya perhatiin itu ada sebelah kiri wajah deh. Iya. Wajah sebelah kiri itu kayak ada memar merah seperti darah. Pak, kalau dari perawakannya Pak, ini anaknya kira-kira usia berapa Pak? Ya, sekitar umur 20 ke atas deh. Sekitar 20 Remaja ya? Remaja. Mukanya asing gak sih Pak? Pernah warga sini pernah ngeliat Bapak sendiri? Belum pernah lihat wajahnya asli sini bukan. Itu 5 orang itu pakai baju celana atau ada yang nggak pakai baju atau gimana? Pakai baju semua. Kalau yang saya perhatikan yang 2 orang itu, saya perhatikan itu ada pakai sepatunya putih semua. Nggak ada seragam semua kan? Enggak ada. Nggak ada yang pakai seragam sama sekali. Yang pakai sepatu berapa Pak? Kalau 2 orang itu yang di sisi sebelah kiri, pinggir kali. oh berarti sisanya nggak ada yang pakai sepatu ya? Enggak. Setelah itu Pak, Bapak langsung lapor ke mana Pak? Enggak lapor, justru ada yang lapor lagi, 1 orang lagi tuh ya, Bapak yang biasa jogging. jogging. Nah dia itu lapor, kan udah lapor,
saya langsung turun aja lah daripada nanti disalahkan sama yang ya gitu, maksudnya kan Ini Suci tadi juga nggak lapor. nah ini Jadi bapak tuh turun gitu cuman memastikan apakah itu memastikan aja kalau itu mayat Ya. gitu kan. Kondisinya tuh udah bengkak belum sih Pak? Kalau sana udah agak bengkak sedikit sih, nggak terlalu bengkak kan. Kalau bengkak gitu kan udah beberapa hari kan. Iya. Ini kan nggak terlalu bengkak sih, Berarti kayaknya masih baru ya? masih baru. Oke. Ada luka kayak biru gitu. Enggak kan? Tadi aja memar ya sebelah Ada memar kanan. aja ke sisi sebelah kiri Itu wajah. satu korbannya. Satu orang. Sisanya bersih tuh, Di Pak? tengah. Di tengah. Di tengah. Itu yang numpuk berlima itu? Enggak, yang berdua. Oh, yang bisa berdua itu? Yang berdua itu kan ada di tengah tuh. Yang bertiga di sisi sebelah kiri sama yang di tengah. Nah yang di tengah itu yang saya perhatikan itu warnanya merah. Ini mata, pas sekitar mata deh, wajah sebelah kiri Yang lainnya normal ya? normal semua. Oke. Pak, kira-kira itu barunya berapa hari Pak? 1 hari 2 harian ya? 1 hari atau sekitar 1 hari 2 hari deh. Bajunya juga masih Masih ada. Lengkap. masih lengkap ya. Oke, siap Pak. Dengan Bapak siapa namanya Pak? Jana Jana. Iya. Usianya Pak, izin Pak? ya 30. 30. Siap. Masih banyak ya Pak Jana. Terima kasih rekan-rekan dari media. Hari ini saya sengaja mendatangi TKP karena menurut saya ini sangat menonjol dan serius. Ditemukan 7 jenazah atau 7 manusia yang terapung dalam keadaan tidak bernyawa, meninggal. Ya. Memang pada saat ini saya tidak bisa menyimpulkan apa-apa, belum bisa menyimpulkan apa-apa karena berbagai macam keterangan sedang kita kumpulkan. Menurut informasi sekilas adalah bahwa ini adalah salah satu yang semalam menjadi kemarin malam itu yang sudah bisa diambil keterangan. Memang mereka menceburkan diri ke sungai karena adanya ketakutan adanya patroli yang lewat atau yang menegurnya sejauh mana ini sedang kami dalami oleh Propam. Kami juga tidak mau istilahnya tertutup ya, kami akan buka apa adanya kalaupun kejadian bagaimana. Nah karena begini, yang rekan-rekan pahami, kejadian tawuran di seluruh wilayah hukum Polda Metro cukup serius ya. Banyak sekali adik-adik kita, bagi generasi muda yang dalam artian umurnya masih sangat muda yang menjadi korban. Dan itu tidak jarang dari mereka yang meninggal. Rekan-rekan bisa lihat dari daftar-daftar kejadian di wilayah seluruh Jakarta Timur, Jakarta Selatan, ya, Bekasi, dan Depok. Ya. Itu banyak kejadian seperti ini. Sehingga kami langkah patroli ini udah betul, tidak salah. Saya katakan patroli tidak salah. Dan kenapa patroli lewat sini? Karena memang patroli ini datangnya 03 ya. 03 sekitar 03 entah dua berapa tuh 03. Tapi kalau orang normal dalam keadaan jam-jam segitu tentunya istirahat. Dan ini juga anak-anak yang masih ada yang di bawah umur, artinya di bawah 18 tahun, ada juga yang sudah di atas 18 tahun. Memang tadi secara identifikasi kami belum temukan semua, tapi dari pengakuan rekan-rekannya akan bisa terungkap siapakah yang meninggal ya, sedang dikonfirmasi oleh keluarganya. Untuk langkah ke depan kami libatkan nanti dari Propam Mabes Polri juga kami akan libatkan dan Kompolnas ya. Kami akan melihat bahwa kalau memang ada nanti kelalaian-kelalaian dari siapa pihak-pihak apa, kami akan minta pertanggungjawaban ya. Yang jelas sementara itu ya, ini baru tahap awal, kami baru mendatangi TKP dan ini belum dikatakan sempurna kita mengolah TKP ya. Nanti kan ada saksi-saksi, berapa orang yang tahu bagaimana kejadiannya, diruntut motornya motor siapa, anak dari mana. Yang jelas anak-anak ini bukan warga di sekitar rumah sini ya. Yang pertama Bantar Gebang, saya nggak tahu jaraknya berapa kilo, sekitar 2 kiloan gitu ya, 2 kiloan. Dan yang mesti dipertanyakan adalah kenapa 0300 adik-adik kita ini ada berada di sini. Dan tadi informasinya katanya ulang tahun mana kuenya, mana itu tempatnya kan tidak mungkin ulang tahun di sini kan, ulang tahun. Dan yang lebih memprihatinkan ya, dia ada beberapa sajam yang ditangkap, ada sajam ya. Secara pribadi saya prihatin atas meninggalnya ya hitungannya adik-adik kita lah
Kalau saya bilang anak-anak saya juga seumur itu, ya. Anak-anak kita, adik-adik kita ini sangat prihatin, dan tentunya kalau mereka tawuran juga kadang-kadang menimbulkan korban jiwa juga. Nah ini tentunya saya mengharapkan pada seluruh masyarakat, terutama orang tua, harus betul-betul aware, mengawasi anak-anaknya. Jam berapa dia ada di mana, bersama siapa, dan dalam keadaan apa. Nah sekarang ini tentunya dengan alat komunikasi, anytime bapaknya, ibunya bisa video call, kamu ada di mana, sedang apa. Sebagai cross check seorang tua kepada anaknya. Ya, sementara itu mungkin besok atau lusa sudah ada perkembangan lebih detail lagi. Ya, nanti forensik akan menyimpulkan sebab kematiannya apa. Ya, kalau misalnya ada pemukulan, ada ini ya kami akan ke dalam akan lebih. Nah, contoh ini Kabid Propam sudah saya hadirkan dari sejak awal, dan saya juga minta nanti Propam dari Mabes juga suruh turun untuk mengawasi kami. Apakah yang dilakukan oleh penyidik-penyidik itu benar? Ya saya katakan kalau memang ada kelalaian ya pihak-pihak tertentu akan kami minta pertanggungjawaban. Itu ya. Makasih ya. Ya awalnya sih saya ini apa namanya penasaran kan, habis ibu tadi manggil saya kan, saya kan ya namanya itu kan ya takut juga gitu kan, takut ada apa-apa. Iya. Jadi saya kan langsung ke sana melihat lokasi kejadian gitu kan. Pas saya lihat ternyata awalnya tadi itu boneka, ternyata itu mayat, bener-bener mayat gitu kan. Awalnya tadi di tengah kan ada 2 tuh, yang di pinggir di sisi sebelah sini ada 3. Makanya pas saya lihat, oh ini mah mayat, ya udah langsung lapor kan, langsung lapor ke RW, ke RT, udah langsung Dipanggil polisi. Pak, Bapak tadi berarti kan datang ke lokasi ya Pak ya? Ngeliat secara memastikan ini mayat ya? Itu kondisi gimana Pak? udah telungkup yang 2 lagi itu yang ini sama terlentang. Ada yang pakai seragam sekolah nggak? Enggak ada. Pakai pakaian bebas ya? Bebas semua. Ada luka memar gak sih Pak? Kalau nggak salah saya perhatiin itu ada sebelah kiri wajah deh. Iya. Wajah sebelah kiri itu kayak ada memar merah seperti darah. Pak, kalau dari perawakannya Pak, ini anaknya kira-kira usia berapa Pak? Ya, sekitar umur 20 ke atas deh. Sekitar 20 Remaja ya? Remaja. Mukanya asing gak sih Pak? Pernah warga sini pernah ngeliat Bapak sendiri? Belum pernah lihat wajahnya asli sini bukan. Itu 5 orang itu pakai baju celana atau ada yang nggak pakai baju atau gimana? Pakai baju semua. Kalau yang saya perhatikan yang 2 orang itu, saya perhatikan itu ada pakai sepatunya putih semua. Nggak ada seragam semua kan? Enggak ada. Nggak ada yang pakai seragam sama sekali. Yang pakai sepatu berapa Pak? Kalau 2 orang itu yang di sisi sebelah kiri, depan bibir kali. oh berarti sisanya nggak ada yang pakai sepatu ya? Enggak. Siap. Setelah itu Pak, Bapak langsung lapor ke mana Pak? Enggak lapor, justru ada yang lapor lagi, 1 orang lagi tuh ya. Bapak yang biasa jogging. Nah dia itu lapor, kan udah lapor, saya langsung turun aja lah daripada nanti disalahkan sama yang ya gitu, maksudnya kan. Ini Suci tadi juga nggak lapor. Nah ini Jadi Bapak tuh turun gitu cuman memastikan apakah itu memastikan aja kalau itu mayat Ya. gitu kan. Kondisinya itu udah bengkak belum sih Pak? Kalau sana udah agak bengkak sedikit sih, nggak terlalu bengkak kan. Kalau bengkak gitu kan udah beberapa hari kan. Iya. Ini kan nggak terlalu bengkak sih, Berarti kayaknya masih baru ya? masih baru. Oke. Ada luka kayak biru gitu ya? Enggak. Tadi aja memar ya sebelah Ada kanan. nomor aja ke sisi sebelah kiri itu wajah. satu korban Satu orang. Sisanya bersih tuh, Pak? Di tengah. Di tengah. itu yang numpuk berlima itu? Enggak, yang berdua. Oh yang bisa berdua itu? Yang berdua itu kan ada di tengah tuh. Yang bertiga di sisi sebelah kiri sama yang di tengah. Nah yang di tengah itu saya perhatikan itu warnanya merah. Ini mata, pas sekitar mata deh, wajah sebelah kiri Yang lainnya normal ya? normal semua. Oke. Pak, kira-kira itu barunya berapa hari Pak? 1 hari 2 harian ya? 1 hari atau sekitar 1 hari 2 hari deh. Bajunya juga masih Masih ada. Lengkap. masih lengkap ya? Oke, siap Pak. Dengan Bapak siapa namanya Pak? Jana. Janah. Iya. Usianya Pak, izin Pak? Ya 30. 30. Siap. Masih banyak ya Pak Janah. Terima kasih rekan-rekan dari media. Hari ini saya sengaja mendatangi TKP karena menurut saya ini sangat menonjol dan serius. Ditemukan 7 jenazah
jenazah atau 7 manusia yang terapung dalam keadaan tidak bernyawa, meninggal. Ya. Memang pada saat ini saya tidak bisa menyimpulkan apa-apa, belum bisa menyimpulkan apa-apa karena berbagai macam keterangan sedang kita kumpulkan. Menurut informasi sekilas adalah bahwa ini adalah salah satu yang semalam menjadi apa? Kemarin malam itu yang sudah bisa diambil keterangan. Memang mereka menceburkan diri ke sungai karena adanya ketakutan adanya patroli yang lewat atau yang menegur. Menegurnya sejauh mana ini sedang kami dalami oleh Propam. Kami juga tidak mau istilahnya tertutup ya. Kami akan buka apa adanya kalaupun kejadian bagaimana. Nah, karena begini, yang rekan-rekan pahami, kejadian tawuran di seluruh wilayah hukum Polda Metro cukup serius ya. Banyak sekali adik-adik kita, bagi generasi muda yang dalam artian umurnya masih sangat muda, yang menjadi korban. Dan itu tidak jarang dari mereka yang meninggal. Rekan-rekan bisa lihat dari daftar-daftar kejadian di wilayah seluruh Jakarta Timur, Jakarta Selatan, ya, Bekasi, dan Depok ya. Itu banyak kejadian seperti ini. Sehingga kami langkah patroli ini udah betul, tidak salah. Saya katakan patroli tidak salah. Dan kenapa patroli lewat sini? Karena memang patroli ini datangnya 03 ya. 03 sekitar 03 entah 2 berapa tuh 03. Tapi kalau orang normal dalam keadaan jam-jam segitu tentunya istirahat. Dan ini juga anak-anak yang masih ada yang di bawah umur, artinya di bawah 18 tahun, ada juga yang sudah di atas 18 tahun. Memang tadi secara identifikasi kami belum temukan semua, tapi dari pengakuan rekan-rekannya akan bisa terungkap siapakah yang meninggal ya, sedang dikonfirmasi oleh keluarganya. Untuk langkah ke depan kami libatkan nanti dari Propam Mabes Polri juga kami akan libatkan, dan Kompolnas ya. Kami akan melihat bahwa kalau memang ada nanti kelalaian-kelalaian dari siapa, pihak-pihak apa, kami akan minta pertanggungjawaban ya. Yang jelas sementara itu ya, ini baru tahap awal, kami baru mendatangi TKP dan ini belum dikatakan sempurna kita mengolah TKP ya. Nanti kan ada saksi-saksi, berapa orang yang tahu bagaimana kejadiannya, diruntut motornya, motor siapa, anak dari mana. Yang jelas anak-anak ini bukan warga di sekitar rumah sini ya. Yang pertama Bantar Gebang, saya nggak tahu jaraknya berapa kilo, sekitar 2 kiloan gitu ya, 2 kiloan. Dan yang mesti dipertanyakan adalah kenapa 0300 adik-adik kita ini ada berada di sini. Dan tadi informasinya katanya ulang tahun mana kuenya, mana itu tempatnya, kan tidak mungkin ulang tahun di sini kan, ulang tahun. Dan yang lebih memprihatinkan ya, dia ada beberapa sajam yang ditangkap, ada sajam ya. Secara pribadi saya prihatin atas meninggalnya ya hitungannya adik-adik kita lah. Kalau saya bilang anak-anak saya juga seumur itu ya. Anak-anak kita, adik-adik kita ini sangat prihatin. Dan tentunya kalau mereka tawuran juga kadang-kadang menimbulkan korban jiwa juga. Nah ini tentunya saya mengharapkan pada seluruh masyarakat, terutama orang tua, harus betul-betul aware, mengawasi anak-anaknya. Jam berapa dia ada di mana, bersama siapa, dan dalam keadaan apa. Nah sekarang ini tentunya dengan alat komunikasi, anytime bapaknya, ibunya bisa video call, kamu ada di mana, sedang apa. Sebagai cross check seorang tua kepada anaknya. Ya. Sementara itu mungkin besok atau lusa sudah ada perkembangan lebih detail lagi. Ya. Nanti forensik akan menyimpulkan sebab kematiannya apa. Ya, kalau misalnya ada pemukulan, ada ini ya, kami akan ke dalam, akan lebih. Nah, condong ini tapi Propam sudah saya hadirkan dari sejak awal, dan saya juga minta nanti Propam dari Mabes juga suruh turun untuk mengawasi kami. Apakah yang dilakukan oleh penyidik-penyidik itu benar? Ya, saya katakan kalau memang ada kelalaian ya pihak-pihak tertentu akan kami minta pertanggungjawaban. Itu ya. Makasih ya. Ya awalnya sih saya ini penasaran kan, adik ibu tadi manggil saya kan, saya kan ya namanya itu kan ya takut juga gitu kan, takut ada apa-apa. Iya. Saya kan langsung ke sana lihat lokasi kejadian gitu kan. Pas saya lihat
ternyata awalnya tadi itu boneka, ternyata itu mayat, bener-bener mayat gitu kan. Awalnya tadi di tengah kan ada 2 tuh, nah di pinggir di sisi sebelah sini ada 3. Makanya pas saya lihat, oh ini mah mayat, ya udah langsung lapor kan, langsung lapor ke RW, ke RT, udah langsung Dipanggil polisi. Pak, Bapak tadi berarti kan datang ke lokasi ya Pak ya? Ngeliat secara memastikan ini mayat ya? Itu kondisi gimana Pak? udah telungkup, lagi telungkup, yang 2 lagi itu yang ini sama terlentang. Ada yang pakai seragam sekolah nggak? Enggak ada. Pakai pakaian bebas ya? Bebas semua. Ada luka memar gak sih, Pak? Kalau nggak salah saya perhatiin itu ada sebelah kiri wajah deh. Iya. Wajah sebelah kiri itu kayak ada memar merah seperti darah. Pak, kalau dari perawakannya Pak, ini anaknya kira-kira usia berapa Pak? Sekitar umur 20 ke atas deh. Sekitar 20 Remaja ya? Remaja. Mukanya asing nggak sih Pak? Pernah warga sini pernah ngeliat Bapak sendiri? Belum pernah lihat wajahnya asli sini bukan. Itu 5 orang itu pakai baju celana atau ada yang nggak pakai baju atau gimana? Pakai baju semua. Kalau yang saya perhatikan yang 2 orang itu, saya perhatikan itu ada pakai sepatunya putih semua. Nggak ada seragam semua kan? Enggak ada. Nggak ada yang pakai seragam sama sekali. Yang pakai sepatu berapa, Pak? Kalau 2 orang itu yang di sisi sebelah kiri, depan bibir kali. Oh, berarti sisanya nggak ada yang pakai sepatu ya? Enggak. Setelah itu Pak, Bapak langsung lapor ke mana Pak? Enggak lapor, justru ada yang lapor lagi, 1 orang lagi tuh ya. Bapak yang biasa jogging. Nah dia itu lapor, kan udah lapor, saya langsung turun aja lah daripada nanti disalahkan sama yang ya gitu, maksudnya kan. Ini Suci tadi juga nggak lapor. Nah ini Jadi Bapak tuh turun itu cuma memastikan apakah itu memastikan aja kalau itu mayat Ya. gitu kan. Kondisinya itu udah bengkak belum sih Pak? Kalau salah udah agak bengkak sedikit sih, nggak terlalu bengkak kan. Kalau bengkak gitu kan udah beberapa hari kan. Iya. Ini kan nggak terlalu bengkak sih, Berarti kayaknya masih baru ya? masih baru. Oke. Ada luka kayak biru gitu. Enggak ada. Tadi aja memar ya sebelah Ada kanan. nomor aja ke sisi sebelah kiri Itu wajah. satu korban, Pak? Satu orang. Sisanya bersih tuh, Pak? Di tengah. Di tengah. Itu yang numpuk berlima itu? Enggak, yang berdua. Oh, yang bisa berdua itu? Yang berdua itu kan ada di tengah tuh. Yang bertiga di sisi sebelah kiri sama yang di tengah. Nah yang di tengah itu yang saya perhatikan itu warnanya merah. Ini sebelah mata, pas sekitar mata deh, wajah sebelah kiri Yang lainnya normal ya? normal semua. Oke. Pak, kira-kira itu barunya berapa hari Pak? 1 hari 2 harian ya? 1 hari atau sekitar 1 hari 2 hari deh. Bajunya juga masih Masih ada. Lengkap. masih lengkap ya? Oke, siap Pak. Dengan Bapak siapa namanya Pak? Jana. Jana. Iya. Usianya Pak, izin Pak? Ya 30. 30. Siap. Masih banyak ya Pak Jana. Terima kasih rekan-rekan dari media. Hari ini saya sengaja mendatangi TKP karena menurut saya ini sangat menonjol dan serius. Ditemukan 7 jenazah atau 7 manusia yang terapung dalam keadaan tidak bernyawa, meninggal. Ya. Memang pada saat ini saya tidak bisa menyimpulkan apa-apa, belum bisa menyimpulkan apa-apa karena berbagai macam keterangan sedang kita kumpulkan. Menurut informasi sekilas adalah bahwa ini adalah salah satu yang semalam menjadi kemarin malam itu yang sudah bisa diambil keterangan. Memang mereka menceburkan diri ke sungai karena adanya ketakutan adanya patroli yang lewat atau yang menegurnya sejauh mana ini sedang kami dalami oleh Propam. Kami juga tidak mau istilahnya tertutup ya, kami akan membuka apa adanya kalaupun kejadian bagaimana. Nah karena begini, yang rekan-rekan pahami, kejadian tawuran di seluruh wilayah hukum Polda Metro cukup serius ya. Banyak sekali adik-adik kita, bagi generasi muda yang dalam artian umurnya masih sangat muda yang menjadi korban. Dan itu tidak jarang dari mereka yang meninggal. Rekan-rekan bisa lihat dari daftar-daftar kejadian di wilayah seluruh Jakarta Timur, Jakarta Selatan, ya, Bekasi, dan Depok ya. Itu banyak kejadian seperti ini. Sehingga kami langkah patroli ini udah betul, tidak salah.
Saya katakan patroli tidak salah. Dan kenapa patroli lewat sini? Karena memang patroli ini datangnya 03 ya. 03 sekitar 03 entah dua berapa tuh 03. Tapi kalau orang normal dalam keadaan jam-jam segitu tentunya istirahat. Dan ini juga anak-anak yang masih ada yang di bawah umur, artinya di bawah 18 tahun, ada juga yang sudah di atas 18 tahun. Memang tadi secara identifikasi kami belum temukan semua, tapi dari pengakuan rekan-rekannya akan bisa terungkap siapakah yang meninggal, ya, sedang dikonfirmasi oleh keluarganya. Untuk langkah ke depan, kami libatkan nanti dari Propam Mabes Polri, juga kami akan libatkan, dan Kompolnas. Ya. Kami akan melihat bahwa kalau memang ada nanti kelalaian-kelalaian dari siapa, pihak-pihak apa, kami akan minta pertanggungjawaban. Ya. Yang jelas sementara itu, ya, ini baru tahap awal, kami baru mendatangi TKP dan ini belum dikatakan sempurna kita mengolah TKP. Ya, nanti kan ada saksi-saksi, berapa orang yang tahu bagaimana kejadiannya, diruntut motornya, motor siapa, anak dari mana. Yang jelas anak-anak ini bukan warga di sekitar rumah sini. Ya, yang pertama, mana? Bantar Gebang. Saya nggak tahu jaraknya berapa kilo, sekitar 2 kiloan, gitu ya. 2 kiloan, dan yang mesti dipertanyakan adalah kenapa 0300 adik-adik kita ini ada berada di sini. Dan tadi informasinya katanya ulang tahun mana kuenya, mana itu tempatnya kan tidak mungkin ulang tahun di sini kan, ulang tahun. Dan yang lebih memprihatinkan, ya, dia ada beberapa sajam yang ditangkap, ada sajam. Ya. Secara pribadi saya prihatin atas meninggalnya, ya hitungannya adik-adik kita lah. Kalau saya bilang anak-anak saya juga seumur itu, ya. Anak-anak kita, adik-adik kita ini sangat prihatin. Dan tentunya kalau mereka tawuran juga kadang-kadang menimbulkan korban jiwa juga. Nah ini tentunya saya mengharapkan pada seluruh masyarakat, terutama orang tua, harus betul-betul aware, mengawasi anak-anaknya. Jam berapa dia ada di mana, bersama siapa, dan dalam keadaan apa. Nah sekarang ini tentunya dengan alat komunikasi, anytime bapaknya, ibunya bisa video call, kamu ada di mana, sedang apa. Sebagai cross check seorang tua kepada anaknya. Ya. Sementara itu, mungkin besok atau lusa sudah ada perkembangan lebih detail lagi. Ya. Nanti forensik akan menyimpulkan sebab kematiannya apa. Ya, kalau misalnya ada pemukulan, ada ini, ya kami akan ke dalam, akan lebih. Nah, condong ini Kabid Propam sudah saya hadirkan dari awal, dan saya juga minta nanti Propam dari Mabes juga suruh turun untuk mengawasi kami. Apakah yang dilakukan oleh penyidik-penyidik itu benar? Ya, saya katakan kalau memang ada kelalaian, ya, pihak-pihak tertentu akan kami minta pertanggungjawaban. Itu ya. Makasih ya. Ya awalnya sih saya ini apa namanya penasaran kan, adik ibu tadi manggil saya kan, saya kan ya namanya itu kan ya takut juga gitu kan, takut ada apa-apa. Iya. Saya kan langsung ke sana lihat lokasi kejadian itu kan. Pas saya lihat ternyata awalnya tadi itu boneka, ternyata itu mayat, bener-bener mayat gitu kan. Awalnya tadi diterangkan ada 2 tuh, yang di pinggir di sisi sebelah sini ada 3. Makanya pas saya lihat, oh ini mah mayat, ya udah langsung lapor kan, langsung lapor ke RW, ke RT, udah langsung Panggil polisi. Pak, Bapak tadi berarti kan datang ke lokasi ya Pak ya, ngeliat secara memastikan ini mayat ya. Itu kondisi gimana Pak? udah terlungkup, lagi terlungkup. Yang 2 lagi itu yang ini sama kelentang. Ada yang pakai seragam sekolah nggak? Enggak ada. Pakai pakaian bebas ya? Bebas semua. Ada luka memar gak sih Pak? Kalau nggak salah saya perhatiin itu ada sebelah kiri wajah deh. Iya. Wajah sebelah kiri itu kayak ada memar merah, seperti darah. Pak, kalau dari perawakannya Pak, ini anaknya kira-kira usia berapa Pak? Sekitar umur 20 ke atas deh. Sekitar 20 Remaja ya? Remaja. Mukanya asing gak sih Pak? Pernah warga sini pernah ngeliat Bapak sendiri? Pernah lihat wajahnya asli sini bukan? Itu 5 orang itu pakai baju celana atau ada yang nggak pakai baju atau gimana? Pakai baju semua. Kalau yang saya perhatikan yang 2 orang itu, saya perhatikan itu ada pakai sepatunya putih semua. Nggak ada seragam semua tapi enggak ada. Nggak ada yang pakai seragam sama sekali. Yang pakai sepatu berapa Pak? 2 orang itu yang di sisi sebelah kiri, depan bibir kali.
Oh, berarti sisanya nggak ada yang pakai sepatu ya? Enggak. Siap. Setelah itu Pak, Bapak langsung lapor ke mana Pak? Enggak, dia nggak lapor. Enggak lapor, justru ada yang Ada yang lapor lagi, ada yang satu lapor orang. lagi, satu orang lagi tuh ya, Bapak yang naik bapak yang sepeda, biasa jogging. jogging. Nah dia itu lapor, kan udah lapor, saya langsung turun aja lah daripada nanti disalahkan sama yang ya gitu, maksudnya kan Ini Suci tadi juga nggak lapor. nggak ini Jadi bapak tuh turun gitu cuma memastikan apakah itu memastikan, cuma memastikan aja kalau itu manjat Ya. gitu kan. Kondisinya itu udah bengkak belum sih Pak? Kalau sana udah agak bengkak sedikit sih, nggak terlalu bengkak kan, kalau bengkak gitu kan udah beberapa hari kan. Iya. Ini kan nggak terlalu bengkak sih, Berarti kayaknya masih baru ya? masih baru. Oke. Ada luka kayak biru gitu. Enggak kan? Tadi aja memar ya sebelah Ada kanan. nomor aja ke sisi sebelah kiri itu wajah. satu korban orang, dong? satu orang. Sisanya bersih Berdirinya tuh, di Pak? tengah. Di tengah. Tengah. Itu yang numpuk berlima itu? Enggak, yang berdua. Oh, yang bisa berdua itu? Yang berdua itu kan ada di tengah tuh. Yang bertiga di sisi sebelah kiri sama yang di tengah. Nah yang di tengah itu ya, yang perhatikan itu warnanya yang merah. Ini sebelah mata, pas sekitar mata deh, wajah sebelah kiri Yang lainnya normal ya? normal semua. Oke. Pak, kira-kira itu barunya berapa hari Pak? 1 hari 2 harian ya? 1 hari atau sekitar 1 hari 2 hari deh. Bajunya juga masih Masih ada. masih ada, Lengkap. masih lengkap ya. Oke, siap Pak. Dengan Bapak siapa namanya Pak? Jana, Jana, Janah. Iya. Usianya Pak, izin Pak? ya 30. 30. Siap. Masih banyak ya Pak Janah. Terima kasih rekan-rekan dari media. Hari ini saya sengaja mendatangi TKP karena menurut saya ini sangat menonjol dan serius. Ditemukan 7 ya kan? 7 jenazah atau 7 manusia yang terapung dalam keadaan tidak bernyawa, meninggal. Ya. Memang pada saat ini saya tidak bisa menyimpulkan apa-apa, belum bisa menyimpulkan apa-apa karena berbagai macam keterangan sedang kita kumpulkan. Menurut informasi sekilas adalah bahwa ini adalah salah satu yang semalam menjadi kemarin malam itu yang sudah bisa diambil keterangan. Memang mereka menceburkan diri ke sungai karena adanya ketakutan adanya patroli yang lewat atau yang menegurnya sejauh mana ini sedang kami dalami oleh Propam. Kami juga tidak mau istilahnya tertutup ya, kami akan buka apa adanya kalaupun kejadian bagaimana. Nah karena begini, yang rekan-rekan pahami, kejadian tawuran di seluruh wilayah hukum Polda Metro cukup serius ya, banyak sekali adik-adik kita, bagi generasi muda yang dalam artian umurnya masih sangat muda yang menjadi korban, dan itu tidak jarang dari mereka yang meninggal. Rekan-rekan bisa lihat dari daftar-daftar kejadian di wilayah seluruh Jakarta Timur, Jakarta Selatan, ya, Bekasi, dan Depok ya, itu banyak kejadian seperti ini. Sehingga kami langkah patroli ini udah betul, tidak salah. Saya katakan patroli tidak salah. Dan kenapa patroli lewat sini? Karena memang patroli ini datangnya 03 ya. 03 sekitar 03 entah 2 berapa tuh 03. Tapi kalau orang normal dalam keadaan jam-jam segitu tentunya istirahat. Dan ini juga anak-anak yang masih ada yang di bawah umur, artinya di bawah 18 tahun, ada juga yang sudah di atas 18 tahun. Memang tadi secara identifikasi kami belum temukan semua, tapi dari pengakuan rekan-rekannya akan bisa terungkap siapakah yang meninggal ya, sedang dikonfirmasi oleh keluarganya. Untuk langkah ke depan kami libatkan nanti dari Propam Mabes Polri juga kami akan libatkan, dan Kompolnas ya. Kami akan melihat bahwa kalau memang ada nanti kelalaian-kelalaian dari siapa, pihak-pihak apa, kami akan minta pertanggungjawaban ya. Yang jelas sementara itu ya, ini baru tahap awal, kami baru mendatangi TKP dan ini belum dikatakan sempurna kita mengolah TKP ya. Nanti kan ada saksi-saksi, berapa orang yang tahu bagaimana kejadiannya, diruntut motor siapa, anak dari mana. Yang jelas anak-anak ini bukan warga di sekitar rumah sini ya. Yang pertama mana Bantar Gebang, saya nggak tahu jaraknya berapa kilo, sekitar 2 kiloan gitu ya, 2 kiloan. Dan yang mesti dipertanyakan adalah kenapa 0300 adik-adik kita ini ada berada di sini. Dan tadi informasinya katanya ulang tahun mana kuenya,
mana itu tempatnya kan tidak mungkin ulang tahun di sini kan, ulang tahun. Dan yang lebih memprihatinkan ya, dia ada beberapa sajam yang ditangkap, ada sajam ya. Secara pribadi saya prihatin atas meninggalnya ya hitungannya adik-adik kita lah. Kalau saya bilang anak-anak saya juga seumur itu ya. Anak-anak kita, adik-adik kita ini sangat prihatin, dan tentunya kalau mereka tawuran juga kadang-kadang menimbulkan korban jiwa juga. Nah ini tentunya saya mengharapkan pada seluruh masyarakat, terutama orang tua, harus betul-betul aware, mengawasi anak-anaknya. Jam berapa dia ada di mana, bersama siapa, dan dalam keadaan apa. Nah sekarang ini tentunya dengan alat komunikasi, anytime bapaknya, ibunya bisa video call, kamu ada di mana, sedang apa. Sebagai cross check seorang tua kepada anaknya. Ya, sementara itu mungkin besok atau lusa sudah ada perkembangan lebih detail lagi. Ya, nanti forensik akan menyimpulkan sebab kematiannya apa. Ya, kalau misalnya ada pemukulan, ada ini ya kami akan ke dalam, akan lebih. Nah, condong ini Kabid Propam sudah saya hadirkan dari sejak awal, dan saya juga minta nanti Propam dari Mabes juga suruh turun untuk mengawasi kami. Apakah yang dilakukan oleh penyidik-penyidik itu benar? Ya saya katakan kalau memang ada kelalaian ya pihak-pihak tertentu akan kami minta pertanggungjawaban. Itu ya. Makasih ya. Ya awalnya sih saya ini apa namanya penasaran kan, adik ibu tadi manggil saya kan, saya kan ya namanya itu kan ya takut juga gitu kan, takut ada apa-apa. Iya. Jadi saya kan langsung ke sana lihat lokasi kejadian gitu kan. Pas saya lihat ternyata awalnya tadi itu boneka, ternyata itu mayat, bener-bener mayat gitu kan. Awalnya tadi di tengah kan ada 2 tuh, yang di pinggir di sisi sebelah sini ada 3. Makanya pas saya lihat, oh ini mah mayat, udah langsung lapor kan, langsung lapor ke RW, ke RT, udah langsung Panggil polisi. Pak, Bapak tadi berarti kan datang ke lokasi ya Pak ya, ngeliat secara memastikan ini mayat ya. Itu kondisi gimana Pak? udah telungkup, lagi telungkup, yang 2 lagi itu yang ini sama terlentang. Ada yang pakai seragam sekolah nggak? Enggak ada. Pakai pakaian bebas ya? Bebas semua. Ada luka memar gak sih Pak? Kalau nggak salah saya perhatiin itu ada sebelah kiri wajah deh. Iya. Wajah sebelah kiri itu kayak ada memar merah, seperti darah. Pak, kalau dari perawakannya Pak, ini anaknya kira-kira usia berapa Pak? Ya, sekitar umur 20 ke atas deh. Sekitar 20 Remaja ya? Remaja. Mukanya asing gak sih Pak? Pernah warga sini pernah ngeliat Bapak sendiri? Belum pernah lihat wajahnya asli sini bukan. Itu 5 orang itu pakai baju celana atau ada yang nggak pakai baju atau gimana? Pakai baju semua. Kalau yang saya perhatikan yang 2 orang itu, saya perhatikan itu ada pakai sepatunya putih semua. Nggak ada seragam semua tadi? Enggak ada. Nggak ada yang pakai seragam sama sekali. Yang pakai sepatu berapa Pak? Kalau 2 orang itu yang di sisi sebelah kiri, pas bibir kali. oh berarti sisanya nggak ada yang pakai sepatu ya? Enggak. Setelah itu Pak, Bapak langsung lapor ke mana Pak? Enggak ada yang lapor. Enggak lapor, justru ada yang lapor lagi, ada yang satu lapor orang. lagi, 1 orang lagi tuh ya, Bapak yang naik bapak yang sepeda, biasa jogging. jogging. Nah dia itu lapor, kan udah lapor, saya langsung turun aja lah daripada nanti disalahkan sama yang ya gitu, maksudnya kan. Ini Suci tadi juga nggak lapor. Nah ini Jadi Bapak tuh turun itu cuma memastikan apakah itu memastikan, cuma memastikan aja kalau itu mayat Ya. gitu kan. Kondisinya itu udah bengkak belum sih Pak? Kalau sana udah agak bengkak sedikit sih, nggak terlalu bengkak kan. Kalau bengkak gitu kan udah beberapa hari kan. Iya. Ini kan nggak terlalu bengkak sih, Berarti kayaknya masih baru ya? masih baru. Ada luka kayak biru gitu ya? Enggak kan? Tadi aja memar ya sebelah Ada nomor kanan. aja ke sisi sebelah kiri itu wajah. satu korban orang. Bang? Satu orang. Sisanya bersih Berdirinya tuh di Pak? tengah. Di tengah. Itu yang numpuk berlima itu? Enggak, yang berdua. Oh yang bisa berdua itu? Yang berdua itu kan ada di tengah tuh. Yang bertiga di sisi sebelah kiri sama yang di tengah. Nah yang di tengah itu ya, saya perhatikan itu warnanya merah. Ini sebelah mata, pas sekitar mata deh, wajah sebelah kiri Yang lainnya normal ya? normal semua. Oke. Pak, kira-kira itu barunya berapa hari Pak? 1 hari 2 harian ya? 1 hari atau sekitar 1 hari 2 hari deh. Bajunya juga masih Masih ada. Lengkap. masih lengkap ya? Oke, siap Pak. Dengan Bapak siapa namanya Pak? Jana Janah. Iya. Usianya Pak, izin Pak? ya 30. 30. Masih banyak ya Pak Janah. Terima kasih
rekan-rekan dari media. Hari ini saya sengaja mendatangi TKP karena menurut saya ini sangat menonjol dan serius. Ditemukan 7 jenazah atau 7 manusia yang terapung dalam keadaan tidak bernyawa, meninggal. Ya. Memang pada saat ini saya tidak bisa menyimpulkan apa-apa, belum bisa menyimpulkan apa-apa karena berbagai macam keterangan sedang kita kumpulkan. Menurut informasi sekilas adalah bahwa ini adalah salah satu yang semalam menjadi kemarin malam itu yang sudah bisa diambil keterangan. Memang mereka menceburkan diri ke sungai karena adanya ketakutan adanya patroli yang lewat atau yang menegurnya sejauh mana ini sedang kami dalami oleh Propam. Kami juga tidak mau istilahnya tertutup ya, kami akan membuka apa adanya kalaupun kejadian bagaimana. Nah karena begini, yang rekan-rekan pahami, kejadian tawuran di seluruh wilayah hukum Polda Metro cukup serius ya. Banyak sekali adik-adik kita, bagi generasi muda yang dalam artian umurnya masih sangat muda yang menjadi korban. Dan itu tidak jarang dari mereka yang meninggal. Rekan-rekan bisa lihat dari daftar-daftar kejadian di wilayah seluruh Jakarta Timur, Jakarta Selatan, ya, Bekasi, dan Depok ya. Itu banyak kejadian seperti ini. Sehingga kami langkah patroli ini udah betul, tidak salah. Saya katakan patroli tidak salah. Dan kenapa patroli lewat sini? Karena memang patroli ini datangnya 03 ya. 03 sekitar 03 entah 2 berapa tuh 03. Tapi kalau orang normal dalam keadaan jam-jam segitu tentunya istirahat. Dan ini juga anak-anak yang masih ada yang di bawah umur, artinya di bawah 18 tahun, ada juga yang sudah di atas 18 tahun. Memang tadi secara identifikasi kami belum temukan semua, tapi dari pengakuan rekan-rekannya akan bisa terungkap siapakah yang meninggal ya, sedang dikonfirmasi oleh keluarganya. Untuk langkah ke depan kami libatkan nanti dari Propam Mabes Polri juga kami akan libatkan, dan Kompolnas ya. Kami akan melihat bahwa kalau memang ada nanti kelalaian dari siapa, pihak-pihak apa, kami akan minta pertanggungjawaban ya. Yang jelas sementara itu ya, ini baru tahap awal, kami baru mendatangi TKP dan ini belum dikatakan sempurna kita mengolah TKP ya. Nanti kan ada saksi-saksi, berapa orang yang tahu bagaimana kejadiannya, diruntut motor siapa, anak dari mana. Yang jelas anak-anak ini bukan warga di sekitar rumah sini ya. Yang pertama Bantar Gebang, saya nggak tahu jaraknya berapa kilo, sekitar 2 kiloan gitu ya, 2 kiloan. Dan yang mesti dipertanyakan adalah kenapa 0300 adik-adik kita ini ada berada di sini. Dan tadi informasinya katanya ulang tahun mana kuenya, mana itu tempatnya, kan tidak mungkin ulang tahun di sini kan, ulang tahun. Dan yang lebih memprihatinkan ya, dia ada beberapa sajam yang ditangkap, ada sajam ya. Secara pribadi saya prihatin atas meninggalnya ya hitungannya adik-adik kita lah. Kalau saya bilang anak-anak saya juga seumur itu ya. Anak-anak kita, adik-adik kita ini sangat prihatin. Dan tentunya kalau mereka tawuran juga kadang-kadang menimbulkan korban jiwa juga. Nah ini tentunya saya mengharapkan pada seluruh masyarakat, terutama orang tua, harus betul-betul aware, mengawasi anak-anaknya. Jam berapa dia ada di mana, bersama siapa, dan dalam keadaan apa. Nah sekarang ini tentunya dengan alat komunikasi, anytime bapaknya atau ibunya bisa video call, kamu ada di mana, sedang apa. Sebagai cross check seorang tua kepada anaknya. Ya. Sementara itu mungkin besok atau lusa sudah ada perkembangan lebih detail lagi. Ya. Nanti forensik akan menyimpulkan sebab kematiannya apa. Ya, kalau misalnya ada pemukulan, ada ini ya, kami akan ke dalam, akan lebih. Nah, condong ini Kabid Propam sudah saya hadirkan dari sejak awal, dan saya juga minta nanti Propam dari Mabes juga suruh turun untuk mengawasi kami. Apakah yang dilakukan oleh penyidik-penyidik itu benar? Ya saya katakan kalau memang ada kelalaian ya pihak-pihak tertentu akan kami minta pertanggungjawaban. Itu ya. Makasih ya. Ya awalnya sih saya ini penasaran kan, adik ibu tadi manggil saya kan.
saya kan ya namanya itu kan ya takut juga gitu kan, sama takut ada apa-apa. Iya. Jadi saya kan langsung ke sana lihat lokasi kejadian gitu kan. Pas saya lihat ternyata awalnya tadi itu boneka, ternyata itu mayat, bener-bener mayat gitu kan. Awalnya tadi diterangkan ada 2 tuh, yang di pinggir di sisi sebelah sini ada 3. Makanya pas saya lihat, oh ini mah mayat, ya udah langsung lapor kan, langsung lapor ke RW, ke RT, udah langsung. Dipanggil polisi. Pak, Bapak tadi berarti kan datang ke lokasi ya Pak ya? Ngeliat secara memastikan ini mayat ya? Iya. Itu kondisi gimana Pak? Udah telungkup, lagi telungkup, yang 2 lagi itu yang ini sama terlentang. Ada yang pakai seragam sekolah nggak? Enggak ada. Pakai pakaian bebas ya? Bebas semua. Ada luka memar gak sih Pak? Kalau nggak salah saya perhatiin itu ada sebelah kiri wajah deh. Iya. Wajah sebelah kiri itu kayak ada memar merah, seperti darah. Pak, kalau dari perawakannya Pak, ini anaknya kira-kira usia berapa Pak? Sekitar 20 ke atas deh. Sekitar 20 Remaja ya? Remaja. Mukanya asing gak sih Pak? Pernah warga sini pernah ngeliat Bapak sendiri? Belum pernah lihat wajahnya asli sini bukan. Itu 5 orang itu pakai baju celana atau ada yang nggak pakai baju atau gimana? Pakai baju semua. Kalau yang saya perhatikan yang 2 orang itu, saya perhatikan itu ada pakai sepatunya putih semua. Nggak ada seragam semua tadi? Enggak ada. Nggak ada yang pakai seragam sama sekali. Yang pakai sepatu berapa Pak? Kalau 2 orang itu yang di sisi sebelah kiri, pas bibir kali. Oh, berarti sisanya nggak ada yang pakai sepatu ya? Enggak. Setelah itu Pak, Bapak langsung lapor ke mana Pak? Enggak, dia nggak lapor. Enggak lapor, justru ada yang lapor lagi, ada yang satu lapor orang. lagi, 1 orang lagi tuh ya. Bapak yang naik Bapak yang sepeda, biasa jogging. jogging. Nah dia itu lapor, kan udah lapor, dan langsung turun aja lah daripada nanti disalahkan sama yang gitu, maksudnya kan Ini Suci tadi juga nggak lapor. nggak ini Jadi Bapak tuh turun gitu cuman memastikan apakah itu memastikan, cuma memastikan aja kalau itu manjat Ya. gitu kan. Kondisinya tuh udah bengkak belum sih Pak? Kalau sana udah agak bengkak sedikit sih, nggak terlalu bengkak kan. Kalau bengkak gitu kan udah beberapa hari kan. Iya. Ini kan nggak terlalu bengkak sih, Berarti kayaknya masih baru ya? masih baru. Ada luka kayak biru gitu? Enggak kan? Tadi aja memar ya sebelah Ada nomor kanan. aja ke sisi sebelah kiri itu wajah. satu korban dong? Satu orang. Sisanya bersih Bodinya tuh, di Pak? tengah. Di tengah. Itu yang numpuk berlima itu? Enggak, yang berdua. Oh, yang bisa berdua itu? Yang berdua itu kan ada di tengah tuh. Yang bertiga di sisi sebelah kiri sama yang di tengah. Nah yang di tengah itu ya, saya perhatikan itu warnanya merah. Ini sebelah mata, pas sekitar mata deh, wajah sebelah kiri Yang lainnya normal ya? normal semua. Oke. Pak, kira-kira itu barunya berapa hari Pak? 1 hari 2 harian ya? 1 hari atau sekitar 1 hari 2 hari deh. Bajunya juga masih Masih ada. Lengkap. masih lengkap ya? Oke, siap Pak. Dengan Bapak siapa namanya Pak? Jana Janah. Iya. Usianya Pak, izin Pak? ya 30. 30. Siap. Masih banyak ya Pak Janah. Terima kasih rekan-rekan dari media. Hari ini saya sengaja mendatangi TKP karena menurut saya ini sangat menonjol dan serius. Ditemukan 7 jenazah atau 7 manusia yang terapung dalam keadaan tidak bernyawa, meninggal. Ya. Memang pada saat ini saya tidak bisa menyimpulkan apa-apa, belum bisa menyimpulkan apa-apa karena berbagai macam keterangan sedang kita kumpulkan. Menurut informasi sekilas adalah bahwa ini adalah salah satu yang semalam menjadi kemarin malam itu yang sudah bisa diambil keterangan. Memang mereka menceburkan diri ke sungai karena adanya ketakutan adanya patroli yang lewat atau yang menegur. Menegurnya sejauh mana ini sedang kami dalami oleh Propam. Kami juga tidak mau istilahnya tertutup ya. Kami akan buka apa adanya kalaupun kejadian bagaimana. Nah karena begini, yang rekan-rekan pahami, kejadian tawuran di seluruh wilayah hukum Polda Metro cukup serius ya. Banyak sekali adik-adik kita, generasi muda yang dalam artian umurnya masih sangat muda yang menjadi korban. Dan itu tidak jarang dari mereka yang meninggal. Rekan-rekan bisa lihat dari daftar-daftar kejadian di wilayah
seluruh Jakarta, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, ya, Bekasi dan Depok, ya. Itu banyak kejadian seperti ini. Sehingga kami langkah patroli ini udah betul, tidak salah. Saya katakan patroli tidak salah. Dan kenapa patroli lewat sini? Karena memang patroli ini datangnya 03, ya. 03, sekitar 03, entah dua berapa tuh, 03. Tapi kalau orang normal dalam keadaan jam-jam segitu tentunya istirahat. Dan ini juga anak-anak yang masih ada yang di bawah umur, artinya di bawah 18 tahun, ada juga yang sudah di atas 18 tahun. Memang tadi secara identifikasi kami belum temukan semua, tapi dari pengakuan rekan-rekannya akan bisa terungkap siapakah yang meninggal, ya, sedang dikonfirmasi oleh keluarganya. Untuk langkah ke depan kami libatkan nanti dari Propam Mabes Polri juga kami akan libatkan, dan Kompolnas, ya. Kami akan melihat bahwa kalau memang ada nanti kelalaian-kelalaian dari siapa, pihak-pihak apa, kami akan minta pertanggungjawaban. Ya. Yang jelas sementara itu, ya, ini baru tahap awal, kami baru mendatangi TKP dan ini belum dikatakan sempurna kita mengolah TKP. Ya, nanti kan ada saksi-saksi, berapa orang yang tahu bagaimana kejadiannya, diruntut motornya, motor siapa, anak dari mana. Yang jelas anak-anak ini bukan warga di sekitar rumah sini. Ya, yang pertama, mana? Bantar Gebang. Saya nggak tahu jaraknya berapa kilo, sekitar 2 kiloan, gitu ya. 2 kiloan, dan yang mesti dipertanyakan adalah kenapa 0300 adik-adik kita ini ada berada di sini. Dan tadi informasinya katanya ulang tahun mana kuenya, mana itu tempatnya, kan tidak mungkin ulang tahun di sini, kan. Ulang tahun, dan yang lebih memprihatinkan, ya, dia ada beberapa sajam yang ditangkap, ada sajam, ya. Secara pribadi saya prihatin atas meninggalnya ya hitungannya adik-adik kita lah. Kalau saya bilang anak-anak saya juga seumur itu, ya. Anak-anak kita, adik-adik kita ini sangat prihatin, dan tentunya kalau mereka tawuran juga kadang-kadang menimbulkan korban jiwa juga. Nah, ini tentunya saya mengharapkan pada seluruh masyarakat, terutama orang tua, harus betul-betul aware, mengawasi anak-anaknya. Jam berapa dia ada di mana, bersama siapa, dan dalam keadaan apa. Nah, sekarang ini tentunya dengan alat komunikasi, anytime bapaknya, ibunya bisa video call, kamu ada di mana, sedang apa. Sebagai cross check seorang tua kepada anaknya. Ya, sementara itu mungkin besok atau lusa sudah ada perkembangan lebih detail lagi. Ya, nanti forensik akan menyimpulkan sebab kematiannya apa. Ya, kalau misalnya ada pemukulan, ada ini, ya kami akan ke dalam, akan lebih. Nah, condong ini Kabid Propam sudah saya hadirkan dari sejak awal, dan saya juga minta nanti Propam dari Mabes juga suruh turun untuk mengawasi kami. Apakah yang dilakukan oleh penyidik-penyidik itu benar? Ya, saya katakan kalau memang ada kelalaian, ya, pihak-pihak tertentu akan kami minta pertanggungjawaban. Itu ya. Makasih ya. Ya, awalnya sih saya ini penasaran kan, adik ibu tadi manggil saya kan. Saya kan ya namanya itu kan ya takut juga gitu kan, takut ada apa-apa. Iya. Saya kan langsung ke sana lihat lokasi kejadian itu kan. Pas saya lihat ternyata awalnya tadi itu boneka, ternyata itu mayat, bener-bener mayat gitu kan. Awalnya tadi diterangkan ada 2 tuh, yang di pinggir di sisi sebelah sini ada 3. Makanya pas saya lihat, oh ini mah mayat, ya udah langsung lapor kan, langsung lapor ke RW, ke RT, udah langsung Panggil polisi. Pak, Bapak tadi berarti kan datang ke lokasi ya Pak ya, ngeliat secara memastikan ini mayat ya. Itu kondisi gimana Pak? udah telungkup, yang 2 lagi itu yang ini sama kelentang. Ada yang pakai seragam sekolah nggak? Enggak ada. Pakai pakaian bebas ya? Bebas semua. Ada luka memar gak sih Pak? Kalau nggak salah saya perhatiin itu ada sebelah kiri wajah deh. Iya. Wajah sebelah kiri itu kayak ada memar merah seperti darah. Pak, kalau dari perawakannya Pak, ini anaknya kira-kira usia berapa Pak? Ya, sekitar umur 20 ke atas deh. Sekitar 20 Remaja ya? Remaja. Mukanya asing gak sih Pak? Pernah warga sini pernah ngeliat Bapak sendiri? Belum pernah lihat wajahnya asli sini bukan. Itu 5 orang itu pakai baju celana atau ada yang nggak pakai baju atau gimana? Pakai baju semua. Kalau yang saya perhatikan yang 2 orang itu, saya perhatikan itu ada pakai sepatunya
putih semua. Nggak ada seragam semua tadi? Nggak ada. Nggak ada yang pakai seragam sama sekali. Yang pakai sepatu berapa Pak? Kalau 2 orang itu yang di sisi sebelah kiri, pas bibir kali. oh berarti sisanya nggak ada yang pakai sepatu. Enggak. Setelah itu Pak, Bapak langsung lapor ke mana Pak? Enggak ada yang lapor. Enggak lapor, justru ada yang Ada yang lapor lagi, satu satu orang lagi tuh ya Bapak yang naik bapak yang sepeda. biasa Jogging. jogging. Nah dia itu lapor, kan udah lapor, dan langsung turun aja lah daripada nanti disalahkan sama yang ya gitu, maksudnya kan Ini Suci tadi juga nggak lapor. nggak ini Jadi Bapak tuh turun gitu cuman memastikan apakah itu memastikan, cuma memastikan aja kalau itu manjat Ya. gitu kan. Kondisinya tuh udah bengkak belum sih Pak? Kalau sana udah agak bengkak sedikit sih, nggak terlalu bengkak kan. Kalau bengkak gitu kan udah beberapa hari kan. Iya. Ini kan nggak terlalu bengkak sih, Berarti kayaknya masih baru ya? masih baru. Oke. Ada luka kayak biru gitu. Enggak kan? Tadi aja memar ya sebelah Ada kanan. nomor aja ke sisi sebelah kiri itu wajah. satu korban orang. dong? Satu orang. Sisanya bersih tuh Pak? Di tengah. Itu yang numpuk berlima itu? Enggak, yang berdua. Oh yang bisa berdua itu? Yang berdua itu kan ada di tengah tuh. Yang bertiga di sisi sebelah kiri sama yang di tengah. Nah yang di tengah itu yang perhatikan itu warnanya merah. Ini sebelah mata, pas sekitar mata deh, wajah sebelah kiri Yang lainnya normal ya? normal semua. Oke. Pak, kira-kira itu barunya berapa hari Pak? 1 hari 2 harian ya? 1 hari atau sekitar 1 hari 2 hari deh. Bajunya juga masih Masih ada. Lengkap. masih lengkap ya. Oke, siap Pak. Dengan Bapak siapa namanya Pak? Jana Jana. Iya. Usianya Pak, izin Pak? ya 30. 30. Siap. Masih banyak ya Pak Jana. Terima kasih rekan-rekan dari media. Hari ini saya sengaja mendatangi TKP karena menurut saya ini sangat menonjol dan serius. Ditemukan 7 jenazah atau 7 manusia yang terapung dalam keadaan tidak bernyawa, meninggal. Ya. Memang pada saat ini saya tidak bisa menyimpulkan apa-apa, belum bisa menyimpulkan apa-apa karena berbagai macam keterangan sedang kita kumpulkan. Menurut informasi sekilas adalah bahwa ini adalah salah satu yang semalam menjadi kemarin malam itu yang sudah bisa diambil keterangan. Memang mereka menceburkan diri ke sungai karena adanya ketakutan adanya patroli yang lewat atau yang menegur. Menegurnya sejauh mana ini sedang kami dalami oleh Propam. Kami juga tidak mau tertutup ya. Kami akan membuka apa adanya kalaupun kejadian bagaimana. Nah, karena begini, yang rekan-rekan pahami, kejadian tawuran di seluruh wilayah hukum Polda Metro cukup serius ya. Banyak sekali adik-adik kita, bagi generasi muda yang dalam artian umurnya masih sangat muda yang menjadi korban. Dan itu tidak jarang dari mereka yang meninggal. Rekan-rekan bisa lihat dari daftar-daftar kejadian di wilayah seluruh Jakarta Timur, Jakarta Selatan, ya, Bekasi, dan Depok ya. Itu banyak kejadian seperti ini. Sehingga kami langkah patroli ini udah betul, tidak salah. Saya katakan patroli tidak salah. Dan kenapa patroli lewat sini? Karena memang patroli ini datangnya 03 ya. 03 sekitar 03 entah berapa tuh 03. Tapi kalau orang normal dalam keadaan jam-jam segitu tentunya istirahat. Dan ini juga anak-anak yang masih ada yang di bawah umur, artinya di bawah 18 tahun, ada juga yang sudah di atas 18 tahun. Memang tadi secara identifikasi kami belum temukan semua, tapi dari pengakuan rekan-rekannya akan bisa terungkap siapakah yang meninggal ya, sedang dikonfirmasi oleh keluarganya. Untuk langkah ke depan kami libatkan nanti dari Propam Mabes Polri juga kami akan libatkan dan Kompolnas ya. Kami akan melihat bahwa kalau memang ada nanti kelalaian-kelalaian dari siapa, pihak-pihak apa, kami akan minta pertanggungjawaban. Ya. Yang jelas sementara itu, ya, ini baru tahap awal, kami baru mendatangi TKP dan ini belum dikatakan sempurna kita mengolah TKP. Ya, nanti kan ada saksi-saksi, berapa orang yang tahu bagaimana kejadiannya, diruntut motor siapa, anak dari mana. Yang jelas anak-anak ini bukan warga di sekitar rumah sini. Ya, yang pertama. Bantar Gebang. Saya nggak tahu jaraknya berapa kilo,
sekitar 2 kiloan lebih ya. 2 kiloan, dan yang mesti dipertanyakan adalah kenapa 0300 adik-adik kita ini ada berada di sini. Dan tadi informasinya katanya ulang tahun. Ulang tahun mana kuenya? Mana itu? Tempatnya kan tidak mungkin ulang tahun di sini kan. Ulang tahun, dan yang lebih memprihatinkan ya, dia ada beberapa sajam yang ditangkap, ada sajam ya. Secara pribadi saya prihatin atas meninggalnya ya hitungannya adik-adik kita lah. Kalau saya bilang anak-anak saya juga seumur itu ya. Anak-anak kita, adik-adik kita ini sangat prihatin, dan tentunya kalau mereka tawuran juga kadang-kadang menimbulkan korban jiwa juga. Nah ini tentunya saya mengharapkan pada seluruh masyarakat, terutama orang tua, harus betul-betul aware, mengawasi anak-anaknya. Jam berapa dia ada di mana, bersama siapa, dan dalam keadaan apa. Nah sekarang ini tentunya dengan alat komunikasi, anytime bapaknya, ibunya bisa video call, kamu ada di mana, sedang apa. Sebagai cross check seorang tua kepada anaknya. Ya. Sementara itu, mungkin besok atau lusa sudah ada perkembangan lebih detail lagi. Ya. Nanti forensik akan menyimpulkan sebab kematiannya apa. Ya, kalau misalnya ada pemukulan, ada ini ya, kami akan ke dalam, akan lebih condong ini. Tapi Propam sudah saya hadirkan dari awal, dan saya juga minta nanti Propam dari Mabes juga suruh turun untuk mengawasi kami. Apakah yang dilakukan oleh penyidik-penyidik itu benar? Ya, saya katakan kalau memang ada kelalaian ya pihak-pihak tertentu akan kami minta pertanggungjawaban. Itu ya. Makasih ya. Ya awalnya sih saya ini apa namanya penasaran kan, adik ibu tadi manggil saya kan, saya kan ya namanya itu kan ya takut juga gitu kan, nama takut ada apa-apa. Iya. Kita kan langsung ke sana lihat lokasi kejadian itu kan. Pas saya lihat ternyata awalnya tadi itu boneka, ternyata itu mayat, bener-bener mayat gitu kan. Awalnya tadi di tengah kan ada 2 tuh, yang di pinggir di sisi sebelah sini ada 3. Makanya pas saya lihat, oh ini mah mayat, ya udah langsung lapor kan, langsung lapor ke RW, ke RT, udah langsung Panggil polisi. Pak, Bapak tadi berarti kan datang ke lokasi ya Pak ya? Ngeliat secara memastikan ini mayat ya? Itu kondisi gimana Pak? udah telungkup, lagi telungkup, yang 2 lagi itu yang ini sama terlentang. Ada yang pakai seragam sekolah nggak? Enggak ada. Pakai pakaian bebas ya? Bebas semua. Ada luka memar gak sih Pak? Kalau nggak salah saya perhatiin itu ada sebelah kiri wajah deh. Iya. Wajah sebelah kiri itu kayak ada memar merah seperti darah. Pak, kalau dari perawakannya Pak, ini anaknya kira-kira usia berapa Pak? Sekitar umur 20 ke atas deh. Sekitar 20 Remaja ya? Remaja. Mukanya asing nggak sih Pak? Pernah warga sini pernah ngeliat Bapak sendiri? Belum pernah ngeliat wajahnya asli sini bukan. Itu 5 orang itu pakai baju celana atau ada yang nggak pakai baju atau gimana? Pakai baju semua. Kalau yang saya perhatikan yang 2 orang itu, saya perhatikan itu ada pakai sepatunya putih semua. Nggak ada seragam semua tadi? Enggak ada. Nggak ada yang pakai seragam sama sekali. Yang pakai sepatu berapa Pak? Kalau 2 orang itu yang di sisi sebelah kiri, pas bibir kali. oh berarti sisanya nggak ada yang pakai sepatu ya? Enggak. Setelah itu Pak, Bapak langsung lapor ke mana Pak? Enggak lapor, justru ada yang lapor lagi, 1 orang lagi tuh ya, bapak yang biasa jogging. Nah dia itu lapor, kan udah lapor, dan langsung turun aja lah daripada nanti disalahkan sama yang ya gitu, maksudnya kan. Ini Suci tadi juga nggak lapor. Nah ini Jadi Bapak tuh turun itu cuma memastikan apakah itu memastikan aja kalau itu mayat. Ya. Gitu kan. Kondisinya itu udah bengkak belum sih Pak? Kalau salah udah agak bengkak sedikit sih, nggak terlalu bengkak kan. Kalau bengkak gitu kan udah beberapa hari kan. Iya. Ini kan nggak terlalu bengkak sih, Berarti kayaknya masih baru ya? masih baru. Oke. Ada luka kayak biru gitu. Enggak kan? Tadi aja memar ya sebelah Ada memar kanan. aja ke sisi sebelah kiri wajah. Itu satu korban orang. dong? Satu orang. Sisanya Itu bersih tuh, di Pak? tengah. Di tengah. Di tengah. Itu yang numpuk berlima itu? Enggak, yang berdua. Oh yang bisa berdua itu? Yang berdua itu kan ada di tengah tuh. Yang bertiga di sisi sebelah kiri sama yang di tengah. Nah yang di tengah itu yang perhatikan itu warnanya merah. Ini sebelah mata, pas sekitar mata deh, wajah sebelah kiri Yang lainnya normal ya? normal semua. Oke.
Pak, kira-kira itu barunya berapa hari Pak? 1 hari 2 harian ya? 1 hari atau sekitar 1 hari 2 hari sih. Bajunya juga masih Masih ada. ada, masih lengkap ya. Oke, siap Pak. Dengan Bapak siapa namanya Pak? Jana Janah. Iya, usianya Pak, izin Pak. ya 30. 30. Masih banyak ya Pak Janah. Terima kasih rekan-rekan dari media. Hari ini saya sengaja mendatangi TKP karena menurut saya ini sangat menonjol dan serius. Ditemukan 7 jenazah atau 7 manusia yang terapung dalam keadaan tidak bernyawa, meninggal. Ya. Memang pada saat ini saya tidak bisa menyimpulkan apa-apa, belum bisa menyimpulkan apa-apa karena berbagai macam keterangan sedang kita kumpulkan. Menurut informasi sekilas adalah bahwa ini adalah salah satu yang semalam menjadi kemarin malam itu yang sudah bisa diambil keterangan. Memang mereka menceburkan diri ke sungai karena adanya ketakutan adanya patroli yang lewat atau yang menegur. Menegurnya sejauh mana ini sedang kami dalami oleh Propam. Kami juga tidak mau istilahnya tertutup ya. Kami akan membuka apa adanya kalaupun kejadian bagaimana. Nah, karena begini, yang rekan-rekan pahami, kejadian tawuran di seluruh wilayah hukum Polda Metro cukup serius ya. Banyak sekali adik-adik kita, generasi muda yang dalam artian umurnya masih sangat muda yang menjadi korban. Dan itu tidak jarang dari mereka yang meninggal. Rekan-rekan bisa lihat dari daftar-daftar kejadian di wilayah seluruh Jakarta Timur, Jakarta Selatan, ya, Bekasi, dan Depok. Ya, itu banyak kejadian seperti ini. Sehingga kami langkah patroli ini udah betul, tidak salah. Saya katakan patroli tidak salah. Dan kenapa patroli lewat sini? Karena memang patroli ini datangnya 03 ya. 03 sekitar 03 entah buat berapa tuh 03. Tapi kalau orang normal dalam keadaan jam-jam segitu tentunya istirahat. Dan ini juga anak-anak yang masih ada yang di bawah umur, artinya di bawah 18 tahun, ada juga yang sudah di atas 18 tahun. Memang tadi secara identifikasi kami belum temukan semua, tapi dari pengakuan rekan-rekannya akan bisa terungkap siapakah yang meninggal ya, sedang dikonfirmasi oleh keluarganya. Untuk langkah ke depan kami libatkan nanti dari Propam Mabes Polri juga kami akan libatkan dan Kompolnas ya. Kami akan melihat bahwa kalau memang ada nanti kelalaian-kelalaian dari siapa pihak-pihak apa, kami akan minta pertanggungjawaban. Ya. Yang jelas sementara itu ya, ini baru tahap awal, kami baru mendatangi TKP dan ini belum dikatakan sempurna kita mengolah TKP. Ya, nanti kan ada saksi-saksi, berapa orang yang tahu bagaimana kejadiannya, diruntut motornya motor siapa, anak dari mana. Yang jelas anak-anak ini bukan warga di sekitar rumah sini. Ya, yang pertama mana Bantar Gebang. Saya nggak tahu jaraknya berapa kilo, sekitar 2 kiloan gitu ya. 2 kiloan dan yang mesti dipertanyakan adalah kenapa 0300 adik-adik kita ini ada berada di sini. Dan tadi informasinya katanya ulang tahun mana kuenya, mana itu tempatnya kan tidak mungkin ulang tahun di sini kan, ulang tahun. Dan yang lebih memprihatinkan ya, dia ada beberapa sajam yang ditangkap, ada sajam ya. Secara pribadi saya prihatin atas meninggalnya ya hitungannya adik-adik kita lah. Kalau saya bilang anak-anak saya juga seumur itu ya. Anak-anak kita, adik-adik kita ini sangat prihatin. Dan tentunya kalau mereka tawuran juga kadang-kadang menimbulkan korban jiwa juga. Nah ini tentunya saya mengharapkan pada seluruh masyarakat, terutama orang tua, harus betul-betul aware, mengawasi anak-anaknya. Jam berapa dia ada di mana, bersama siapa, dan dalam keadaan apa. Nah sekarang ini tentunya dengan alat komunikasi, anytime bapaknya, ibunya bisa video call, kamu ada di mana, sedang apa. Sebagai cross check seorang tua kepada anaknya. Ya. Sementara itu, mungkin besok atau lusa sudah ada perkembangan lebih detail lagi. Ya, nanti forensik akan menyimpulkan sebab kematiannya apa. Ya, kalau misalnya ada pemukulan, ada ini ya, kami akan ke dalam, akan lebih condong ini. Tapi Propam sudah saya hadirkan dari sejak awal dan saya juga minta nanti Propam dari Mabes juga suruh turun untuk mengawasi kami. Apakah
yang dilakukan oleh penyidik-penyidik itu benar, ya saya katakan kalau memang ada kelalaian ya pihak-pihak tertentu akan kami minta pertanggungjawaban. Gitu ya. Makasih ya. Ya awalnya sih saya ini apa namanya penasaran kan, adik ibu tadi manggil saya kan, saya kan ya namanya itu kan ya takut juga gitu kan, takut ada apa-apa. Iya. Saya kan langsung ke sana lihat lokasi kejadian itu kan. Pas saya lihat ternyata awalnya tadi itu boneka, ternyata itu mayat, bener-bener mayat gitu kan. Awalnya tadi di tengah kan ada 2 tuh, yang di pinggir di sisi sebelah sini ada 3. Makanya pas saya lihat, oh ini mah mayat, ya udah langsung lapor kan, langsung lapor ke RW, ke RT, udah langsung. Dipanggil polisi. Pak, Bapak tadi berarti kan datang ke lokasi ya Pak ya? Ngeliat secara memastikan ini mayat ya? Iya. Itu kondisi gimana Pak? Udah telungkup, lagi telungkup, yang 2 lagi itu yang ini sama terlentang. Ada yang pakai seragam sekolah nggak? Enggak ada. Pakai pakaian bebas ya? Bebas semua. Ada luka memar gak sih Pak? Kalau nggak salah saya perhatiin itu ada sebelah kiri wajah deh. Iya. Wajah sebelah kiri itu kayak ada memar merah seperti darah. Pak, kalau dari perawakannya Pak, ini anaknya kira-kira usia berapa Pak? Sekitar 20 ke atas sih. Sekitar 20 Remaja ya? Remaja. Mukanya asing nggak sih Pak? Pernah warga sini pernah ngeliat Bapak sendiri? Belum pernah melihat wajahnya asli sini bukan. Itu 5 orang itu pakai baju celana atau ada yang nggak pakai baju atau gimana? Pakai baju semua. Kalau yang saya perhatikan yang 2 orang itu, saya perhatikan itu ada pakai sepatunya putih semua. Nggak ada seragam semua tadi? Enggak ada. Nggak ada yang pakai seragam sama sekali. Yang pakai sepatu berapa Pak? Kalau 2 orang itu yang di sisi sebelah kiri, pas bibir kali. oh berarti sisanya nggak ada yang pakai sepatu ya? Enggak. Siap. Setelah itu Pak, Bapak langsung lapor ke mana Pak? Enggak, dia nggak lapor. Enggak lapor, justru ada yang lapor lagi, ada yang satu lapor orang. lagi, 1 orang lagi tuh ya, Bapak yang naik bapak yang sepeda, biasa jogging. jogging. Nah dia itu lapor, kan udah lapor, dan langsung turun aja lah daripada nanti disalahkan sama yang gitu, maksudnya kan. Ini Suci tadi juga nggak lapor. Nah ini Jadi Bapak tuh turun itu cuma memastikan apa kayak memastikan, cuma memastikan aja kalau itu mayat. Ya. Gitu kan. Kondisinya itu udah bengkak belum sih Pak? Kalau misalnya udah agak bengkak sedikit sih, nggak terlalu bengkak kan. Kalau bengkak gitu kan udah beberapa hari kan. Iya. Ini kan nggak terlalu bengkak sih, Berarti kayaknya masih baru ya? masih baru. Oke. Ada luka kayak biru gitu. Enggak kan? Tadi aja memar ya sebelah Ada memar kanan. aja ke sisi sebelah kiri Itu wajah. satu korbannya. Satu orang. Sisanya Itu bersih berdiri tuh, di Pak? tengah. Di tengah. Di tengah. Itu yang numpuk berlima itu? Enggak, yang berdua. Oh yang bisa berdua itu? Yang berdua itu kan ada di tengah tuh. Yang bertiga di sisi sebelah kiri sama yang di tengah. Nah yang di tengah itu yang perhatikan itu warnanya merah. Ini sebelah mata, pas sekitar mata deh, wajah sebelah kiri Yang lainnya normal ya? normal semua. Oke. Pak, kira-kira itu barunya berapa hari Pak? 1 hari 2 hari ya? 1 hari atau sekitar 1 hari 2 hari deh. Bajunya juga masih Masih ada. Lengkap. masih lengkap ya. Oke, siap Pak. Dengan Bapak siapa namanya Pak? Jana Janah. Iya. Usianya Pak, izin Pak? ya 30. 30. Masih banyak ya Pak Janah. Terima kasih rekan-rekan dari media. Hari ini saya sengaja mendatangi TKP karena menurut saya ini sangat menonjol dan serius. Ditemukan 7 jenazah atau 7 manusia yang terapung dalam keadaan tidak bernyawa, meninggal. Ya. Memang pada saat ini saya tidak bisa menyimpulkan apa-apa, belum bisa menyimpulkan apa-apa karena berbagai macam keterangan sedang kita kumpulkan. Menurut informasi sekilas adalah bahwa ini adalah salah satu yang semalam menjadi kemarin malam itu yang sudah bisa diambil keterangan. Memang mereka menceburkan diri ke sungai karena adanya ketakutan adanya patroli yang lewat atau yang menegur. Menegurnya sejauh mana ini sedang kami dalami oleh Propam. Kami juga tidak mau istilahnya tertutup ya. Kami akan buka apa adanya kalaupun kejadian bagaimana. Nah, karena begini, yang rekan-rekan pahami, kejadian tawuran di seluruh wilayah hukum Polda Metro cukup
serius, cukup serius ya. Banyak sekali adik-adik kita, bagi generasi muda yang dalam artian umurnya masih sangat muda, yang menjadi korban. Dan itu tidak jarang dari mereka yang meninggal. Rekan-rekan bisa lihat dari daftar-daftar kejadian di wilayah seluruh Jakarta, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, ya, Bekasi, dan Depok. Ya, itu banyak kejadian seperti ini. Sehingga kami langkah patroli ini udah betul, tidak salah. Saya katakan patroli tidak salah. Dan kenapa patroli lewat sini? Karena memang patroli ini datangnya 03, ya, 03 sekitar 03, entah dua berapa, 03. Tapi kalau orang normal dalam keadaan jam-jam segitu tentunya istirahat. Dan ini juga anak-anak yang masih ada yang di bawah umur, artinya di bawah 18 tahun, ada juga yang sudah di atas 18 tahun. Memang tadi secara identifikasi kami belum temukan semua, tapi dari pengakuan rekan-rekannya akan bisa terungkap siapakah yang meninggal, ya, sedang dikonfirmasi oleh keluarganya. Untuk langkah ke depan kami libatkan nanti dari Propam Mabes Polri, juga kami akan libatkan, dan Kompolnas. Ya. Kami akan melihat bahwa kalau memang ada nanti kelalaian-kelalaian dari siapa, pihak-pihak apa, kami akan minta pertanggungjawaban. Ya. Yang jelas sementara itu, ya, ini baru tahap awal, kami baru mendatangi TKP dan ini belum dikatakan sempurna kita mengolah TKP. Ya, nanti kan ada saksi-saksi, berapa orang yang tahu bagaimana kejadiannya, diruntut motornya, motor siapa, anak dari mana. Yang jelas anak-anak ini bukan warga di sekitar rumah sini. Ya, yang pertama, mana? Bantar Gebang. Saya nggak tahu jaraknya berapa kilo, sekitar 2 kiloan gitu ya. 2 kiloan, dan yang mesti dipertanyakan adalah kenapa 0300 adik-adik kita ini ada berada di sini. Dan tadi informasinya katanya ulang tahun mana kuenya, mana itu tempatnya, kan tidak mungkin ulang tahun di sini kan, ulang tahun. Dan yang lebih memprihatinkan, ya, dia ada beberapa sajam yang ditangkap, ada sajam, ya. Secara pribadi saya prihatin atas meninggalnya ya hitungannya adik-adik kita lah. Kalau saya bilang anak-anak saya juga seumur itu, ya. Anak-anak kita, adik-adik kita ini sangat prihatin, dan tentunya kalau mereka tawuran juga kadang-kadang menimbulkan korban jiwa juga. Nah, ini tentunya saya mengharapkan pada seluruh masyarakat, terutama orang tua, harus betul-betul aware, mengawasi anak-anaknya. Jam berapa dia ada di mana, bersama siapa, dan dalam keadaan apa. Nah, sekarang ini tentunya dengan alat komunikasi, anytime bapaknya, ibunya bisa video call, kamu ada di mana, sedang apa. Sebagai cross check seorang tua kepada anaknya. Ya, sementara itu mungkin besok atau lusa sudah ada perkembangan lebih detail lagi. Ya, nanti forensik akan menyimpulkan sebab kematiannya apa. Ya, kalau misalnya ada pemukulan, ada ini, ya kami akan ke dalam, akan lebih condong ini. Tapi Propam sudah saya hadirkan dari awal, dan saya juga minta nanti Propam dari Mabes juga suruh turun untuk mengawasi kami. Apakah yang dilakukan oleh penyidik-penyidik itu benar? Ya, saya katakan kalau memang ada kelalaian, ya, pihak-pihak tertentu akan kami minta pertanggungjawaban. Itu ya. Makasih ya. Ya, awalnya sih saya ini penasaran kan, adik ibu tadi manggil saya kan. Saya kan ya namanya itu kan ya takut juga gitu kan, takut ada apa-apa. Iya. Saya kan langsung ke sana lihat lokasi kejadian itu kan. Pas saya lihat ternyata awalnya tadi itu boneka, ternyata itu mayat, bener-bener mayat gitu kan. Awalnya tadi di tengah kan ada 2 tuh, yang di pinggir di sisi sebelah sini ada 3. Makanya pas saya lihat, oh ini mah mayat, ya udah langsung lapor kan, langsung lapor ke RW, ke RT, udah langsung Panggil polisi. Pak, Bapak tadi berarti kan datang ke lokasi ya Pak ya, ngeliat secara memastikan ini mayat ya. Itu kondisi gimana Pak? udah telungkup yang 2 lagi itu yang ini sama terlentang. Ada yang pakai seragam sekolah nggak? Enggak ada. Pakai pakaian bebas ya? Bebas semua. Ada luka memar gak sih, Pak? Kalau nggak salah saya perhatiin itu ada sebelah kiri wajah deh. Iya. Wajah sebelah kiri itu kayak ada memar merah seperti darah. Pak, kalau dari perawakannya Pak, ini anaknya kira-kira usia berapa Pak? Sekitar umur 20 ke atas deh. Sekitar 20 Remaja ya? Remaja.
Mukanya asing nggak sih Pak? Pernah warga sini pernah ngeliat Bapak sendiri? Belum pernah lihat wajahnya asli sini bukan. Itu 5 orang itu pakai baju celana atau ada yang nggak pakai baju atau gimana? Pakai baju semua. Kalau yang saya perhatikan yang 2 orang itu, saya perhatikan itu ada pakai sepatunya putih semua. Nggak ada seragam semua tadi? Enggak ada. Nggak ada yang pakai seragam sama sekali. Yang pakai sepatu berapa Pak? Kalau 2 orang itu yang di sisi sebelah kiri, pas bibir kali. oh berarti sisanya nggak ada yang pakai sepatu ya? Enggak. Setelah itu Pak, Bapak langsung lapor ke mana Pak? Enggak, dia nggak lapor. Enggak lapor, justru ada yang lapor lagi, ada yang satu lapor orang. lagi, 1 orang lagi tuh ya. Bapak yang naik Bapak yang sepeda. biasa Jogging. jogging. Nah dia itu lapor, kan udah lapor, dan langsung turun aja lah daripada nanti disalahkan sama yang ya gitu, maksudnya kan Umi Suci tadi juga nggak lapor. nggak ini Jadi Bapak tuh turun itu cuma memastikan apa kayak memastikan, cuma memastikan aja kalau itu mayat Ya. gitu kan. Kondisinya tuh udah bengkak belum sih Pak? Kalau salah udah agak bengkak sedikit sih, nggak terlalu bengkak kan. Kalau bengkak gitu kan udah beberapa hari kan. Iya. Ini kan nggak terlalu bengkak sih, Berarti kayaknya masih baru ya? masih baru. Ada luka kayak biru gitu. Enggak kan? Tadi aja memar ya sebelah Ada memar kanan. aja ke sisi sebelah kiri Itu wajah. satu korban orang. Bang? Satu orang. Sisanya Itu bersih tuh, di Pak? tengah. Di tengah. Di tengah. Itu yang numpuk berlima itu? Enggak, yang berdua. Oh yang bisa berdua itu? Yang berdua itu kan ada di tengah tuh. Yang bertiga di sisi sebelah kiri sama yang di tengah. Nah yang di tengah itu yang perhatikan itu warnanya merah. Ini sebelah mata, pas sekitar mata deh, wajah sebelah kiri Yang lainnya normal ya? normal semua. Oke. Pak, kira-kira itu barunya berapa hari Pak? 1 hari 2 hari ya nih? 1 hari atau sekitar 1 hari 2 hari deh. Bajunya juga masih Masih ada. Lengkap. masih lengkap ya. Oke, siap Pak. Dengan Bapak siapa namanya Pak? Jana Janah. Iya. Usianya Pak, izin Pak? ya 30. 30. Masih banyak ya Pak Janah. Terima kasih rekan-rekan dari media. Hari ini saya sengaja mendatangi TKP karena menurut saya ini sangat menonjol dan serius. Ditemukan 7 jenazah atau 7 manusia yang terapung dalam keadaan tidak bernyawa, meninggal. Ya. Memang pada saat ini saya tidak bisa menyimpulkan apa-apa, belum bisa menyimpulkan apa-apa karena berbagai macam keterangan sedang kita kumpulkan. Menurut informasi sekilas adalah bahwa ini adalah salah satu yang semalam menjadi kemarin malam itu yang sudah bisa diambil keterangan. Memang mereka menceburkan diri ke sungai karena adanya ketakutan adanya patroli yang lewat atau yang menegur. Menegurnya sejauh mana ini sedang kami dalami oleh Propam. Kami juga tidak mau tertutup ya. Kami akan membuka apa adanya kalaupun kejadian bagaimana. Nah, karena begini, yang rekan-rekan pahami, kejadian tawuran di seluruh wilayah hukum Polda Metro cukup serius ya. Banyak sekali adik-adik kita, bagi generasi muda yang dalam artian umurnya masih sangat muda yang menjadi korban. Dan itu tidak jarang dari mereka yang meninggal. Rekan-rekan bisa lihat dari daftar-daftar kejadian di wilayah seluruh Jakarta Timur, Jakarta Selatan, ya, Bekasi, dan Depok. Ya, itu banyak kejadian seperti ini. Sehingga kami langkah patroli ini udah betul, tidak salah. Saya katakan patroli tidak salah. Dan kenapa patroli lewat sini? Karena memang patroli ini datangnya 03 ya. 03 sekitar 03 entah buat berapa tuh 03. Tapi kalau orang normal dalam keadaan jam-jam segitu tentunya istirahat. Dan ini juga anak-anak yang masih ada yang di bawah umur, artinya di bawah 18 tahun, ada juga yang sudah di atas 18 tahun. Memang tadi secara identifikasi kami belum temukan semua, tapi dari pengakuan rekan-rekannya akan bisa terungkap siapakah yang meninggal ya, sedang dikonfirmasi oleh keluarganya. Untuk langkah ke depan kami libatkan nanti dari Propam Mabes Polri juga kami akan libatkan dan Kompolnas ya. Kami akan melihat bahwa kalau memang ada nanti kelalaian-kelalaian dari siapa pihak-pihak apa, kami akan minta pertanggungjawaban. Ya. Yang jelas sementara itu ya ini baru tahap awal, kami baru mendatangi TKP dan ini
belum dikatakan sempurna kita mengolah TKP. Ya, nanti kan ada saksi-saksi, berapa orang yang tahu bagaimana kejadiannya, diruntut motornya, motor siapa, anak dari mana. Yang jelas anak-anak ini bukan warga di sekitar rumah sini. Ya, yang pertama, mana Bantar Gebang. Saya nggak tahu jaraknya berapa kilo, sekitar 2 kiloan gitu ya. 2 kiloan, dan yang mesti dipertanyakan adalah kenapa 0300 adik-adik kita ini ada berada di sini. Dan tadi informasinya katanya ulang tahun mana kuenya, mana itu tempatnya, kan tidak mungkin ulang tahun di sini kan, ulang tahun. Dan yang lebih memprihatinkan ya, dia ada beberapa sajam yang ditangkap, ada sajam ya. Secara pribadi saya prihatin atas meninggalnya ya hitungannya adik-adik kita lah. Kalau saya bilang anak-anak saya juga seumur itu ya. Anak-anak kita, adik-adik kita ini sangat prihatin, dan tentunya kalau mereka tawuran juga kadang-kadang menimbulkan korban jiwa juga. Nah ini tentunya saya mengharapkan pada seluruh masyarakat, terutama orang tua, harus betul-betul aware, mengawasi anak-anaknya. Jam berapa dia ada di mana, bersama siapa, dan dalam keadaan apa. Nah sekarang ini tentunya dengan alat komunikasi, anytime bapaknya, ibunya bisa video call, kamu ada di mana, sedang apa. Sebagai cross check seorang tua kepada anaknya. Ya. Sementara itu, mungkin besok atau lusa sudah ada perkembangan lebih detail lagi. Ya. Nanti forensik akan menyimpulkan sebab kematiannya apa. Ya, kalau misalnya ada pemukulan, ada ini ya, kami akan ke dalam, akan lebih condong ini. Tapi Propam sudah saya hadirkan dari sejak awal, dan saya juga minta nanti Propam dari Mabes juga suruh turun untuk mengawasi kami. Apakah yang dilakukan oleh penyidik-penyidik itu benar? Ya, saya katakan kalau memang ada kelalaian ya pihak-pihak tertentu, agar kami minta pertanggungjawaban. Itu ya. Makasih ya. Ya awalnya sih saya ini apa namanya penasaran kan, adik ibu tadi manggil saya kan, saya kan ya namanya itu kan ya takut juga gitu kan, sama takut ada apa-apa. Iya. Saya kan langsung ke sana lihat lokasi kejadian itu kan. Pas saya lihat ternyata awalnya tadi itu boneka, ternyata itu mayat, bener-bener mayat gitu kan. Awalnya tadi di tengah kan ada 2 tuh, yang di pinggir di sisi sebelah sini ada 3. Makanya pas saya lihat, oh ini mah mayat, ya udah langsung lapor kan, langsung lapor ke RW, ke RT, udah langsung Dipanggil polisi. Pak, Bapak tadi berarti kan datang ke lokasi ya Pak ya? Ngeliat secara memastikan ini mayat ya? Itu kondisi gimana Pak? udah telungkup, lagi telungkup, yang 2 lagi itu yang ini sama terlentang. Ada yang pakai seragam sekolah nggak? Enggak ada. Pakai pakaian bebas ya? Bebas semua. Ada luka memar gak sih Pak? Kalau nggak salah saya perhatiin itu ada sebelah kiri wajah deh. Iya. Wajah sebelah kiri itu kayak ada memar merah seperti darah. Pak, kalau dari perawakannya Pak, ini anaknya kira-kira usia berapa Pak? Ya, sekitar 20 ke atas sih. Sekitar 20 Remaja ya? Remaja. Mukanya asing nggak sih Pak? Pernah warga sini pernah ngeliat Bapak sendiri? Belum pernah melihat wajahnya asli sini bukan. Itu 5 orang itu pakai baju celana atau ada yang nggak pakai baju atau gimana? Pakai baju semua. Kalau yang saya perhatikan yang 2 orang itu, saya perhatikan itu ada pakai sepatunya putih semua. Nggak ada seragam semua tadi? Enggak ada. Nggak ada yang pakai seragam sama sekali. Yang pakai sepatu berapa Pak? Kalau 2 orang itu yang di sisi sebelah kiri, pas bibir kali. oh berarti sisanya nggak ada yang pakai sepatu ya? Enggak. Setelah itu Pak, Bapak langsung lapor ke mana Pak? Enggak lapor, justru ada yang lapor lagi, 1 orang lagi tuh ya, bapak yang biasa jogging. Nah dia itu lapor, kan udah lapor, dan langsung turun aja lah, daripada nanti disalahkan sama yang ya gitu, maksudnya kan. Ini Suci tadi juga nggak lapor. Nah ini Jadi Bapak tuh turun gitu cuma memastikan apa kayak memastikan aja kalau itu mayat. Ya. Gitu kan. Kondisinya itu udah bengkak belum sih Pak? Kalau salah udah agak bengkak sedikit sih, nggak terlalu bengkak kan. Kalau bengkak gitu kan udah baru beberapa hari kan. Iya. Ini kan nggak terlalu bengkak sih, Berarti kayaknya masih baru ya? masih baru. Oke. Ada luka kayak biru gitu. Enggak kan? Tadi aja memar ya sebelah Ada memar kanan. aja ke sisi sebelah kiri wajah. Itu satu korbannya. Satu orang. Sisanya Itu bersih berdiri tuh, di Pak? tengah. Di tengah. Tengah. Itu yang numpuk berlima itu. Enggak,
Yang berdua. Oh, yang bisa berdua itu. Yang berdua itu kan ada di tengah tuh. Yang bertiga di sisi sebelah kiri sama yang di tengah. Nah yang di tengah itu yang perhatikan itu warnanya yang merah. Ini mata, pas sekitar mata deh, wajah sebelah kiri. Yang lainnya normal ya? Normal semua. Oke. Pak, kira-kira itu barunya berapa hari Pak? 1 hari 2 harian ya? 1 hari atau sekitar 1 hari 2 hari deh. Bajunya juga masih Masih ada. Lengkap. masih lengkap ya? Oke, siap Pak. Dengan Bapak siapa namanya Pak? Jana. Janah. Iya. Usianya Pak, izin Pak? Ya 30. 30. Masih banyak ya Pak Janah. Terima kasih rekan-rekan dari media. Hari ini saya sengaja mendatangi TKP karena menurut saya ini sangat menonjol dan serius. Ditemukan 7 jenazah atau 7 manusia yang terapung dalam keadaan tidak bernyawa, meninggal. Ya. Memang pada saat ini saya tidak bisa menyimpulkan apa-apa, belum bisa menyimpulkan apa-apa karena berbagai macam keterangan sedang kita kumpulkan. Menurut informasi sekilas adalah bahwa ini adalah salah satu yang semalam menjadi kemarin malam itu yang sudah bisa diambil keterangan. Memang mereka menceburkan diri ke sungai karena adanya ketakutan adanya patroli yang lewat atau yang menegur. Menegurnya sejauh mana ini sedang kami dalami oleh Propam. Kami juga tidak mau tertutup ya. Kami akan buka apa adanya kalaupun kejadian bagaimana. Nah, karena begini, yang rekan-rekan pahami, kejadian tawuran di seluruh wilayah hukum Polda Metro cukup serius ya. Banyak sekali adik-adik kita, bagi generasi muda yang dalam artian umurnya masih sangat muda, yang menjadi korban. Dan itu tidak jarang dari mereka yang meninggal. Rekan-rekan bisa lihat dari daftar-daftar kejadian di wilayah seluruh Jakarta Timur, Jakarta Selatan, ya, Bekasi, dan Depok ya, itu banyak kejadian seperti ini. Sehingga kami langkah patroli ini udah betul, tidak salah. Saya katakan patroli tidak salah. Dan kenapa patroli lewat sini? Karena memang patroli ini datangnya 03 ya. 03 sekitar 03 entah 2 berapa tuh 03. Tapi kalau orang normal dalam keadaan jam-jam segitu tentunya istirahat. Dan ini juga anak-anak yang masih ada yang di bawah umur, artinya di bawah 18 tahun, ada juga yang sudah di atas 18 tahun. Memang tadi secara identifikasi kami belum temukan semua, tapi dari pengakuan rekan-rekannya akan bisa terungkap siapakah yang meninggal ya, sedang dikonfirmasi oleh keluarganya. Untuk langkah ke depan kami libatkan nanti dari Propam Mabes Polri juga kami akan libatkan dan Kompolnas ya. Kami akan melihat bahwa kalau memang ada nanti kelalaian-kelalaian dari siapa pihak-pihak apa, kami akan minta pertanggungjawaban. Ya. Yang jelas sementara itu ya, ini baru tahap awal, kami baru mendatangi TKP dan ini belum dikatakan sempurna kita mengolah TKP. Ya, nanti kan ada saksi-saksi, berapa orang yang tahu bagaimana kejadiannya, diruntut motornya motor siapa, anak dari mana. Yang jelas anak-anak ini bukan warga di sekitar rumah sini. Ya, yang pertama Bantar Gebang. Saya nggak tahu jaraknya berapa kilo, sekitar 2 kiloan gitu ya. 2 kiloan dan yang mesti dipertanyakan adalah kenapa 0300 adik-adik kita ini berada di sini. Dan tadi informasinya katanya ulang tahun mana kuenya, mana itu tempatnya kan tidak mungkin ulang tahun di sini kan, ulang tahun. Dan yang lebih memprihatinkan ya, dia ada beberapa sajam yang ditangkap, ada sajam ya. Secara pribadi saya prihatin atas meninggalnya ya hitungannya adik-adik kita lah. Kalau saya bilang anak-anak saya juga seumur itu ya. Anak-anak kita, adik-adik kita ini sangat prihatin. Dan tentunya kalau mereka tawuran juga kadang-kadang menimbulkan korban jiwa juga. Nah ini tentunya saya mengharapkan pada seluruh masyarakat, terutama orang tua, harus betul-betul aware, mengawasi anak-anaknya. Jam berapa dia ada di mana, bersama siapa, dan dalam keadaan apa. Nah sekarang ini tentunya dengan alat komunikasi, anytime bapaknya atau ibunya bisa video call, kamu ada di mana sedang apa. Sebagai cross check seorang tua kepada anaknya. Ya. Sementara itu mungkin besok atau lusa sudah ada perkembangan lebih detail lagi. Ya.
Nanti forensik akan menyimpulkan sebab kematiannya apa. Ya, kalau misalnya ada pemukulan, ada ini ya, kami akan ke dalam akan lebih condong ini. Tapi Propam sudah saya hadirkan dari awal, dan saya juga minta nanti Propam dari Mabes juga suruh turun untuk mengawasi kami. Apakah yang dilakukan oleh penyidik-penyidik itu benar? Ya, saya katakan kalau memang ada kelalaian ya pihak-pihak tertentu akan kami minta pertanggungjawaban. Itu ya. Makasih ya. Ya awalnya sih saya ini apa namanya penasaran kan, adik ibu tadi manggil saya kan, saya kan ya namanya itu kan ya takut juga gitu kan, takut ada apa-apa. Iya. Saya kan langsung ke sana lihat lokasi kejadian gitu kan. Pas saya lihat ternyata awalnya tadi itu boneka, ternyata itu mayat, bener-bener mayat gitu kan. Awalnya tadi di tengah kan ada 2 tuh, yang di pinggir di sisi sebelah sini ada 3. Makanya pas saya lihat, oh ini mah mayat, ya udah langsung lapor kan, langsung lapor ke RW, ke RT, udah langsung. Panggil polisi. Pak, Bapak tadi berarti kan datang ke lokasi ya Pak ya? Ngeliat secara memastikan ini mayat ya? Itu kondisi gimana Pak? Udah telungkup yang 2 lagi itu yang giling sama terlentang. Ada yang pakai seragam sekolah nggak? Enggak ada. Pakai pakaian bebas ya? Bebas semua. Ada luka memar gak sih, Pak? Kalau nggak salah saya perhatiin itu ada sebelah kiri wajah deh. Iya. Wajah sebelah kiri itu kayak ada memar merah seperti darah. Pak, kalau dari perawakannya Pak, ini anaknya kira-kira usia berapa Pak? Sekitar umur 20 ke atas deh. Sekitar 20 Remaja ya? Remaja. Mukanya asing nggak sih Pak? Pernah warga sini pernah ngeliat Bapak sendiri? Belum pernah melihat wajahnya asli sini bukan. Itu 5 orang itu pakai baju celana atau ada yang nggak pakai baju atau gimana? Pakai baju semua. Kalau yang saya perhatikan yang 2 orang itu, saya perhatikan itu ada pakai sepatunya putih semua. Nggak ada seragam semua tadi? Enggak ada. Nggak ada yang pakai seragam sama sekali. Yang pakai sepatu berapa, Pak? Kalau 2 orang itu yang di sisi sebelah kiri, pinggir kali. oh, berarti sisanya nggak ada yang pakai sepatu ya? Enggak. Siap. Setelah itu Pak, Bapak langsung lapor ke mana Pak? Enggak lapor, justru ada yang lapor lagi, 1 orang lagi tuh ya, bapak yang biasa jogging. Nah dia itu lapor, kan udah lapor, saya langsung turun aja lah daripada nanti disalahkan sama yang ya gitu, maksudnya kan. Ini Suci tadi juga nggak lapor. Nah ini Jadi Bapak tuh turun gitu cuma memastikan apa kayak memastikan, cuma memastikan aja kalau itu mayat Ya. gitu kan. Kondisinya itu udah bengkak belum sih Pak? Kalau salah udah agak bengkak sedikit sih, nggak terlalu bengkak kan. Kalau bengkak gitu kan udah beberapa hari kan. Iya. Ini kan nggak terlalu bengkak sih, Berarti kayaknya masih baru ya? masih baru. Oke. Ada luka kayak biru gitu. Enggak kan? Tadi aja memar ya sebelah Ada kanan. nomor aja ke sisi sebelah kiri wajah. Itu satu korban orang. Bang? Satu orang. Sisanya bersih tuh, di Pak? tengah. Di tengah. Di tengah. Itu yang numpuk berlima itu? Enggak, yang berdua. Oh, yang bisa berdua itu? Yang berdua itu kan ada di tengah tuh. Yang bertiga di sisi sebelah kiri sama yang di tengah. Nah yang di tengah itu yang perhatikan itu warnanya merah. Ini sebelah mata, pas sekitar mata deh, wajah sebelah kiri Yang lainnya normal ya? normal semua. Oke. Pak, kira-kira itu barunya berapa hari Pak? 1 hari 2 harian ya? 1 hari atau sekitar 1 hari 2 hari deh. Bajunya juga masih Masih ada. Lengkap. masih lengkap ya. Oke, siap Pak. Dengan Bapak siapa namanya Pak? Jana Janah. Iya, usianya Pak, izin Pak. ya 30. 30. Siap. Masih banyak ya Pak Janah. Terima kasih rekan-rekan dari media. Hari ini saya sengaja mendatangi TKP karena menurut saya ini sangat menonjol dan serius. Ditemukan 7 jenazah atau 7 manusia yang terapung dalam keadaan tidak bernyawa, meninggal. Ya. Memang pada saat ini saya tidak bisa menyimpulkan apa-apa, belum bisa menyimpulkan apa-apa karena berbagai macam keterangan sedang kita kumpulkan. Menurut informasi sekilas adalah bahwa ini adalah salah satu yang semalam menjadi kemarin malam itu yang sudah bisa diambil keterangan. Memang mereka menceburkan diri ke sungai karena adanya ketakutan adanya patroli yang lewat
atau yang menegur. Menegurnya sejauh mana ini sedang kami dalami oleh Propam. Kami juga tidak mau istilahnya tertutup ya. Kami akan buka apa adanya kalaupun kejadian bagaimana. Nah, karena begini, yang rekan-rekan pahami, kejadian tawuran di seluruh wilayah hukum Polda Metro cukup serius ya. Banyak sekali adik-adik kita, bagi generasi muda yang dalam artian umurnya masih sangat muda yang menjadi korban. Dan itu tidak jarang dari mereka yang meninggal. Rekan-rekan bisa lihat dari daftar-daftar kejadian di wilayah seluruh Jakarta Timur, Jakarta Selatan, ya, Bekasi, dan Depok. Ya, itu banyak kejadian seperti ini. Sehingga kami langkah patroli ini udah betul, tidak salah. Saya katakan patroli tidak salah. Dan kenapa patroli lewat sini? Karena memang patroli ini datangnya 03 ya. 03 sekitar 03 entah 2 berapa tuh 03. Tapi kalau orang normal dalam keadaan jam-jam segitu tentunya istirahat. Dan ini juga anak-anak yang masih ada yang di bawah umur, artinya di bawah 18 tahun, ada juga yang sudah di atas 18 tahun. Memang tadi secara identifikasi kami belum temukan semua, tapi dari pengakuan rekan-rekannya akan bisa terungkap siapakah yang meninggal ya, sedang dikonfirmasi oleh keluarganya. Untuk langkah ke depan kami libatkan nanti dari Propam Mabes Polri juga kami akan libatkan dan Kompolnas ya. Kami akan melihat bahwa kalau memang ada nanti kelalaian-kelalaian dari siapa pihak-pihak apa, kami akan minta pertanggungjawaban. Ya. Yang jelas sementara itu ya, ini baru tahap awal, kami baru mendatangi TKP dan ini belum dikatakan sempurna kita mengolah TKP. Ya, nanti kan ada saksi-saksi, berapa orang yang tahu bagaimana kejadiannya, diruntut motornya motor siapa, anak dari mana. Yang jelas anak-anak ini bukan warga di sekitar rumah sini. Ya, yang pertama Bantar Gebang. Saya nggak tahu jaraknya berapa kilo, sekitar 2 kiloan ya. 2 kiloan, dan yang mesti dipertanyakan adalah kenapa 0300 adik-adik kita ini ada berada di sini. Dan tadi informasinya katanya ulang tahun mana kuenya, mana itu tempatnya kan tidak mungkin ulang tahun di sini kan, ulang tahun. Dan yang lebih memprihatinkan ya, dia ada beberapa sajam yang ditangkap, ada sajam ya. Secara pribadi saya prihatin atas meninggalnya ya hitungannya adik-adik kita lah. Kalau saya bilang anak-anak saya juga seumur itu ya. Anak-anak kita, adik-adik kita ini sangat prihatin, dan tentunya kalau mereka tawuran juga kadang-kadang menimbulkan korban jiwa juga. Nah, ini tentunya saya mengharapkan pada seluruh masyarakat, terutama orang tua, harus betul-betul aware, mengawasi anak-anaknya. Jam berapa dia ada di mana, bersama siapa, dan dalam keadaan apa. Nah, sekarang ini tentunya dengan alat komunikasi, anytime bapaknya atau ibunya bisa video call, kamu ada di mana, sedang apa. Sebagai cross check seorang tua kepada anaknya. Ya, sementara itu mungkin besok atau lusa sudah ada perkembangan lebih detail lagi. Ya, nanti forensik akan menyimpulkan sebab kematiannya apa. Ya, kalau misalnya ada pemukulan, ada ini ya, kami akan ke dalam, akan lebih condong ini. Habis Propam sudah saya hadirkan dari awal, dan saya juga minta nanti Propam dari Mabes juga suruh turun untuk mengawasi kami. Apakah yang dilakukan oleh penyidik-penyidik itu benar? Ya, saya katakan kalau memang ada kelalaian ya, pihak-pihak tertentu akan kami minta pertanggungjawaban. Itu ya. Makasih ya. Ya, awalnya sih saya ini penasaran kan, adik ibu tadi manggil saya kan. Saya kan ya namanya itu kan ya takut juga gitu kan, takut ada apa-apa. Iya. Saya kan langsung ke sana lihat lokasi kejadian gitu kan. Saya lihat ternyata awalnya tadi itu boneka, ternyata itu mayat, bener-bener mayat gitu kan. Awalnya tadi diterangkan ada 2 tuh, yang di pinggir di sisi sebelah sini ada 3. Makanya pas saya lihat, oh ini mah mayat, ya udah langsung lapor kan, langsung lapor ke RW, ke RT, udah langsung Panggil polisi. Pak, Bapak tadi berarti kan datang ke lokasi ya Pak ya, ngeliat secara memastikan ini mayat ya. Itu kondisi gimana Pak? udah telungkup, lagi telungkup, yang 2 lagi itu yang ini sama kelentang. Ada yang pakai seragam sekolah nggak? Enggak ada. Pakai pakaian bebas ya? Bebas semua. Ada luka memar gak sih Pak? Kalau nggak salah saya perhatiin itu ada sebelah kiri wajah deh. Iya. Wajah sebelah
kiri itu kayak ada memar merah seperti darah. Oh. Pak, kalau dari perawakannya Pak, ini anaknya kira-kira usia berapa Pak? Sekitar umur 20 ke atas deh, sekitar 20 Remaja ya? remaja. Mukanya asing nggak sih Pak? Pernah warga sini pernah ngeliat Bapak sendiri? Belum pernah lihat wajahnya asli sini bukan. Itu 5 orang itu pakai baju celana atau ada yang nggak pakai baju atau gimana? Pakai baju semua. Kalau yang saya perhatikan yang 2 orang itu, saya perhatikan itu ada pakai sepatunya putih semua. Nggak ada seragam semua tadi? Enggak ada. Nggak ada yang pakai seragam sama sekali. Yang pakai sepatu berapa Pak? Kalau 2 orang itu yang di sisi sebelah kiri, bibir kali. oh berarti sisanya nggak ada yang pakai sepatu ya? Enggak. Siap. Setelah itu Pak, Bapak langsung lapor ke mana Pak? Enggak, dia nggak lapor. Enggak lapor, justru ada yang lapor lagi, ada satu yang lapor orang. lagi, satu orang lagi tuh ya Bapak yang naik bapak yang sepeda, biasa jogging. jogging. Nah dia itu lapor, kan udah lapor, dan langsung turun aja lah daripada nanti disalahkan sama yang gitu, maksudnya kan Ini Suci tadi juga nggak lapor. nggak ini Jadi Bapak tuh turun itu cuma memastikan apa kayak memastikan, cuma memastikan aja kalau itu manjat Ya. gitu kan. Kondisinya itu udah bengkak belum sih Pak? Kalau salah udah agak bengkak sedikit sih, nggak terlalu bengkak kan. Kalau bengkak gitu kan udah beberapa hari kan. Iya. Ini kan nggak terlalu bengkak sih, Berarti kayaknya masih baru ya? masih baru. Oke. Ada luka kayak biru gitu. Enggak kan? Tadi aja memar ya sebelah Ada kanan. nomor aja ke sisi sebelah kiri Itu wajah. satu korban orang. Pak? Satu orang. Sisanya bersih tuh di Pak? tengah. Di tengah. Di tengah. Itu yang numpuk berlima itu? Enggak, yang berdua. Oh yang bisa berdua itu? Yang berdua itu kan ada di tengah tuh. Yang bertiga di sisi sebelah kiri sama yang di tengah. Nah yang di tengah itu yang perhatikan itu warnanya merah. Ini sebelah mata, pas sekitar mata deh, wajah sebelah kiri Yang lainnya normal ya? normal semua. Oke. Pak, kira-kira itu barunya berapa hari Pak? 1 hari 2 harian ya? 1 hari atau sekitar 1 hari 2 hari deh. Bajunya juga masih Masih ada. Lengkap. masih lengkap ya? Oke, siap Pak. Dengan Bapak siapa namanya Pak? Jana Janah. Iya. Usianya Pak, izin Pak? ya 30. 30. Siap. Masih banyak ya Pak Janah. Terima kasih rekan-rekan dari media. Hari ini saya sengaja mendatangi TKP karena menurut saya ini sangat menonjol dan serius. Ditemukan 7 jenazah atau 7 manusia yang terapung dalam keadaan tidak bernyawa, meninggal. Ya. Memang pada saat ini saya tidak bisa menyimpulkan apa-apa, belum bisa menyimpulkan apa-apa karena berbagai macam keterangan sedang kita kumpulkan. Menurut informasi sekilas adalah bahwa ini adalah salah satu yang semalam menjadi kemarin malam itu yang sudah bisa diambil keterangan. Memang mereka menceburkan diri ke sungai karena adanya ketakutan adanya patroli yang lewat atau yang menegur. Menegurnya sejauh mana ini sedang kami dalami oleh Propam. Kami juga tidak mau istilahnya tertutup ya. Kami akan buka apa adanya kalaupun kejadian bagaimana. Nah karena begini, yang rekan-rekan pahami, kejadian tawuran di seluruh wilayah hukum Polda Metro cukup serius ya. Banyak sekali adik-adik kita, bagi generasi muda yang dalam artian umurnya masih sangat muda yang menjadi korban. Dan itu tidak jarang dari mereka yang meninggal. Rekan-rekan bisa lihat dari daftar-daftar kejadian di wilayah seluruh Jakarta Timur, Jakarta Selatan, ya Bekasi dan Depok ya. Itu banyak kejadian seperti ini. Sehingga kami langkah patroli ini udah betul, tidak salah. Saya katakan patroli tidak salah. Dan kenapa patroli lewat sini? Karena memang patroli ini datangnya 03 ya. 03 sekitar 03 entah 2 berapa tuh 03. Tapi kalau orang normal dalam keadaan jam-jam segitu tentunya istirahat. Dan ini juga anak-anak yang masih ada yang di bawah umur, artinya di bawah 18 tahun, ada juga yang sudah di atas 18 tahun. Memang tadi secara identifikasi kami belum temukan semua, tapi dari pengakuan rekan-rekannya akan bisa terungkap siapakah yang meninggal ya, sedang dikonfirmasi oleh keluarganya.
Untuk langkah ke depan kami libatkan nanti dari Propam Mabes Polri juga kami akan libatkan dan Kompolnas. Ya, kami akan melihat bahwa kalau memang ada nanti kelalaian-kelalaian dari siapa pihak-pihak apa, kami akan minta pertanggungjawaban. Ya. Yang jelas sementara itu, ya, ini baru tahap awal, kami baru mendatangi TKP dan ini belum dikatakan sempurna kita mengolah TKP. Ya, nanti kan ada saksi-saksi, berapa orang yang tahu bagaimana kejadiannya, diruntut motornya motor siapa, anak dari mana. Yang jelas anak-anak ini bukan warga di sekitar rumah sini. Ya, yang pertama mana Bantar Gebang. Saya nggak tahu jaraknya berapa kilo, sekitar 2 kiloan ya. 2 kiloan dan yang mesti dipertanyakan adalah kenapa 0300 adik-adik kita ini ada berada di sini. Dan tadi informasinya katanya ulang tahun. Ulang tahun mana kuenya? Mana itu? Tempatnya kan tidak mungkin ulang tahun di sini kan. Ulang tahun dan yang lebih memprihatinkan ya, dia ada beberapa sajam yang ditangkap. Ada sajam ya. Secara pribadi saya prihatin atas meninggalnya ya hitungannya adik-adik kita lah. Kalau saya bilang anak-anak saya juga seumur itu ya. Anak-anak kita, adik-adik kita ini sangat prihatin dan tentunya kalau mereka tawuran juga kadang-kadang menimbulkan korban jiwa juga. Nah ini tentunya saya mengharapkan pada seluruh masyarakat, terutama orang tua, harus betul-betul aware, mengawasi anak-anaknya. Jam berapa dia ada di mana, bersama siapa, dan dalam keadaan apa. Nah sekarang ini tentunya dengan alat komunikasi, anytime bapaknya atau ibunya bisa video call, kamu ada di mana sedang apa. Sebagai cross check seorang tua kepada anaknya. Ya. Sementara itu, mungkin besok atau lusa sudah ada perkembangan lebih detail lagi. Ya. Nanti forensik akan menyimpulkan sebab kematiannya apa. Ya, kalau misalnya ada pemukulan, ada ini ya, kami akan ke dalam akan lebih. Nah, condong ini, Kabid Propam sudah saya hadirkan dari sejak awal dan saya juga minta nanti Propam dari Mabes juga suruh turun untuk mengawasi kami. Apakah yang dilakukan oleh penyidik-penyidik itu benar? Ya, saya katakan kalau memang ada kelalaian ya pihak-pihak tertentu akan kami minta pertanggungjawaban. Itu ya. Makasih ya. Ya awalnya sih saya ini apa namanya penasaran kan, habis ibu tadi manggil saya kan, saya kan ya namanya itu kan ya takut juga gitu kan, takut ada apa-apa. Iya. Saya kan langsung ke sana melihat lokasi kejadian gitu kan. Pas saya lihat ternyata awalnya tadi itu boneka, ternyata itu mayat, bener-bener mayat gitu kan. Awalnya tadi di tengah kan ada 2 tuh, yang di pinggir di sisi sebelah sini ada 3. Makanya pas saya lihat, wah ini mah mayat, ya udah langsung lapor kan, langsung lapor ke RW, ke RT, udah langsung Panggil polisi. Pak, Bapak tadi berarti kan datang ke lokasi ya Pak ya? Ngeliat secara memastikan ini mayat ya? Itu kondisi gimana Pak? udah telungkup yang 2 lagi itu yang ini sama terlentang. Ada yang pakai seragam sekolah nggak? Enggak ada. Pakai pakaian bebas ya? Bebas semua. Ada luka memar gak sih Pak? Kalau nggak salah saya perhatiin itu ada sebelah kiri wajah deh. Iya. Wajah sebelah kiri itu kayak ada memar merah seperti darah. Pak, kalau dari perawakannya Pak, ini anaknya kira-kira usia berapa Pak? Ya, sekitar umur 20 ke atas deh. Sekitar 20 Remaja ya? Remaja. Mukanya asing gak sih Pak? Pernah warga sini pernah ngeliat Bapak sendiri? Belum pernah melihat wajahnya asli sini bukan. Itu 5 orang itu pakai baju celana atau ada yang nggak pakai baju atau gimana? Pakai baju semua. Kalau yang saya perhatikan yang 2 orang itu, saya perhatikan itu ada pakai sepatunya putih semua. Nggak ada seragam semua tadi? Enggak ada. Nggak ada yang pakai seragam sama sekali. Yang pakai sepatu berapa Pak? Kalau 2 orang itu yang di sisi sebelah kiri, pinggir kali. oh berarti sisanya nggak ada yang pakai sepatu ya? Enggak. Siap. Setelah itu Pak, Bapak langsung lapor ke mana Pak? Enggak, dia nggak lapor. Enggak lapor, justru ada yang lapor lagi, ada yang satu lapor orang. lagi, 1 orang lagi tuh ya. Bapak yang Bapak yang biasa jogging. Nah dia itu lapor, kan udah lapor, saya langsung turun aja lah daripada nanti disalahkan sama yang ya gitu, maksudnya kan Ini Suci tadi juga nggak lapor. nggak ini Jadi Bapak tuh turun itu cuma memastikan apa kayak memastikan, cuma memastikan aja kalau itu mayat Ya. gitu kan. Kondisinya itu udah bengkak belum sih Pak? Kalau salah udah agak bengkak sedikit sih, nggak terlalu bengkak kan, kalau bengkak gitu kan udah beberapa hari kan. Iya.
Ini kan nggak terlihat sih, Berarti kayaknya masih baru ya? masih baru. Oke. Ada luka kayak biru. Jadi enggak kan? Tadi aja memar ya sebelah Nomor kanan. aja ke sisi sebelah kiri Itu wajah. satu korbannya. Satu orang. Sisanya bersih tuh, Di Pak? tengah. Di tengah. Di tengah. Itu yang numpuk berlima itu. Enggak, yang berdua. Oh, yang bisa berdua itu. Yang berdua itu kan ada di tengah tuh. Yang bertiga di sisi sebelah kiri sama yang di tengah. Nah yang di tengah itu yang perhatikan itu warnanya merah. Ini sebelah mata, pas sekitar mata deh, wajah sebelah kiri Yang lainnya normal ya? normal semua. Oke. Pak, kira-kira itu barunya berapa hari Pak? 1 hari 2 harian ya? 1 hari atau sekitar 1 hari 2 hari deh. Bajunya juga masih Masih ada. Lengkap. masih lengkap ya. Oke, siap Pak. Dengan Bapak siapa namanya Pak? Jana Jana. Iya, usianya Pak, izin Pak. ya 30. 30. Masih banyak ya Pak Jana. Terima kasih rekan-rekan dari media. Hari ini saya sengaja mendatangi TKP karena menurut saya ini sangat menonjol dan serius. Ditemukan 7 jenazah atau 7 manusia yang terapung dalam keadaan tidak bernyawa, meninggal. Ya. Memang pada saat ini saya tidak bisa menyimpulkan apa-apa, belum bisa menyimpulkan apa-apa karena berbagai macam keterangan sedang kita kumpulkan. Menurut informasi sekilas adalah bahwa ini adalah salah satu yang semalam menjadi kemarin malam itu yang sudah bisa diambil keterangan. Memang mereka menceburkan diri ke sungai karena adanya ketakutan adanya patroli yang lewat atau yang menegur. Menegurnya sejauh mana ini sedang kami dalami oleh Propam. Kami juga tidak mau tertutup ya. Kami akan membuka apa adanya kalaupun kejadian bagaimana. Nah, karena begini, yang rekan-rekan pahami, kejadian tawuran di seluruh wilayah hukum Polda Metro cukup serius ya. Banyak sekali adik-adik kita, bagi generasi muda yang dalam artian umurnya masih sangat muda yang menjadi korban. Dan itu tidak jarang dari mereka yang meninggal. Rekan-rekan bisa lihat dari daftar-daftar kejadian di wilayah seluruh Jakarta Timur, Jakarta Selatan, ya, Bekasi, dan Depok. Ya, itu banyak kejadian seperti ini. Sehingga kami langkah patroli ini udah betul, tidak salah. Saya katakan patroli tidak salah. Dan kenapa patroli lewat sini? Karena memang patroli ini datangnya 03 ya. 03 sekitar 03 entah 2 berapa tuh 03. Tapi kalau orang normal dalam keadaan jam-jam segitu tentunya istirahat. Dan ini juga anak-anak yang masih ada yang di bawah umur, artinya di bawah 18 tahun, ada juga yang sudah di atas 18 tahun. Memang tadi secara identifikasi kami belum temukan semua, tapi dari pengakuan rekan-rekannya akan bisa terungkap siapakah yang meninggal ya, sedang dikonfirmasi oleh keluarganya. Untuk langkah ke depan kami libatkan nanti dari Propam Mabes Polri juga kami akan libatkan dan Kompolnas ya. Kami akan melihat bahwa kalau memang ada nanti kelalaian-kelalaian dari siapa pihak-pihak apa, kami akan minta pertanggungjawaban. Ya. Yang jelas sementara itu ya, ini baru tahap awal, kami baru mendatangi TKP dan ini belum dikatakan sempurna kita mengolah TKP. Ya, nanti kan ada saksi-saksi, berapa orang yang tahu bagaimana kejadiannya, diruntut motornya motor siapa, anak dari mana. Yang jelas anak-anak ini bukan warga di sekitar rumah sini. Ya, yang pertama Bantar Gebang. Saya nggak tahu jaraknya berapa kilo, sekitar 2 kiloan ya. 2 kiloan, dan yang mesti dipertanyakan adalah kenapa 0300 adik-adik kita ini berada di sini. Dan tadi informasinya katanya ulang tahun mana kuenya, mana itu tempatnya kan tidak mungkin ulang tahun di sini kan.